Aku recently 3 kali lah kan hiburan kan, kalian bilang hiburan Bunda Rama sama Bunda Blokir, ya udah hiburannya nanti di akhir live dari 50 sampai ke 70 ya, habis itu dari 70 sampai ke 100. Seru tadi subuh yo, aku aja sampai ini terkentut-kentut sambil ketawa. Ngakak subuh kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Adi, kumaha damang bang, damang Kang. Wah, akhirnya muncul. Iya, kopi bang. Iya, ini lagi ngopi sambil asap-asap. Kalau di Makassar bilangnya asap-asap. Kalau di Sumatera aku setauku sebat dulu, sebat. Maaf bang, nggak punya koin, nggak biasa polo maksudnya. Siap. Enggak, itu tadi malam apa ya yang kemarin katanya kalau mau nyapa-nyapa harus koin. Enggak ya, itu nggak benar, itu hanya bercandaan aja. Yang tadi subuh itu ya, gimana maksudnya? Bang Zuma mana? Di tap-tap dulu 30k baru kita naikin Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Sadi, lagi ngebul ya? Yoi, persiapan buat begadang, sebat dulu. Apa sih ini? Bangsat, ponakan Bang Zuma kok nggak panggil Om Zuma? Aku panggilnya Abah. Kita semua ponakannya panggil Abah. Cuman kan di sini karena biasa teman-teman panggil Bang Zuma gitu. Dan beliau nggak beda-beda jauh sama aku. Memang aku durhaka kalau lagi live. Cuman kalau di rumah nggak berani lah aku panggil abang. Istrinya Bang Zuma kemana? Istrinya udah kali. Waalaikumsalam Bang Agus. Tap layar kan kawan. Pantun Bang, nanti ya, sabar. Salam dari Riau Bang, siap. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Bang umur berapa? 16 tahun. On cam Bang? Nggak mungkin itu. Nggak bisa follow Bang. Maksudnya nggak bisa follow gimana? Bang, sapa aku Bang. Oke, Bang Lindung. Salam sama Bang Zuma boleh? Ya boleh. Mbak Dita. Ngebulnya super atau enggak Bang? Super.
apalagi kalau begadang. Yang merokok pasti tahu itu. Kalau udah ngopi terus begadang, waduh. Palsu, apanya palsu? Belum mulai nih bang, belum, karena belum 30k. Di tap-tap dulu sampai 30k. Dari tadi nungguin Bang Zuma, siap. Maksudnya oh, merek. Love you pokoknya Bang Zuma, hai. Bang Sadli kenapa nggak pernah on cam? Mungkin ada yang tahu jawabannya. Tolong dibantu jawab itu. Os udah umur 60 tahun? Belum. Sadli itu pemalu. Bisa aja ini Ibu Yulia. Oke ya, udah cukup 30k. Kita lihat dulu Bang Zuma apakah sudah standby. Kena report kalau on cam ya, bener itu jawabannya. Makanya aku nggak pernah report. Karena kalau aku makanya aku nggak pernah report, makanya aku nggak pernah on cam. Kalau on cam live-nya langsung berakhir teman-teman. Sama juga gitu, kalau aku mandi langsung hujan. Loh, mana Bang Zuma? Tadi aku udah tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah, kesehatan, akal yang stabil, serta kita kembali bisa berjumpa pada malam hari ini. Sebagai umat senantiasa kita bersalawat, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita bahas tentang apa ini? Temanya gimana kalau siapa penyembah iblis? Boleh. Silakan dibuat. Baik. Siap. Saya ikut aja. Ya. Itu kan dia dikutulis siap. Malam ini ada pengunjungnya di wisata ya. Bunda Rama dan Bunda Blokir mana nih? Bunda Rama sama Bunda Blokir dia nanti di sesi akhir live. Mereka jadwalnya di subuh hari guys. Jadi nanti kalian kembali lagi pada saat subuh kalau ingin lihat Bunda Rahma sama Bunda Blokir. Bang Zuma agak noise sedikit bang. Iya. Lagi putar videonya pengunjung. Bunda Rahma sama Bunda Blokir lagi sakit tenggorokan, ya betul. Oke, udah ada Kristen kayak ini Bang Zen. Selamat malam Bang Zen.
Halo, Bang Zain. Halo, Iya, selamat Bang. malam, Kristen ya, Bang ya? Bang. Bukan, Bang. Hah? Bukan. Jadi apa, Bang? Alhamdulillah, Islam. Oh, Islam, tapi foto profilnya pakai guguk. Enggak apa-apa tuh, Bang. Cuma Oke. mau tanya, Bang. Apa tuh, Bang? Apa ya? Gini loh, Bang. Dari sisi alasan kita itu sering debat dengan para oten itu loh, Bang. Ini kan kita lihat dari sisi buruknya. Nah, Izin, dari Bang. sisi alasan dari sisi baiknya itu ada tidak? Bang Zain kayak pernah naik di Komal ini dan pernah kalau nggak salah Kristen kan ya? Bukan, Bang. Islam. Oke, oke. Pertanyaannya sisi baik dan sisi buruk dengan adanya diskusi ini itu apa gitu ya? Iya. Kayaknya kurang marem kalau hanya mengislam apa memirip-miripkan itu kayak kurang des, kayaknya itu hanya apa ya? Kurang apanya, Bang? Kurangnya hidayah mungkin. Ya, kurang hidayah. Siapanya yang kurang hidayah? Iya, para otan-otan. Ya kan, kalau dilihat kan hanya belum mengenal sosok Tuhan yang Allah yang Maha Esa kan. Begitu. Dia menganggap masih gini. Karena ada apa ya, Bang ya, teman yang kayaknya itu kayak kurang sedikit tinggal sedikit lagi gitu. Nah, itu gimana caranya agar memaremkan atau memantapkan sisi akidahnya itu? Ya, terima kasih. Baik, Bang Zuma mau ditanggapi, Bang? Ya, kesimpulan dari permasalahannya apa ini? Dia pertanyaannya adalah pertama, apa baiknya dan buruknya dengan diskusi seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk jadi dia punya temannya itu bagaimana caranya supaya login gitu. Supaya biar temannya itu bisa mendapatkan hidayah. Pertanyaannya seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Iya. Salah satu cara kemudian untuk teman-teman Kristen itu lebih mudah mendapatkan perbandingan ya, yaitu menyimak diskusi-diskusi lintas agama seperti ini. Sama seperti kita umat Islam, selama ini yang kita tahu itu Islam itu benar, Islam itu benar, Islam itu benar. Tapi sampai kepada perbandingan kemudian, kenapa Islam itu dikatakan benar, itu kebanyakan dari kita itu nggak tahu. Yang kita pahami Islam itu benar, Islam itu benar. Nah, dengan adanya diskusi lintas agama seperti ini, maka umat Islam itu mengetahui, oh sisi benarnya itu ternyata di ini, di aspek ketuhanan, aspek akidah, aspek syariat, muamalah, akhlaknya. Ternyata Islam itu betul-betul benar, betul-betul baik, dan Islam itu benar-benar adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Dulu kita hanya meyakini itu, tapi setelah membandingkan dua agama ini, umat Islam semakin mantap akidahnya. Dan berguguranlah orang-orang yang selama ini sebenarnya ragu terhadap imannya, kecuali mereka yang bebal, mereka yang suka berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka itu adalah pembohong. Siapa pembohong itu? Mereka yang selalu mengada-adakan kebohongan, di mana mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu
Itu pembohong tuh, dan pasti itu ada pada orang-orang di luar Islam. Kemudian Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah, lalu kemudian Al-Quran menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi adanya diskusi seperti ini itu bagian dari menyeru kepada orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada ajaran yang benar. Seperti itu, Bung. Nah, terkait dengan temannya, ya suruh aja minta beliau untuk nyimak diskusi lintas agama. Insya Allah mereka, orang-orang ini akan mengetahui sisi kebenaran Islam dan sisi kesalahan agama mereka. Begitu. Jadi kalau dikatakan tiada agama yang paling benar Islam, itu ya dibuktikan aja. Kita buktikan aja. Kalau ada yang menyangga itu, mari kita buktikan dari aspek mana agama mereka bisa mengalahkan Islam. Itu nggak ada. Dari aspek apapun itu nggak ada kemudian. Jadi Islam itu adalah agama yang paling benar. Nah, kenapa ini harus terjadi? Karena perintah Tuhan, Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kan ini diperintahkan untuk menyatakan kepada orang kafir. Jadi kalau ini dibaca aja di masjid, siapa yang kafir di masjid? Tak ada. Maka firman Tuhan ini harus disampaikan kepada mereka. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum mu'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum mu'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sementara agama mereka itu menyamakan dengan Islam. Agama mereka itu mereka sama-samakan dengan Islam, hukum-hukumnya, penyebutan-penyebutan istilah-istilah yang ada di dalam kitabnya, nama sembahannya, mereka sama-samakan dengan agama Islam. Maka kita harus peringatkan mereka, agamamu ya silakan dengan agamamu, jangan kau ikut-ikutan Islam. Begitu Bung Zen. Ya, terima kasih Bang Iman. Iya, sama-sama, Bung. Benar. Betul kalau sasarannya itu para oten-oten ya Bang ya. Gimana? Sasarannya kan perdebatannya gitu, menariknya itu kan di oten gitu. Karena Iya, ya, Kak. nah, ya karena apa ya? Sebenarnya kan Nabi Isa kan juga agama yang lurus. Ya, kalau Nabi Isa betul. Tapi kalau mereka Kristen, mereka adalah agama bengkok. Nabi Isanya betul. Di kitabnya itu ada garis-garis atau ada Kitabnya mereka itu kan bukan Injil. Kitab mereka itu namanya Bible. Di dalamnya itu dikatakan Allah jadi manusia, Allah mati, Allah punya anak. Itu kan sudah bengkok itu. tapi masih Kecuali ada apa? Ada garis-garis merahnya dari Nabi Isa. oh, itu bukan Nabi Isa, itu Yesus. Yang tinta merah itu mereka katakan itu adalah sabda Yesus, katanya. Jadi kalaupun sabda Yesus berarti orang lain menulis tentang sabda Yesus.
Artinya kalau di Islam itu hanya selevel dengan hadis maudhu. Kenapa dikatakan hadis maudhu? Karena penulis-penulis Bible itu tidak sampai kepada Yesus, tidak pernah bertemu dengan Yesus, gitu. Para muridnya juga nggak pernah menulisnya. Murid Yesus tak ada yang menulis. Bang Zen, izin Bang Zen, aku masih penasaran karena pernah Bang Zen naik ke Komal ini mengaku Kristen dan saat malam ini Bang Zen katanya Islam. Seingatku Bang Zen Kristen sih. Bolehkah aku minta Bang Zen untuk bersyahadat kalau memang Bang Zen adalah seorang Muslim? Ya, Mungkin ini 1 Korintus 19:20. Awur. Enggak ya Bang ya? Enggak pernah ngaku saya Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik Bang, terima kasih. Iya, terus apa lagi? Ya. Ya udah Bang, terima kasih. Sama-sama. Hanya terlalu apa ya? Kepo saja. Kok ya itu Bang. Para apologet. Iya, Sudah makasih. berapa lama Bang ada nganu seperti ini? Saya sendiri dari tahun berapa itu ya? 2000 berapa saya? 2010, 2009, 2010. Saya ikut itu dialog lintas agama itu sekitar tahun 2011 itu mulai 2010 lah. Iya, Bang. Benar sih. Kayak saya kan yang masih milenial kayak gini ya percaya, maksudnya nggak tahu lah tentang perbandingan agama sebelumnya setelah Betul. Biasa Ikut. malah Sadli itu marah-marah, apa sih ini orang ribut-ribut bahas agamanya orang, bahas ini, bahas itu. Dia nggak tahu. Karena yang dia dengar cuman suara saya. Lawan diskusi saya dia nggak dengar. Cuman suara saya yang orang rumah dengar. Jadi menurut hemat mereka, apa sih Amba ini? Oh, sibuk kali. Dia tidak tahu kalau saya lagi berbicara dengan orang lain. Gitu. Gitu ya. Nah, Ya. coba ceritakan sendiri pengalamanmu, Ucluk. kalau aku pengalaman gimana nih Bang? Ya paling aku bilang ngapain kayak ribut-ribut gitu-gitu kan di rumah bahas-bahas apa sih itu nggak ngerti, kami nggak ngerti. Setelah aku lihat live gini lah aku baru mengerti, oh ini yang dikatakan Tritunggal. Oh kenapa dulu kan aku pernah juga bertanya kok bisa ada nama Allah di kitabnya mereka. Setelah aku lihat live ini, oh ternyata mereka mencuri nama Allah dan dimasukkan di Bible-nya mereka kayak gitu. Akhirnya kamu sadar kan bahwa ternyata ini adalah hal yang sangat penting, ya kan? Ya betul. Nah, cobalah bayangkan nih teman-teman, para apologet itu tiada. Kami dari apologet Islam itu tidak ada misalnya kan. Mereka dari sisi lain semakin nyaman, mulus misinya, kemudian melakukan aksi-aksi kristenisasi dengan pola yang mereka punya. Siapa yang bisa berjamin anak-anak kita besok tidak ikut kepada mereka? Ini Sadli aja nih, Sadli udah umur segitu, dia nggak bisa bedakan tadinya mana ini yang benar. Coba, yang dalam pandangannya ya agama itu sama, Kristen juga benar, dia juga kayak tadi Zen itu. Coba lihat, dia seakan-akan mengarahkan kita bahwa di Bible-nya itu kan ada tinta merah, terus kemudian di situ kan juga ada Isa, kan cakupannya itu. Artinya seakan-akan anak-anak ini yang tidak mengerti mengarahkan kita untuk memahami dan menerima keadaan itu, bahwa mereka juga tidak salah, mereka itu adalah juga benar, ya kan? Siapa yang bisa menjamin besok lusa anak-anak kita yang tidak mengerti tentang perbandingan agama ini justru ikut? Saking mereka itu pandainya memirip-miripkan. Nah sekarang kan santer kita dengar bagaimana Bang Suma, ada orang, ada tetanggaku, ada temanku, suaminya ikut syahadat, begitu sudah punya anak kembali ke kampungnya dan minta istrinya
kemudian ikut ke agamanya, kan udah kelihatan belangnya kan. Semakin hari kita dengarkan banyak orang yang hamilisasi, menikah beda agama, termasuk si Yani, siapa Yani, ternyata istrinya itu Islam sampai hari ini. Inilah, kalau kita tidak dari sekarang, lalu kapan lagi? Kalau bukan kita, lalu siapa? Gitu teman-teman. Nah, kita harus buka-bukaan. Tuh makanya tema kita tuh, berani enggak kita bikin tema kayak gini? Kalau kita tidak paham, berani. Siapa penyembah iblis? Nah, tuh. Berani kita. Saudara Mofen muncul lagi, beliau yang heboh tadi subuh tuh. Ya bang, kita udah nggak donasi lagi nih bang. Iya, maksudnya si beliau masih ada sama kita. Ya, jadi teman-teman, kalau bukan kita lalu siapa gitu loh, yang memperingatkan dan memberikan pengajaran. Makanya mohon teman-teman ini yang ada di TikTok untuk di subscribe channel kita. Karena kalau materi di TikTok ini, begitu TikTok tutup udah selesai, berlalu. Tapi kalau di YouTube itu masih tersimpan. Makanya di subscribe, di share ke anak-anak kita, ke teman-teman kita dan seterusnya. Bahkan ada yang menginformasikan ke saya, anaknya itu masih SMP. Dia minta diperdalam pesantrennya, sekolah Qur'annya. Cita-citanya kenapa? Pingin jadi seperti Bang Suma. Ini masa SMP loh. Dampak daripada debat yang kita pertontonkan, ada anak-anak kita yang mau belajar, mau seperti ikuti Bang Suma, bisa Bible, bisa Al-Quran, ya meskipun masih sedikit ya pemahaman Quran, tapi anak-anak kita tuh sudah tertarik gitu loh, daripada main HP. Dan kita lihat anak-anak sekarang itu 24 jam main HP, dari pagi sampai pagi anak-anak itu, sampai lupa sholat. Nah, karena kenapa? Materi yang ada di HP itu dibuat oleh siapa? Materi dalam HP itu, kotak kecil itu yang hanya seukuran berapa kali berapa sentimeter, itu mampu menghipnotis anak manusia, anak-anak kita, supaya mereka jauh dari Quran, jauh dari Islam. Ya, berbagai macam kemudian ya, di dalam HP itu untuk menarik anak-anak kecil, sampai anak yang bisa baru belajar duduk pun, yang tadinya dibacakan Quran, mereka tidur, sekarang enggak, dikasih HP supaya mereka tidur. Nah, inilah bahayanya sekarang. Kalau tidak ada yang memperhatikan akidah anak-anak kita berikutnya dengan tema-tema seperti ini, nah itu bahaya. Kalau di masjid anak-anak diajarkan mengenai Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengaji, bagaimana menghafal bacaan-bacaan. Iya, itu betul. Tapi tidak diajarkan bagaimana membentengi akidah dari serangan musuh. Kenapa kita? Karena mereka tidak kenal musuhnya itu siapa. Mereka tidak kenal musuh. Sama seperti dokter. Kenapa dokter itu ada? Karena mereka tahu tentang bakteri, tentang kuman. Obat itu ada karena adanya bakteri, adanya kuman. Sudah ada yang mengkaji tentang bakteri. Bakteri ini, kuman ini disebabkan ini penyebabnya, untuk mencegahnya ini. Nah, kita kalau kita tidak mengenal musuh, hanya beriman, musuh datang kita nggak tahu kalau itu adalah musuh, karena tidak ngerti. Nah, kenapa orang belajar tentang bakteri, ya bertahun-tahun orang menguliti tentang kuman, untuk dicari tahu bagaimana caranya mempertahankan kesehatan ini dengan memblok pergerakan bakteri dan kuman pada tubuh manusia. Nah, sama seperti apologet Islam, apologet kita ini, bagaimana caranya kita mempertebal keyakinan terhadap Islam dengan cara mengetahui setan itu cara kerjanya seperti ini. Dikatakan bahwa minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, bisikan setan dari jin dan manusia. Tapi kita nggak tahu, anak-anak nggak diajarin manusia yang dimaksud itu yang mana, dan seperti apa cara mereka kemudian membisikkan kejahatannya. Nah, dengan adanya apologet seperti ini, alhamdulillah kita semua belajar, kita semua bisa mengkaji, kita semua bisa menjadikan materi-materi apologet ini sebagai edukasi yang mumpuni
untuk mengenal siapa iblis dan siapa pengikutnya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, autennya cuman berani di bawah, aku udah jambak-jambak, nggak ada yang berani naik teman-teman. Mereka nggak request naik, cuman berani jadi Baini tapping aja. Tadi ada Pak Esau, silakan request Pak Esau. Nggak bisa dinaikin, kayaknya akunnya privat ya. Pak Esau, oke, aku coba naikin ya. Selamat malam Pak. Pak Esau. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Baik Bang, saya Ya, sebenarnya lanjut. mau menindaklanjuti apa yang kemarin kita bicarakan tentang kata Muslim dan Milah Ibrahim. Iya. Karena ada satu narasi yang saya memang belum sempat, karena memang kemarin mungkin banyak rekannya, memang harus gantian mungkin. Yang sama saya pahami Pak, kata kafir itu adalah suatu bentuk penyampaian yang memang disampaikan kepada yang bukan Muslim. Yang saya dapat pahami, satu diksi atau perkataan lagi yang memang bisa disampaikan Muslim, sesama Muslim itu bukan kafir, tetapi munafik. Nah, dari dua diksi ini memang saya mau pertanyakan kepada Bang Juma sebagai mungkin tahu lah, karena literasi teks ini memang tercantum di dalam tafsir dan Al-Quran. Dengan merujuk satu milah, saya mengulangi mungkin narasi saya yang kemarin. Yang saya pahami, milah Ibrahim itu hanya ada dua Pak kan. Satu tauhid, yaitu memang tidak mendoakan Tuhan. Kedua adalah sunat. Nah, sesuai dengan yang kemarin dasar perkataan saya bahwa semua milah Ibrahim itu adalah Muslim, adalah berkat doa beliau kepada Elohim di dalam menjaga seorang Muslim dan anak turunannya. Dua milah yang dari kedua putra Abraham ini adalah ada dua kan, dua-duanya semuanya bahkan dari turun yang lainnya adalah berbeda kenabian. Yang dari Ishak mungkin yang terakhir adalah Isa Masih. Nah, artinya kesepakatan yang memang terjadi bahwa Isa Masih itu adalah seorang Muslim. Intinya jadi kata kafir itu tuh apa sebenarnya penempatan di dalam perbedaan antara sesama Muslim bisa mengkafirkan begitu. Mungkin kesana Bang sementara. Iya. Kalau berbicara mengenai kafir, tadi di awal saya sudah menyampaikan ada surah yang memang membahas tentang kafir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi orang kafir itu terkait dengan penyembahan, menyembah kepada yang tidak disembah oleh umat Islam. Makanya nggak boleh umat Islam saling mengkafirkan, karena mereka masih menyembah kepada esensi Tuhan yang sama.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti kafir ini adalah orang yang menyembah di luar dari sembahan umat Islam. Itu kafir, menutup diri berarti. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Berarti dalam Islam itu tidak ada saling mengkafirkan, itu nggak boleh. Karena sama-sama menyembah kepada hakikat yang sama, yaitu pencipta yang kami sebut Khalik. Nah, sedangkan yang disebut kafir itu adalah orang yang ada di luar Islam, orang yang tidak menerima sembahan yang disembah oleh umat Islam. Saya kira sederhana aja itu. Ya, jadi kata kafir itu orang yang menutup diri kepada ajaran Islam, itulah kafir itu. Gitu, saudara Esau. Nah, kalau berbicara mengenai Muslim, Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Seperti misalnya Nabi Musa diperintahkan kemudian untuk tunduk kepada syariat Musa. Mereka yang tunduk kepada syariat Musa itu disebut Muslim. Dan mereka yang ingkar, menolak ajaran Musa itu disebut kufur atau kafir. Seperti itu, Bang. Jadi sederhana loh itu. Sederhana, kafir kafir, Muslim Muslim, karena hanya ada dua. Hanya ada dua, yaitu Muslim dan kafir. Kalau Muslim tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan, kafir menolak untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, orang Kristen kemudian didatangkan perintah Tuhan, ditolak. Yang mereka imani justru perintah manusia. Seperti itu, saudara blokir permanen. Yang mana tadi orang? Esau bang. Assalamualaikum abang dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esau mana? Kepental Pak Esau. Dia noise-nya kencang kali loh. Nggak bisa di mute tadi. Kalau orang ngomong kau mute Esau. Waktu suara-suara dangdutan gitu. Oh ya baik, maaf. Barusan noise di sini gitu ya. Iya. Jadi begini, Bang. Merujuk kata Muslim sesuai dengan apa yang diinformasikan Bang Juma kemarin atau sekarang ini adalah artinya pengikut Isodomasi dalam kata ini bisa juga dikatakan Muslim. Sesuai dengan narasi yang memang yang saya pahami, Bang Giba, maaf kalau saya salah ya, bahwa Abraham itu adalah Muslim bukan seorang Islam karena kata itu belum ada. Yang saya tahu Islam itu yang saya pernah mendengar dari beberapa rekan Muslim itu adalah dengan pengenapan di Al-Quran yang telah disempurnakan, barulah kata Islam itu ada. Yang saya pahami begitu. Iya. Islam itu sendiri kan berasal dari kata asalmu, berarti damai atau kedamaian. Nah, Tuhan sudah mengajarkan kemudian kepada nabi-nabi terdahulu tentang damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu sudah diajarkan oleh para nabi, karena itu adalah ajaran Millah Abraham. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Artinya Islam ini nanti disempurnakan dalam perspektif syariat, hukum-hukum, tata cara dalam berislam itu pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ajaran damai sejahtera itu sudah ada dari sejak dahulu. Sejak para nabi, sama seperti Adam alaihissalam. Bagaimana caranya bisa memperoleh kedamaian? Nah, Adam harus tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 29:11 itu, Bang, aku tahu sebagai Tuhan
rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Tuhan memang sudah punya rancangan tentang kehidupan manusia terkait dengan hukum, ketetapan, aturan-aturan, ketentuan Tuhan yang meliputi perintah dan larangan yang disebut syariat. Jadi Tuhan itu sudah merancang syariat itu, hukum-hukum itu. Makanya di dalam kitab yang dimiliki oleh saudara Kristen, Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya masih ada aturan yang datang yang lebih baik dari aturan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa berupa hukum Taurat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan kemudian mengajarkan, menyampaikan, menuntun kepada kebenaran. Al-yauma akmaltu lakum, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Masih hilang. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Ya, seperti itu Bang. Ini hostnya yang direpot lagi, bukan saya lagi yang kena. Tanggapin Esau. Esau masih bernapas kok kan? Tanggapin itu. Ya baik. Jadi intinya begini Bang Juma ya. Kalau saya merujuk ke satu keislaman, satu kata dalam Islam Muslim atau Muslim yang memang tadi Bang Juma tidak boleh mengkafirkan atas sesama Muslim. Artinya pengikut atau golongan yang memang suatu kaum taruhlah kenasrian ini, apakah bisa dikatakan Muslim dan bisa dikatakan kafir menurut pandangan Islam? Begitu. Bagaimana Bang? Coba diulang, suaranya nggak jelas. Apabila? Ya artinya kalau dari satu kaum, kaum Nasrani yang memang dipimpin oleh atau yaitu Isa dan Masih adalah seorang Muslim, artinya pengikutnya pun yang mengikuti ajaran beliau adalah seorang Muslim. Nah, pandangan kalau beberapa rekan kami menyatakan di sini hal-hal yang sifatnya ketauhidan dan sunat sesuai dengan ajaran Abraham, itu berarti golongan kami apakah termasuk golongan Muslim menurut pandangan Islam, begitu? Jadi gini Bung, andai saja saudara Nasrani ini hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam itu ada, mereka ini adalah Muslim. Orang-orang Nasrani itu Muslim. Dan Al-Quran mengatakan siapapun dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka tidak akan mendapat kerugian. Mereka adalah orang-orang yang diberi keuntungan. Cuman masalahnya sekarang ini adalah itu berlakunya pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani itu diseru, dipanggil untuk beriman kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, sungguh telah datang Rasul kami kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian, wahai Yahudi, wahai Nasrani, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah akan memberi petunjuk kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada
kepada siapapun yang mengikuti keridaan Allah menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula kata Allah, wa nur biisni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang Nasrani tadinya adalah orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Isa. Tapi begitu Islam itu datang, maka pengikut Nabi Isa, jika benar-benar pengikut Nabi Isa, wajib hukumnya kemudian menerima kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan mereka kepada jalan yang lurus. Apabila kemudian mereka menolak, maka Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau saudara ini mengaku Nasrani, kemudian Anda mengetahui adanya kemudian agama yang diajarkan kemudian dengan seperangkat instrumen dari aspek tauhid, dari aspek akidah, dari aspek syariat, dari aspek muamalat, dari aspek akhlaknya, tapi Anda tolak, maka Anda termasuk orang yang zalim. Anda termasuk orang yang zalim. Al-Quran juga mengatakan itu. Nah, innama yaftaril kaziba ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pendusta. Wa ulaika humul kazibun. Pendusta kita ini apabila kita menolak akan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya ingin tahu dari saudara saya ini, sebagai Nasrani, apa yang Anda jadikan sebagai rujukan kitab? Perjanjian Baru, surat-surat Roma kah? Markus, Matius, Yohanes kah? Silakan. Baik. Sebagai landasan keimanan, memang seseorang harus mempunyai satu dasar literasi atau panduan di dalam beragama. Kami di sini masih menggunakan beberapa Injil. Mungkin pihak Kristen menganggap kami memakai Injil apokrif, tapi itu tidak masalah. Jadi artinya, memang cuma saya harus sedikit menerangkan juga ya, apa yang dimaksud dengan Injil yang kami punya sekarang adalah warisan dari rabi-rabi atau ketua-ketua kami yang memang ditulis secara salinan, tapi original teks atau penulisan itu masih menggunakan bahasa Suryani atau Nasrani ya, memang yang tulisannya mendekati huruf Arab. Cuman memang saya akui itu dari salinan-salinan yang memang dan sudah terjemahkan kepada ke bahasa Indonesia dalam hal ini. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah dari dasar inilah kami menanyakan beberapa hal yang memang sifatnya perbuatan itu. Karena kalau mengacu kepada Abraham, kami dan Anda sama-sama kan bilang Abraham itu adalah suatu pengakuan tentang nabi-nabi terdahulu yang memang mengajarkan antara ketauhidan tersebut. Karena begini Bang Juma ya, sedikit saya menceng sedikit mungkin mengenai pemahaman dari isi Taurat atau Injil kami atau literasi yang ada di kami tentang akhir zaman itu. Kalau di kami ini hanya dibagi 3 gitu ya, yang saya pahami dari pengetahuan kami dari warisan ketua-ketua kami. Tanda akhir zaman yang memang ada di kami itu hanya 3. Saya terjemahkan aja lah. Pertama adalah kembalinya semua bangsa Israel Yahudi ke Palestina. Kedua adalah diakuinya Yerusalem ada sebagai ibu kota Yahudi.
Nah, yang ketiga inilah yang memang belum tergenapi. Yang memang literasi informasinya ya itulah yang terjadi di dalam pengimanan kami sebagai yang tidak menolak kebenaran. Hal-hal yang memang sifatnya nubuat kami akui dengan adanya Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam dengan risalah Quran yang ada di cuman kami masih berpandangan bahwa nubuatan tentang kebenaran itu memang terjadi kepada Nabi Muhammad. Nah, satu lagi mungkin yang menjadikan satu hal yang memang di sini sedikit perbedaan antara Muslim dan Nasrani adalah penggenapan dari nubuatan juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang memang menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu akan datang lagi di akhir zaman, di mana hari penghakiman itu akan tiba. Nah, yang saya pahami literasi Muslim dan Nasrani itu sama, di mana mereka salah satu lagi beliau akan meninggal secara manusia wajar. Artinya di masa kemungkinan inilah Isa Al-Masih itu akan memimpin dunia ini. Nah, itulah mungkin yang sedikit ada perbedaan dengan kami untuk meyakini hal itu, Pak Juma, gitu. Iya, baik. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Artinya ketika saudara sebagai Nasrani mengiyakan itu, berarti secara sadar mengiyakan ajaran Islam. Ketika mengakui Nabi Isa alaihissalam akan datang kelak di akhir zaman, maka Nabi Isa alaihissalam itu menjadi makmum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam tidak datang membawa ajaran baru. Nabi Isa datang kemudian mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Ajaran terakhir kemudian yang ia bawa kepada Bani Israel kelak adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan apa? Mereka harus beriman kepada Nabi Isa. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Berarti harus, kata kuncinya, orang itu menjadi Muslim, harus menjadi Islam. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, dia bukan menjadi nabi, tapi dia menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pengikut Rasulullah. Kedatangan beliau untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, untuk membuktikan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini kalau kita lihat ya, tapi harus dengan kepala dingin kita mengkajinya. Di dalam pernyataan Yesus yang masih ada di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen, Yohanes 12:48, Yohanes 8 misalnya, ketika kemudian Yesus datang mengajarkan kepada Bani Israel bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya apa yang dinarasikan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel, jelas dia hanya sebagai rasul. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengakui, maka wajib hukumnya kemudian menurut Al-Quran sekali lagi, ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli kitab, sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, hukumnya wajib mengakui kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Isa datang membawa syariat baru? Tidak. Beliau tunduk kepada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejatinya jika demikian, artinya saudara Esau sudah mendapatkan kunci jawaban. Yang kita khawatirkan ini ketika wafat dalam keadaan menutup diri terhadap Islam, terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut boleh mengatakan mengakui,
Tapi kalau tidak mengikuti syariatnya ya sama aja. Sama aja. Karena perintah Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutlah dengan Nabi Muhammad jika ingin selamat. Ikut dengan beliau. Ikut dalam arti apa? Mengikuti perintah-perintah beliau terkait dengan ketaatan kepada Allah dan ketundukan kepada sabda-sabdanya. Nah, ini yang harus menjadi acuan. Karena kalau kita sudah Islam, berarti kita sudah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita melakukan syariat Islam, berarti kita sudah mendudukkan perkara-perkara ajaran para nabi dalam kehidupan kita. Sebagai rutinitas ritual kita sebagai seorang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Begitu kita Islam, mentaati segala rukun yang ada di dalamnya, berarti kita menjadi pengikut para nabi. Mengikut Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Ishak, ya, Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti orang yang menjadi pengikut Nabi Musa belum tentu menjadi pengikut Nabi Isa. Begitu juga pengikut Nabi Isa belum tentu menjadi pengikut Nabi Musa. Tapi pengikut Nabi Isa sudah pasti pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Muhammad SAW sudah pasti pengikut nabi-nabi yang tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham alaihissalam. Karena tak ada ajaran mereka yang bertentangan satu sama lain. Tak ada. Al-Quran mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel. Al-Quran mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel. Jelas itu. Dan tidak akan mungkin kemudian Allah tidak mendatangkan hukum. Tidak mungkin hanya untuk Bani Israel toh. Meskipun Allah mengatakan ini ma'akum, ini ma'akum, ini ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Tetapi Allah maha pengasih, maha pencipta, maha penyayang terhadap seluruh makhluk. Maka didatangkan satu hukum, di mana hukum itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kalau dulu Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Tapi kemudian ketika seluruh aspek yang mendukung kehidupan manusia di seluruh penjuru bumi itu sudah mencakup tentang bisanya atau serasinya atau sepantasnya hukum Tuhan ini diaplikasikan, maka Al-Quran kemudian datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka Islam ketika zamannya sudah masa, era zamannya sudah bisa, eranya sudah pantas, sudah cocok dengan kehidupan manusia, maka Tuhan menurunkan Islam untuk seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Dulu hukum Taurat hanya datang kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya. Kenapa belum ada pesawat? Belum ada kendaraan lintas benua. Belum ada internet sebagai alat untuk memperpendek jarak. Jadi belum bisa. Islam belum bisa pada saat itu. Ajaran universal untuk seluruh anak keturunan Adam belum bisa, belum pantas. Kenapa ketika ada perintah haji yang datang kemudian kepada Nabi Musa diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Orang yang ada di Indonesia tidak tahu. Orang yang ada di Asia nggak tahu. Orang yang ada di Jepang nggak tahu. Sia-sia Tuhan menurunkan perintah, tidak sampai ke Indonesia karena tidak ada internet, tidak ada kapal layar untuk sampai ke sana, ke Mesir, untuk sampai ke Yerusalem, untuk sampai ke tanah Kanaan, belajar tentang ajaran Nabi Musa. Maka itu hanya untuk Nabi Musa saja. Begitu juga tentang ajaran kepada Nabi Isa. Belum ada kendaraan lintas benua, belum ada pesawat terbang yang mengantarkan orang untuk melakukan aktivitas ibadah. Belum. Tapi begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, segala aspek pendukung ajaran Tuhan dari langit ini sudah ada di atas muka bumi, maka Tuhan menyempurnakan ajarannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan tak ada lagi kemudian alasan untuk tidak berislam. Tak ada lagi alasan untuk tidak berhaji. Tak ada lagi alasan untuk tidak puasa. Tak ada lagi alasan untuk tidak sholat. Tak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan Islam.
Kenapa? Aspek-aspek pendukung syariat Islam itu sudah disediakan oleh Allah, dan ketetapan kehidupan manusia sudah sampai pada level kemampuan untuk melakukan itu. Nabi Musa, Nabi Isa belum sampai. Masih ada yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk mengamalkannya. Tapi apabila ia datang, dia sudah datang, maka semua aspek hukum dari langit harus dilaksanakan. Itu jelas itu, itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau hari ini Anda masih melakoni ajaran Nabi Isa alaihissalam, berarti Anda ketinggalan kapal. Saudara saya ketinggalan pesawat. Orang sudah naik pesawat, orang sudah main internet, Anda masih menggunakan sesuatu yang manual. Karena itu sifatnya hanya untuk internal, bukan untuk seluruh umat manusia, bukan global. Ya, saya kira begitu polanya, bahwa semakin modern kehidupan manusia, semakin diiringi dengan ajaran agama Islam. Makanya Tuhan ketika datang Nabi Musa, tak ada jaminan. Coba Anda baca kitab saudara dalam bentuk Tanak, ada nggak jaminan Tuhan untuk menjaga Torah? Ada nggak jaminan Tuhan untuk menjaga Injil? Tak ada. Kenapa? Karena penganut Taurat, penganut Injil nanti akan didatangkan hukum yang lebih sempurna berupa Al-Quran, sehingga Al-Quran ini wajib hukumnya terjaga. Kenapa? Al-Quran bukan hanya untuk perorangan, Al-Quran bukan untuk sekelompok manusia, sekelompok bangsa, sekelompok suku, sekelompok benua, tapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran wajib hukumnya terjaga. Kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk zaman 2024 saja. Kalau kiamat nanti terjadi 1 miliar tahun ke depan, maka Al-Quran terjaga sampai 1 miliar tahun ke depan. Wajib itu, wajib terjaga. Makanya membahas Islam itu tidak seperti membahas Al-Quran, itu tidak seperti membahas kitab-kitab lain. Nah, sedangkan orang Kristen begitu datang naik ke Komal, Salam alaihim waalaikumsalam, saya ingin bertanya, di dalam Al-Quran surah ini ada begini. Mereka kemudian ingin mengacaukan Al-Quran dengan menarasikan konsep pribadi, pemikiran pribadi, pemahaman pribadi terhadap terjemahan Al-Quran. Padahal tidak begitu. Tidak sampai ke sana ilmunya. Belum layak orang-orang Kristen belajar Quran, belum pantas. Orang belajar Quran itu harus kembali di usia 3 tahun. Jadi kalau ada orang Kristen usia 50 tahun naik, atau 60 tahun, atau 70 tahun, izinkan saya memintanya untuk kembali ke usia 3 tahun. Apa itu? Belajar Iqra dulu. Alif, Ba, Ta, Za. Itu izinkan saya untuk mengembalikan dia ke sana dulu. Untuk belajar tentang kalamullah, untuk belajar tentang kalimat Allah, wajib dia harus menjadi anak TK dulu. Tak bisa sempurnakan kamu agamamu. Hari apakah itu? Hari ini kan. Besok ku baca lagi, kok berubah harinya. Besok ku baca lagi, kok berubah harinya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada perangkat di dalam kepala untuk menerima kebenaran kalam ilahi. Susah itu. Ibarat anak TK baca buku kedokteran, begitu dia baca sampulnya, habis itu dia buka praktek, pasiennya orang sedeng semua. Sedangkan Al-Quran itu kalam ilahi, harus dipelajari dari nol. Al-Quran itu kan, kenapa? Itu kalam Allah yang harus terjaga sampai kiamat. Tidak bisa asal-asal datang-datang terjemah, datang-datang terjemah. Itu disifati kitab terdahulu. Kalau Al-Quran tidak bisa. Tidak bisa Al-Quran itu. Saya kira begitu Bung Esau. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita berdua dan teman yang lain. Silakan. Banyak Juma. Bisa saya tanggapi sedikit Bang Juma? Dari Kristen Bang? Ya. Oke, silakan. Ini tapi tadi saya tangkap tentang katanya Bang Juma mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus itu datang untuk melaksanakan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, ya kan? Yes. Nah, itu saya mau luruskan bahwa itu salah, Bang. Yang benar itu Yesus Kristus itu datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, itu. Nah, itu satu. Yang kedua Bang, kalau
Bang bilang tadi bahwa Kristen itu mengacaukan atau memberikan tanggapan sendiri tentang ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau kita lihat dari sejarah, Bang, sejarah Kristen itu kan pertama sekali agama mungkin di dunia ya, walaupun saya tidak tahu lebih dalamnya, tapi yang pertama sekali agama itu kan Yudaisme, ya Yehuda. Kemudian Kristen itu di abad pertama atau sekitar abad pertama lah. Sementara kalau kita lihat dari abad ke abad, Al-Quran itu kan ada pada abad ke-7 ya. Nah, kalau abang bilang tadi bahwa Kristen itu memasukkan ajarannya, mengambil ajaran Islam, mengambil ajaran Al-Quran itu masuk di Kristen, itu menurut saya itu keliru ininya, arahnya, linearnya. Nah, ini tidak masalah, itu hanya mungkin pemahaman kita berbeda ya. Nah, kalau pemahaman kami, Bang, secara kekristenan, kenapa kami itu mengatakan bahwa setelah bukan dalam arti bahwa kami itu yang mengatakan bahwa kami tidak mengakui bahwa Al-Quran itu ada. Memang karena di dalam Alkitab kami juga tidak dicatat bahwa tidak dicatat bahwa akan ada manusia atau akan ada buku lain selain dari buku yang sudah ada ini seperti Alkitab. Nah, ini satu. Yang kedua, yang ketiga, kalau Kristen atau Kristus, benar itu abang bilang tadi bahwa tidak membawa agama, itu betul. Namun yang perlu abang mungkin sebagai pelajaran bagi kita juga bahwa Kristen itu datang, Yesus Kristus itu datang bukan membawa agama, tapi menjelaskan tentang pemahaman orang Israel atau orang pada saat itu tentang apa yang telah dituliskan oleh Musa. Contoh, ketika orang bertanya kepada Yesus waktu itu, mereka berkata begini, bukankah sudah ada surat cerai? Berartinya bahwa mengenai cerai waktu itu, dia bilang begini, karena kedegilan hatimu, makanya Musa memberikan surat cerai kepadamu. Nah, artinya bahwa itu bukan melakukan hukum, itu yang saya katakan tadi bahwa Yesus datang bukan untuk melakukan yang dinubuatkan para nabi, tapi menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi. Begitu Bang Juma, terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau Yesus tidak bawa agama, dengan kata lain gugurlah agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah hukum-hukum. Minggu ke gereja, nyembah Yesus, ibadah minggu, ada kemudian konsep ketuhanan, Trinitas, Tritunggal, Oneness dan seterusnya. Kemudian tidak bersunat, lalu tidak ada lagi makanan yang haram. Ini adalah hukum-hukum. Itu hukum-hukum. Kalau Yesus tidak membawa agama, berarti tidak membawa hukum. Artinya dengan kata lain, hukum yang ada di Kristen betul, bukan ajaran Yesus, kan gitu. Ini Bang, ini jangan tangkap cepat dulu Bang. Maksudnya begini, Yesus tidak membawa agama. Kita tahu bahwa agama itu kan kelompok Bang. Ya kan, agama itu kan kelompok. Semua agama kan kelompok itu, bukan dalam arti agama itu adalah orangnya. Tapi Yesus itu datang memberitahukan, menggenapi. Nah, orang yang percaya kepadanya, satu kelompok itu namanya agama. Nanti kita salah pengertian dulu. Kalau di dalam setiap nama agama itu kan itu kelompok itu. Bukan dalam arti kelompok kecil, tapi kelompok besar. Sama dengan agama Kristen itu satu kelompok, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Konghucu dan lain. Kan itu kelompok tertentu Bang. Tapi yang kita pahami dalam hal itu adalah yang membawa, kalau katakan ini yang membawa agama adalah bukan Yesus Kristus, tapi dia memberikan ajaran-ajaran tentang agama. Nah itu berbeda kalau membawa, kalau memberikan ajaran. Karena kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa kenapa dia tidak mendirikan agama. Karena dia sudah tahu bahwa berapa lama di dunia ini dan siapa yang akan meneruskan apa yang telah dia sampaikan itu. Gitu Bang. Iya, artinya
Benar yang saya katakan tadi, itu mau dilarikan kemanapun tetap aja sama. Kenapa? Karena Yesus itu mau dipercaya. Kedatangannya di dunia kepada Bani Israel itu dia mau agar dia dipercayai. Bahkan kalau kita lihat kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak percaya, maka dia akan mati dalam dosa. Kan gitu poinnya. Nah, kalau orang percaya kepada Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Saya percaya kepada Yesus, maka ketika Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maka ketika saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, tidak akan mencerminkan saya sebagai seorang Kristen. Tak mungkin. Karena pekerjaan Yesus itu masuk ke sinagoge, menjalankan hukum Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus tunduk, berserah diri, takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Yesus ketika diikuti, dipercayai, maka orang yang percaya kepada Yesus bukan jadi Kristen, menjadi seorang Muslim. Nah, ini yang salah. Ini namanya Bang Juman ya. Ini namanya salah perspektif. Istilahnya begini, Bang. Kalau ini jangan kita keras-keras seperti ini. Orang yang harus begini harus ikut golongan ini. Ini harus di golongan ini. Itu yang salah perspektif. Kenapa? Karena kenapa saya katakan demikian? Kalau Bang Juman berkata begini, orang yang percaya kepada Yesus harus ikut Islam. Atau juga orang Kristen berkata begini, orang yang percaya kepada Tuhan harus ikut Kristen. Itu kan salah. Itu kenapa kita berkata demikian? Karena kita membawa perspektif diri kita sendiri. Itu salah, Bang. Nah, ini yang benar menurut saya di antara itu. Memang benar Abang bilang tadi bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia berkata bahwa yang percaya kepadanya diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa di dalam dosanya. Nah, apa sebenarnya kita tahu di situ, apa ajaran yang dibawa oleh Yesus itu? Ya, ada berapa ajaran yang dia bawa, yaitu satu, itu yang diterapkan adalah, makanya saya bilang tadi dia menggenapi ya, dia bukan melakukan. Satu, dia menggenapi tentang hukum Taurat. Dia selalu memberitahu bahwa hukum Taurat itu ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu adalah hukum pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah hukum yang dia terapkan tentang hukum Taurat. Yang berikutnya, ini Bang ya, jangan kita salah kondisi juga. Kalau saya bawa di perspektif saya juga, saya katakan begini. Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata begini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa kalau saya keras juga secara seperti perspektifnya Bang Cuma tadi saya katakan semua orang itu diselamatkan hanya di dalam nama Yesus. Itu kan bisa salah. Kenapa? Karena itu kan perspektif saya sendiri. Itu tidak boleh saya katakan demikian. Tapi perlu saya beritahukan bahwa betul yang Yesus katakan itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi yang saya perlu sampaikan tentang ajaran di dalam Kristen itu, Bang, berkata begini. Kenapa dia tidak membuat agama? Ada di dalam Roma 10 ayat 16, dia kan kata bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya bahwa Yesus itu bukan dia menyuruh lagi, akan datang lagi yang memimpin, tapi dia berkata bahwa aku akan menuntun mereka. Nah, ini artinya bahwa kenapa Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba lain? Artinya bukan hanya Bani Israel. Itu tadi Bang Juman mengklaim bahwa Yesus datang itu hanya untuk umat Israel saja. Tidak, Bang. Dia berkata bahwa masih ada domba-domba lain. Artinya bahwa masih ada orang lain selain daripada orang Israel yang patut menerima keselamatan yang dia bawakan. Gitu, Bang, menurut pemahaman saya. Oke, baik. Saya ambil dari terakhir pernyataan saudara. Yang pertama tentang kata aule di dalam Yohanes 10 nomor 16. Dan perkataan terkait dengan umat Yesus yang disebut probaton. Probaton ini adalah domba. Masih ada lagi domba di luar daripada aule, di luar daripada kota Yerusalem, di luar dari halaman Yerusalem.
Maksud domba lain itu adalah Bani Israel yang di luar dari Yerusalem, bukan non-Israel. Saudara harus memahami dulu, domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jangan bergeser ke situ. Yang mendapat gelar domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel itu tidak disebut domba. Yeremia 2. Supaya kita tidak salah, ini kita harus tahu dulu sejarah domba itu apa sebenarnya, Pak. Mungkin Silakan Anda tunjukkan di mana ada non Israel dipanggil domba. Tunjukkan, silakan. Ini saya bertahu, Bang. Kalau kita Oke. lihat dari ini masalah awalnya sebetulnya dari anaknya Abraham. Kalau menurut Kristen, anaknya Abraham yang dikorbankan itu adalah Ishak. Kalau menurut saudara, yang dikorbankan itu Ismail kan. Nah, di situ pertama sekali disebut domba yang dikorbankan ya, supaya kita pahami apa yang maksud dengan domba itu. Nah, domba itu yang dimaksud adalah pengganti nyawa manusia. Nah, kenapa bisa terjadi di situ domba itu? Nah, itu harus kita tahu bahwa apa latar belakang itu semua terjadi, Pak. Itu terjadi domba itu ketika dikorbankan, ketika Abraham mengorbankan anaknya. Saya tidak bisa katakan bahwa si A yang dikorbankan. Berarti yang kita ambil di situ adalah Abraham mengorbankan anaknya dan tidak jadi dikorbankan karena diganti dengan domba. Ya, domba itu adalah manusia, tidak terbatas. Bukan hanya manusia asal. Ini asumsi atau berdalil? Hah? Ini berdalil, Bang. Tunjukkan dalilnya, Bang. Ini, Bang. Saya bukan ahli Alkitab. Tapi kalau suatu saat nanti kita teruskan bisa saya tunjukkan. Tapi jujur saya bukan ahli Alkitab. Tapi pemahaman saya beritahukan bahwa domba itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi domba itu adalah yang disebut dengan manusia. Kenapa ada sebutan domba ketika Abraham itu? Kalau kita belajar dari sejarah, Bang, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memakai daun. Di sana terjadi pengorbanan, yaitu mengambil bulu domba, betul kan? Sehingga diganti daun itu menjadi bulu domba. Artinya bahwa di sana ada pengorbanan domba. Kalau diambil kulit domba, berarti ada pengorbanan domba di sana. Sehingga terbawakan di dalam Abraham ketika dia mengorbankan anaknya. Terus lagi ditambah dalam pengorbanan itu adalah ini yang kami pandang ini, bahwa pengorbanan terakhir itu adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, itu yang kami katakan dalam Kristen bahwa itu adalah anak domba Allah, ketika Yahya mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Nah, itu, Bang. Ya, baik. Saya tidak pintar untuk dari mana dalilnya, tapi pemahaman ada sih, cuman saya tidak tahu. Saya tidak saya ikut juga, hanya enak mendengar. Saya tadi saya mau dengar itu saja begitu. Tapi kalau kita gali itu bisa. Oke, baik. Datanya domba itu Bani Yakub itu di Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Israel itu bukan domba. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba lain bukan dari kandang, aule. Maksudnya bukan dari kota Yerusalem, seputaran Yerusalem ini, seputaran tanah Yudea ini, Galilea ini, bukan. Tetapi masih ada di luar daripada tempat ini. Makanya dia di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang bahwasanya beliau berpesan kepada murid-muridnya agar Bani Israel ini tidak ke bangsa lain. Jangan kamu menyimpang ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba hilangnya itu ada di Indonesia, maka pergilah ke Indonesia. Kalau domba-domba yang hilang dari Israel itu ada di Papua, pergi ke Papua. Kalau adanya di Eropa, pergi ke Eropa. Tetapi hanya untuk domba Israel, bukan untuk kita. Ini kesalahan yang diajarkan terus menerus oleh gereja, sehingga orang-orang ini menjadi korban. Bang,
Apakah Abang Juma pernah membaca bahasa aslinya, Ya, bahasa Ibraninya, pernah. Yang mana? tentang domba itu? Bisa Pernah, Bang. Yeremia 50 itu hanya untuk Bani Israel saja, Bang. Abang cuma baca bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, Bang. Karena bahasa itu adalah dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Kok Yunani ke Ibrani? Gimana ceritanya, Bang? Kenapa Nah, bisa? itu, makanya saya bilang tadi, Bang. Enggak, kenapa bisa Anda mengajak saya membahas Ibraninya, sementara Abang mengetahui dalilnya aja kagak bisa? Itu ada. Maksudnya ini akal-akalan apa lagi nih, Bang? Ini Bang Juma. Ya. Saya Saudara saya mau mengajari saya untuk berjoget bersama malam ini atau gimana? Nah, terserah Bang. Itu adalah pemahaman Bang Juma. Katakan salah, sementara Anda tidak menunjukkan dalil. Coba dalilnya dulu bahwa orang di luar Israel disebut domba itu di mana tertulis? Bang, sama-sama kita mengetahui Taurat. Betul apa tidak? Anda nggak tahu, saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda nggak tahu. Kenapa Anda mengatakan sama-sama? Kelas kita beda, saudaraku. Kelas kita beda. Begini Bang Juma. Kalau kita padukan antara Alkitab dengan Al-Quran, Bang Juma, tidak menyatu. Enggak usah kemana-mana dulu, enggak usah. Anda enggak akan pernah sampai ke sana. Saya cuman minta, boleh enggak kita saling menghargai di sini? Saya cuman minta Anda menunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi bahwa non Yahudi pun disebut kambing, domba. Silakan. Bang Juma. Silakan. Saya katakan bahwa ini saya tidak perlu ombak-ambingkan Alkitab saya. Ya. Loh, ini bukan kitab Anda, Bang. Yang saya minta kitabnya Yahudi. Alamak, inilah kalau umat terjemahan. Ini kitabnya Yahudi yang saya minta menyatakan bahwa orang-orang Kristen pun disebut domba. Itu di mana dalilnya? Dalilnya? Ya. Itu tadi yang saya beritahu Bang, bahwa ini Di mana? salah satu Yohanes tadi 10:16. Lah kok jadi Yohanes? Yohanes 10 nomor 16 itu masih ada juga domba-domba di luar dari Aule, dari Yerusalem. Memang betul. Baca saudara, baca Yehezkiel 5, baca Yehezkiel 5, baca Yeremia 23. Tuhan ketika murka, Tuhan ketika marah kepada Bani Israel, Tuhan membuat Bani Israel berserak ke seluruh penjuru bumi. Bang Juma, ini Bang Juma kan membahas tentang Alkitab ini. Tapi kalau Abang Juma membahas begitu dalam tentang Alkitab, mungkin Bang Juma tahu yang aslinya. Tapi memang Abang di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Sepe Surah Yisrael. Abang Juma bilang tadi bahwa pemahaman saya. Ini ada ahli bahasa Ibrani di sini. Ada adik saya di sini. Kalau kita katakan begini Bang Juma, kalau saya tanya kepada Bang Juma juga tentang Al-Quran nanti, mungkin Bang Juma saya tidak sedang menguji kapasitas Anda karena saya tahu Anda sebagai orang Kristen pasti nihil. Yang saya tanyakan cuman dalilnya. Pengakuan Anda yang adalah serigala ngaku-ngaku dompet. Mana? Di mana dalilnya bahwa orang Yahudi di luar Yahudi ada disebut domba? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Bang Juma, bisa saya minta dalil juga sama Bang Juma? Apa itu? Bang Juma, saya mau cari mau tanya tentang ini juga. Apa karena itu? Bang Juma mau tahu tentang Anda sudah nyerah, Anda sudah keok. Bukan. Lalu kenapa minta dalil? Ini kita sedang membahas tentang apa? Kok larinya ke dalil? Dalil mau minta ke saya? Kan saya sudah bilang tadi bahwa Mana dalilnya, Bung? Kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Angka ampun, Bang Suma bilang aja gitu, ampun. Kami Kristen ini sebenarnya adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Bilang aja gitu, Bang. Bang Juman, saya mengatakan bahwa oke, dalilnya sekarang ini saya tidak bisa tujukan. Tidak bisa begitu, nggak bisa begitu. 2000 tahun, saudara, 2000 tahun Anda nyamar-nyamar, Anda menipu, Anda mencuci otaknya umat Islam di Nusantara ini dengan kalian menyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, yang sebenarnya Anda itu adalah serigala buas. Kalian itu bukan Israel, kalian bukan domba, Bung. Kita santai saja kok. Bagaimana mau santai? Anda cuma mau menipu di sini. Diminta dalilnya. Mana dalilnya? Orang Kristen disebut domba. Nanti aja Bang. Saya
bukan ahli bang. Saya lah. Terus Dengarkan dasar Anda berbicara itu apa? Dengarkan dulu Bang Juman. Oke, saya dengarkan. Oke. Kalau Bang Juman bisa tujukan kepada saya juga. Kalau ini makanya kalau kita cari-cari dalil itu Bang Juman, itu seperti kita mencari kalah menangnya. Bagi saya. Lalu bagaimana bisa Anda menjadi domba kalau tidak ada dalilnya? Nah, Bagaimana bisa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus kalau bukan pengikut? saya pengikut Bang Juman. Kalau Anda pengikut berarti Anda Bani Israel. Bani Israel Bang Juman, saya orang Indonesia. Iya, berarti Anda penyamar, Anda serigala berbulu jangkrik. Terserah. Bang Loh, Juman. terserah pula. Ini dalil. Waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar domba. Anda lah ini. Karena Anda ternyata bukan Bani Israel. Terus kenapa menyamar sebagai domba? Susahnya kita kalau hanya Kalau mencari- tidak ada dalil tapi mencoba untuk menarasikan sesuatu tanpa dalil, gitu kan? Inilah susahnya kalau kita mengaku-ngaku sebagai orang Makassar tapi kita bukan keturunan orang Makassar, ya kan? Berat memang. orang tahu bahwa terserah orang penilaiannya juga ya atau tidak, tapi Anda saya mengaku sebagai orang Makassar, tetapi bapak, eyang, kakek, buyut Anda itu orang Madura. Apa bisa? Bisa nggak, Bang? Bisa nggak Anda mengaku saya orang Makassar, tapi Anda orang Madura Tulen dari 17 keturunan? Bisa nggak? Bisa nggak Anda dikatakan orang benar, orang jujur, ketika Anda mengaku orang Makassar, sementara 17 keturunan Anda itu orang Betawi? Bisa nggak Anda ngaku orang Makassar? Gak bisa, Bang. Sama lah ini 2000 tahun dunia dengan kalian mengaku domba. Kalian, ayo temanku, ayo mari kita diskusi dengan akal sehat kita. Keluar dari cangkang, silakan. saya sudah mengakui bahwa saya Bani Israel, oke? Satu. Nah, berarti Anda bukan domba kan? Nah, ini Bang Juman. Nah, Orang daya Tuhan Yesus datang itu Bang Juman. Kita makanya saya bilang tadi, kita kalau panas kepala itu kita dinginkan hati. saya tidak panas kepala. Saya itu ketika berdiskusi kayak begini, saya harus mempertanggungjawabkan ucapan saya dengan dalil. Begitu juga lawan diskusi saya, pasti saya minta dalilnya. Dasar pijakan orang berbicara, ini sama dengan sapi itu apa? Oh ini Bang, dia ini sapi. Apa buktinya? Ada ekornya, hidupnya di air. Terus kemudian makanannya daging. Ketika orang itu mengatakan itu sapi, pasti saya bantah. Itu bukan sapi, itu bom-bom. Gak bisa Anda mengatakan sapi kepada saya sesuatu yang bukan sapi. Gak bisa Anda mengatakan ini domba kalau bukan domba. Gak bisa. Susah. Kalau di gereja saling membodohi boleh, tapi kalau di depan kami gak bisa, Bang. Nah ini Bang Juman, ada salahnya ini juga, karena Bang Juman tadi sempat menghubung-hubungkan antara datangnya Alkitab, Tuhan Yesus, dan Muhammad itu datang untuk supaya manusia semua percaya kepada Islam, betul kan? Iya. Ini ada saya pertanyakan di situ supaya saya juga tidak keliru. Kalau tidak salah itu ada di dalam Alkitab itu, kalau nggak salah itu di mana itu ya? Ini hanya pertanyaan yang tersinggung supaya saya dapat penjelasannya. Iya, silakan. Yang tersinggung ya. Ini ada di dalam Al-Asad ayat 56 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pernah saya pernah saya cerita sama teman saya, cuman dia tidak mengerti. Mungkin Bang cuma bisa jelaskan. Apa itu? Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa ya. Berarti Allah dengan malaikatnya berdoa. Ini hanya sharing saja Bang, jangan ini kita hanya jawab saja, ada pemahaman cuma. Iya. Oke. Jadi Anda mengatakan kemudian Allah itu berdoa, gitu ya? Nah, itu kalau kita lihat secara bahasa Indonesia kan begitu. Iya. Di situ Bang, kalau doa dan salawat itu berbeda. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah
wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Al-Quran kalau solawat itu solawat, kalau doa itu doa. Tapi Bang, selawat itu kata apa itu? Solawat itu adalah pujian. Solawat itu adalah harapan. Solawat itu adalah doa. Bang, itu kan doa Bang. Terus Iya. bagaimana Abang bilang bukan doa? Nah, kalau doa dalam arti yang sebenarnya itu bahasa Qur'annya doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang Jadi saya tanya ketika- di situ Bang, apakah itu tidak benar pernyataan tentang ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berdoa itu tidak benar? Allah Subhanahu wa taala memuji kemudian hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Ini bunyinya begini Bang. Saya tidak tahu betul, mungkin Abang lebih tahu dari saya ya, karena memang saya tidak tahu. Makanya saya tanya karena ini Allah berdoa, Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Artinya bahwa ada selain daripada Allah, itu yang Anda pahami. Kalau Abang pahami dulu, coba ya Bang. Kalau kita ikuti bahasa Indonesia yang betul ya, ada tiga tiga yang berada di sini. Satu, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berdoa untuk, berarti memakai untuk, artinya bahwa Salawat itu pujian, Bung. Kalau doa itu doa. Kan tadi sudah ku terangkan sama saudara. masalahnya yang saya Alamak, pertanyakan ini kan ada katanya ini untuk. sudah tidak. Anda kalau kepada Al-Quran Anda hebat kedengarannya, tapi giliran ditanya tentang Bible, nol. Nah, Abang juga kalau ditanya Al-Quran juga bisa jelaskan bagaimana sih? Ini saya sudah jelaskan, ini sota. Udah ku jelaskan. Tapi saudara yang hebat kali, saya sudah jelaskan pakai bahasa Arabnya pun sudah ku jelaskan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah memuji, salawat itu pujian. Kami diminta untuk memuji kepada Rasulullah, memuji beliau. Apa pujian kami? Bang, yang dikatakan di situ Bang, jangan salah baca dulu Bang. Yang Allahu dikatakan di situ Coba dibaca, bentar lagi. Coba dibaca Al-Baqarah 157. Coba kau baca itu. Ulang rahmat. Itu di sholawat di situ artinya rahmat. Coba Al-Baqarah 157 Anda buat baca. mana yang betul ini? Tadi kata Bang, Itulah Anda tidak punya ilmu. Kan di awal tadi saya sudah bilang, orang Kristen itu adalah anak TK. Ketika membahas Al-Quran, kamu saudara wajib turun ke TK dulu, belajar Arab, belajar hijaiyah, belajar Iqra 1, baru bahas Al-Quran. Kenapa? Kalau Anda tidak punya ilmu membahas Al-Quran, begini jadinya. Bang Juma, saya kan hanya bertanya toh. Tapi Anda bertanya tapi ngeyel, ditanya ngeyel. Bang, kadang pertanyaan tidak bisa kita tanggapi, kita salah menjawab. Gini loh Bang. Kenapa sedikit akhi ya? Kenapa Anda tidak heran ketika Tuhanmu didoakan? Wahyu Wahyu 7 ayat 10. Coba. nomor 10. Coba Anda buka di situ. Sebentar dulu. Wahyu 7 Nggak bisa dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Wahyu Dia 7 mau bahas ayat 10. Al-Quran. Ilmunya nggak ada. Bahas Kasih Bible. Bahasa Bible dia hanya terjemahan tapi tak sanggup. Kalau panas kepala dinginkan hati dulu. Bung, begini. Saya tanya sama Anda. Bung, saya tanya dulu ya. Sebelum Anda kami turunkan ya. Tidak apa-apa saya diturunkan ya. Ya memang nggak layak Anda berdiskusi karena Anda Bible buta, Al-Quran buta. Udah turunkan aja, host. Turunkan aja, turunkan. Turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu ditanya tentang Bible, kamu nggak bisa menjawab. Nanti aja. Tapi giliran kau bertanya tentang terjemahan, kau seakan-akan lebih hebat dari kami. Kan lucu, bro. Kamu, Bung, kalau mau belajar Islam harus ke Iqra 1 dulu. Jangan ketinggian ilmunya.
Karena kapan kamu ketinggian ilmu, ketinggian bahasannya, otakmu akan meleleh kayak cendol. Nanti kamu garpu yang keluar. Oke? Belum layak kamu itu belajar membahas Quran, belum. Kenapa belum layak? Membacanya pun tidak bisa. Sehingga ketika kamu datang membahas Al-Quran dengan pola terjemahan saja, Anda tafsirkan, Anda pahami sesuai dengan pengetahuan Anda tentang terjemah, pasti keliru. Makanya nggak layak Anda itu berdiskusi dengan kami kalau bahas Al-Quran. Anda kalau ingin bahas Al-Quran, kembali dulu ke Iqra 1, baru bisa. Setelah itu Anda butuh 20 tahun, sudah bisa baca Quran, baru bertanya tentang terjemahan. Tapi kalau Anda sudah 20 tahun membahas Al-Quran, membaca Quran, tidak mungkin Anda bertanya tentang terjemahan. Tidak mungkin. Karena pasti Anda sudah tahu isinya. Karena Anda itu hanya modal terjemah, maka Anda tidak bisa sampai kebenaran Al-Quran. Dikatakan salawat itu pujian. Nabi Muhammad dipuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh kami, dipuji oleh malaikat. Apa bukti Allah memuji Rasulullah Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah. Ini salawat Allah kepada beliau. Pujian Allah kepada Rasulullah ini. Kemudian pujian kami kepada Rasulullah, kami kemudian mengatakan keselamatan atasmu dan keselamatan atas keluargamu. Itu pujian, itu rahmat. Sama seperti yang diterangkan guru saya tadi, Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Gitu ya. Jadi siapa nama tadi? Si Budi, PR Anda carikan datanya bahwa Kristen itu disebut di dalam kitabnya Yahudi sebagai domba juga. Kalau tidak berarti Kristen 2000 tahun ini hanya dompet. Oke, kita Silakan. sapa dulu. Ini ada Merakor, katanya dia minta waktu 5 menit. Ada pertanyaan yang mau dia berikan ke Bang Zuma. Selamat malam. Ya, selamat malam semua. Bang Merakor Kristen ya? Ya benar, Kristen masih awam. Aku mau bertanya di luar dari judul dialog malam ini. Iya, sedikit Bang, sebelum Anda ngomong Bang. Ini saya ke Wahyu 7 ayat 10. Dia memprotes Allah itu memuji nabinya, tapi kenapa dia itu tidak protes dengan Tuhannya yang masih didoakan? Wahyu 7 ayat 10, mereka bersuara dengan nyaring, ya, diselamatkan Allah kami yang duduk di atas tahta. Loh, berarti Tuhan Anda belum selamat karena masih didoakan di situ. Nih, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tuhannya masih masih didoakan tuh, gimana coba? Kenapa Tuhannya dua-duanya sakit ya gitu? Entah, enggak tahu ini. Kenapa ini Tuhannya didoakan? Sementara kalau di Islam Allah itu ketika bersolawat kepada Nabi, bahkan bukan hanya kepada Nabi, kepada seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikutip Akhi Jumat tadi di dalam surah Al-Baqarah 157, ulaika alaihim sholawatum mirabbihim warahmah. Pada seluruh orang-orang yang beriman, bukan cuma Nabi doang. Artinya apa? Allah memberi rahmat, Allah memuji terhadap orang-orang yang beriman. Begitu, lanjut. Ya, Oke. kalau perkara bersolawat itu ini juga kok di perjanjian lama Ayub 40 nomor 14 itu disolawatin juga kok Ayub kok. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Tuhannya nyolawatin Ayub. Yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus nggak pernah disolawati oleh yang si bapaknya ini, bapak kandung gitu. Dan bapak tirinya juga nggak pernah solawatin Yesus. Kenapa? Kalau kita mau main bahasa Arab gitu. Sad, naikin Afifah Sad, jangan yang ini Sad. Pengen 1000 viewer dulu yang Afifah. Oh, Sad, oke. ya. Jadi Bang Kores turun dulu gitu. Iya. Ya, ini siapa? Merah ini mau ngomong apa tadi, silakan. Siapa ini? Merah
Merakor, silakan. Ya, selamat malam semua dan selamat malam juga buat Abang Suma. Ya, Ya, mohon maaf aku cuma bertanya di luar dari judul. Aku bertanya mengenai Muhammad diangkat menjadi rasul dan para saksinya, mungkin ada bisa dijelaskan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi Rasul, ada siapa yang mengangkat rasul dan para saksinya siapa? Oh, jadi gini, Bung. Kata rasul itu, kata nabi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Orang Kristen itu cuma ngambil-ngambil dari Al-Quran aja, dari terjemahan Al-Quran. Jadi Anda harus pahami dulu, nabi itu adalah oknum yang dipilih Tuhan untuk menerima firman. Rasul itu adalah seorang nabi. Jadi rasul itu sama dengan seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, siapa jadi saksi? Seluruh Arab, Jazirah Arab dan seluruh umat Islam sampai hari ini menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabiullah, Rasulullah. Itu syahadatain, dua syahadat yang ada di dalam konsep keislaman umat Islam. Jadi siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan beliau? Kami, seluruh umat Islam. Alam semesta ini yang menjadi saksi. Anda juga sebenarnya adalah saksi kenabian beliau, tapi Anda menolaknya. Makanya Anda disebut kufur. Apa bukti kesaksian kenabian beliau? Beliau menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quran. Wahyunya apakah untuk dirinya sendiri? Al-Quran itu tidak, untuk seluruh umat manusia. Apakah mata Anda buta, Anda melihat itu? Apakah kuping Anda tuli, tidak mendengarkan itu? Al-Quran dibacakan di seluruh penjuru bumi, berasal dari Rasulullah. Al-Quran diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itulah saksi. Alam semesta ini menjadi saksi atas kenabian beliau. Yang mengingkari atas kenabian dan kerasulan beliau, itulah kufur, orang-orang kafir. Iya Bang, maksud aku yang pertama menerima wahyu itu diangkat menjadi rasul dan para saksinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima wahyu, disaksikan oleh malaikat Jibril, Roh Kudus, Allah Subhanahu wa taala, istrinya Khadijah, Gua Hira dan sejazirah Arab. Ketika kemudian beliau menerima wahyu pertama yang menjadi saksi, ada ayatnya dalam Al-Quran? Maksudnya? Yang terima wahyu para saksinya siapa yang diangkat menjadi rasul? Oh tidak, Al-Quran itu bukan surat kabar. Al-Quran itu bukan seperti kitab Anda surat kabar. Kalau kitab Anda itu surat kabar, Lukas, Markus, penulis Yohanes, penulis Matius melakukan penelitian. Menurut si fulan, menurut si pulan, menurut si Baco, Lai, menurut Padale. Itu Bang Juma dia tanya dalil itu. Tidak ada dalilnya tentang kesaksian tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya sama saudara pertanyaan yang sama. Siapa saksi melihat Adam alaihissalam bercakap-cakap dengan Tuhan? Silakan. Orang awam Bang. Ya, orang awam pertanyaannya begitu. Bang Juma ini harusnya kalau orang awam itu bertanya bagaimana caranya bisa membaca Quran. Wah, saksi-saksi giliran ditanya kitabnya kok awam. Berarti kalau Anda awam berbicara mengenai kesaksian tentang Nabi Muhammad, Anda belum layak. Jawaban saya juga ketika Anda bertanya tentang siapa saksi, saya mengatakan Anda masih awam, belum layak untuk membahas itu. Semua orang. Guruna aku dikit ya. Itu para saksi. Silakan. Saat cahayanya dari sini. Merakor gini silau. Yani diam dulu, gua mau ngomong. Jadi gini ya, Merakor mengenai kesaksian siapa yang menyaksikan ketika wahyu turun kepada Nabi, itu sama seperti tidak ada saksinya ketika Yesus turun ke rahim Maria gitu. Nggak ada manusia yang mampu menyaksikan gitu loh. Jangan ke situ deh. Kalau ke situ dia awam. Loh, tapi gini posisinya, karena kan dia
kiblos. Makanya di sini kita injili dulu dia guru enggak. Lagian Kita gini injili loh. dia. Nah, gitu ya. Nah, ya. Bang Kores. Nah, Merakor ya. Kalau nggak Iya, ada, iya. Bang nggak Kores, ada bentar aja. sikit-sikit. Rasul Bani Lagian nggak Anda ada. dapat standar dari mana kalau seseorang diangkat jadi nabi harus ada saksinya, itu dapat dari mana Anda? Berarti nggak ada dalam Al-Quran. Enggak, saya tanya, Anda dapat standar seperti Sudah itu dijawab. dari siapa? Padahal Al-Quran Maksudnya nggak bukan ada dalam Al-Quran gitu aja nggak. Al-Quran itu bukan Aduh. surah kabar. Tidak seperti kitab Anda itu surah kabar robe. Beda. Nih ya, saya kasih Beda. tahu ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 96, di situ Allah sendiri menegaskan tidak perlu saksi. Nih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, oh bukan ini ya. Oh, bentar. Surah Al-Isra ayat 96. Ayat 1 bukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bentar, saya carikan Al-Isra. Lanjut aja dulu. Saya carikan ayatnya. Bisa Sugi nyari ya, aku masuk. Ya Kalau gitu, ayat sebagaimana 96, kawan-kawan ya. Kristen tidak punya saksi siapa Yesus turun ke bumi, ya udah terima kenyataannya. Yang namanya kuasa dari Tuhan Aku nanya itu di tidak ada saksinya. Muhammadnya. Nih, saya kasih ini nih ayatnya Udah ketemu. terima Bentar. kenyataan, Bre. Terima kenyataan. Dengar. Ini ayatnya sudah ketemu nih ya. Al-Isra 96. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi di sini tidak perlu saksi manusia, cukup Allah dan Rasulnya. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 14 ya, Aki ya. Iya, 14 sampai 17. Iya. Bibel. Cukup aja jelaskan di Dia awam, kalau Bibel awam dia. makanya kalau lu bertanya usahakan biblos lu itu punya jawabannya gitu loh. Nah gitu. Itu di Bible Yesus nggak perlu saksi, cukup dia dan bapaknya sudah cukup. Itu udah Iya, cukup ya. jangan sampai lu bertanya kepada Islam tapi biblos lu tidak bisa menjawab juga gitu. Kan malu jadinya, jadi aib Kesimpulannya gitu. Muhammad menerima wahyu dan saksi. Sama nggak ada ya? seperti Yesus tidak ada saksinya ketika turun ke bumi, ya gitu. Gak usah mutar ke sana. Lo nggak takut. muter ini, memang Takut. gua Allah muter-muter. Kamu yang mutar aja. Kita hanya Bang Juma, saya Loh, mau misi. Memang nggak ada saksinya Yesus turun ke bumi, siapa saksinya? Aku nanya Muhammad. Tanya. Udah, Gua menjawab Yesus. udah Kores, cukup Kores, orang kayak gini nggak ada ilmunya, nggak usah dilayani. Cukup. Turunin Dadah. Sat, sudah ganti. Kita cari yang berkualitas saja. Bang Juma, saya mau tanya satu aja ini. Iya. Itu tadi kan saya mendengar di bawah Bang Juma bilang itu kriteria untuk hafal Quran itu apa namanya 3 tahun, maksudnya gimana itu? Usia 3 tahun, Bang. Kalau umat Kristen bertanya Al-Quran, dia harus kembali ke usia 3 tahun. Terus yang baru 1 tahun jadi mualaf itu bagaimana kok dia bisa terjemahkan semua itu? Gimana menurut Bang Ya, Juma? mu'allaf itu, saudara, mu'allaf itu adalah orang yang membuka hati kepada Islam. Sementara orang Kristen datang, contoh yang tadi tuh, itu membuka hati nggak tuh ketika kita terangkan? Tidak, dia menyerang Islam. Dia dengan otaknya sendiri, dengan pemikirannya sendiri datang menilai Islam dengan halusinasi dan kesombongannya dia. Tapi orang mu'alaf itu orang yang membuka diri. Contoh misalnya, ketika orang yang ciri-cirinya mu'alaf diterangkan seperti yang diterangkan oleh saudara kita Akhi Sugi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Coba, tidak perlu lagi ada saksi-saksi yang lain. Untuk apa saksi yang lain? Kalau ini Anda terima dengan akal sehat, oh iya ya, untuk apa? Kebenaran itu tidak perlu memiliki saksi. Yang dikatakan kebenaran tak perlu ada saksi. Tidak perlu ada saksi. Contoh, ada pembunuhan. Apakah pembunuhan itu tidak benar? Oleh karena tak ada yang menyaksikan terhadap pembunuhan itu. Anda membunuh seseorang, tapi tak ada yang melihat. Apakah batal? Anda bukan pembunuh karena tak ada yang menyaksikan. Oh tidak, Rasulullah Muhammad SAW tetap aja Nabi, tetap aja Rasul, meskipun tak ada manusia menyaksikan menerima wahyu. Contoh misalnya, ada orang mengatakan miliaran orang menjadi saksi Yesus itu adalah Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan. Apa gunanya kesaksian miliaran orang itu? Tak ada, omong kosong, halusinasi, angan-angan.
Tak ada saksi kenabiannya, ketuhanannya. Mana saksi? Mana bukti ketuhanannya? Tak ada. Semuanya orang mensaksikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Di mana-mana kita dengar gereja Yesus Tuhan. Tapi apa bukti ketuhanannya? Tak ada. Nabi Muhammad SAW sebaliknya. Seluruh dunia menolak kenabiannya, tapi bukti kenabiannya ada. Ayo. Berbeda dengan Yesus. Semua dunia mengatakan dia Tuhan. Mana bukti ketuhanannya? Tak ada. Seluruh dunia menolak kenabian Rasulullah, tapi bukti kenabiannya sudah 1400 tahun, sampai di telinga Anda, sampai di mata Anda, sampai di otak Anda. Anda saja yang kufur menolaknya. Apa bukti saksi itu? Kalau Anda berbicara mengenai kesaksian, Rasulullah di Gua Hira datang Roh Kudus, di sini sekarang apa yang diterima? Bacaan apa? Surah Al-Alaq. Mana bacaan itu? Masih ada sekarang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1400 tahun silam. Masih ada sampai hari ini. Hah? Ya, saya kan nak tanya itu Bang Juma, makanya saya cuma tanya itu tadi. Harus 3 tahun berat. Iya, jadi seorang mu'allaf itu, Bung, ketika mereka menerima Al-Quran, mereka akan memahami. Benar juga ya. Seperti yang sekarang yang saya tunjukkan ini, yang saya sampaikan nih. Orang-orang Kristen mendengarkan. Saya ulangi. 2 miliar mulut manusia di atas muka bumi berkata Yesus Tuhan. Mereka bersaksi Yesus Tuhan. Tapi apa gunanya kesaksian-kesaksian mereka? Yesus Tuhan, tak ada orang selamat tanpa Yesus. Apa buktinya itu semua? Kalau bukti ketuhanan Yesus itu tak ada. Sebaliknya, meskipun Nabi Muhammad SAW ditolak kenabiannya karena menurut kalian tidak ada saksi, tapi bukti kenabiannya justru masuk di kuping Anda setiap hari, setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari Anda mendengarkan itu. Bukti kenabian beliau ada. Nah sekarang coba, kalau pola itu yang Anda pakai, Yesus Tuhan, siapa kemudian dari orang Kristen, dari orang Yahudi yang pertama kali menuhankan Yesus seperti layaknya Kristen hari ini? Ada? Tak ada. Munculnya di Roma. Petikan, tak nyambung. Nabi Muhammad menerima firman pertama di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa Quraisy. Dan Roh Kudus datang bukan untuk mereka. Roh Kudus datang untuk baginda. Jadi Roh Kudus datang menyatakan diri hanya kepada satu oknum. Kalau dia datang untuk seluruh jazirah Arab, berarti jazirah Arab semuanya nabi. Sama seperti Yesus. Yesus kemudian diberi Roh Kudus, siapa jadi saksi? Yesus menerima firman, siapa jadi saksi? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Siapa saksi Elohim datang kepada Yesus? Siapa saksi Roh Kudus datang kepada Yesus? Tak ada. So ketika Yesus berkata, apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Ini Yesus mengatakan, ucapan dari mana? Ucapan dari dia yang telah mengutus dia. Siapa yang menjadi saksi melihat yang mengutus Yesus berfirman kepada Yesus yang diutus? Ada? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda meyakini beliau adalah Tuhan. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran bukan cuman sehari, seminggu, sebulan, setahun. Menerima wahyu 22 tahun. Kalau di antara wahyu pertama sampai wahyu terakhir mereka melihat sedikit saja kebohongan Rasulullah selama 22 tahun itu, maka mereka akan meninggalkan Rasulullah. Mereka akan meninggalkan Rasulullah. Kenapa? Ayat yang disampaikan mungkin betul, tapi di suatu hari beliau berdusta, di suatu hari dia melakukan kemaksiatan, maka sejazirah Arab akan heboh. Percuma, dia bukan nabi, buktinya dia pendusta, dia pembohong. Tinggalkan. Maka ditinggalkan. Tapi buktinya
22 tahun beliau tidak pernah cacat sedikit pun. Sehingga benua Arab, sejazirah Arab beriman kepada beliau hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai hari ini sudah 1400, hampir 1500 tahun. Bagaimana dengan Yesus? Menyampaikan firman 3 tahun, murid cuma 12, satu pengkhianat, tinggal 11 ini habis dibasmi oleh Paulus. Setelah itu keturunannya mana? Tak ada, habis. Justru antikristus yang berjaya. Siapa itu? Paulus. Antikristus berhasil kemudian memelintir ajaran Yesus. Buktinya bahwa Yesus gagal mengajarkan ajarannya. Kenapa? Tanah Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea tidak berhasil dikristenkan, dijadikan sebagai murid. Tak berhasil oleh Yesus. Lalu apa gunanya kesaksian-kesaksian itu? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Sekali lagi kesimpulan saya, Bung. Kenapa orang mendapatkan hidayah? Simple. Orang dapat hidayah karena apa? Mereka menyaksikan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sudah 1400 tahun, mereka masih menyaksikan kenabiannya, kerasulannya mereka masih saksikan. Tetapi kalau Yesus, 2000 tahun ketuhanan Yesus mana? Tak ada. Secuil pun, setai gigi pun ketuhanan Yesus itu tak bisa nampak dilihat oleh akal manusia, oleh mata dan telinga manusia. Itu fakta. Silakan. Sebenarnya bukan cuma Yudas yang berkhianat, akhi. 12 murid itu pengkhianat semua. Apa buktinya? Ketika Yesus ditangkap semuanya kabur, termasuk Petrus. Petrus juga berkhianat. Kata Yesus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Pengkhianat semua 12 murid. Nggak ada yang benar muridnya. Bukan cuma Yudas sebenarnya. 12 murid pengkhianat semua. Betul enggak? Iya. Saya naikkan Bang Juma, saya tanya itu aja. Yang 3 tahun itu Bang Juma bilang, itu aja saya tanya. Paham? Saya paham sudah Bang Juma maksudkan. Cuma maksudnya gini loh Bang Juma. Orang itu kalau mau masuk mualaf itu kan harus berarti dia tidak boleh dulu dia koar-koar, karena dia itu masih bodoh, masih belum paham mengenai Al-Quran dan terjemahan-terjemahan itu yang saya maksud. Kan 3 tahun harus kayak Yahya Waloni, dia kan harus belajar dulu, jangan dulu koar-koar gitu loh maksudnya saya, begitu kah? Bukan begitu, Bang. Manusia diciptakan oleh Allah dari sejak lahir itu sudah ada unsur bertuhan di dalam dirinya. Orang yang sudah ada unsur keilahian yang ada dalam imannya, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengenal ilahi, bagaimana mereka sampai kepada Allah, itu karena hatinya kemudian lembut menerima itu. Sedangkan orang Kristen yang naik ke sini bertanya, itu satu, cakupannya hanya untuk mengolok-olok. Kedua, hanya untuk meyakinkan dirinya atas pengingkarannya kepada Allah. Ketiga, karena kebenciannya terhadap Islam. Tidak semua Bang Juma begitu. Ya, yang tidak semua itu mereka sudah mualaf. Mereka sudah mualaf. Yang tidak semua itu sudah mualaf. Kenapa mereka mualaf? Walaupun saya tidak begitu juga demikian yang Bang Juma. Saya kan tidak mengolok-ngolok juga kalau saya kan karena Anda menutup hati Anda. Anda menutup hati Anda terhadap Islam. Anda tetap kekeh menutup pintu hidayah terhadap diri Anda. Padahal sudah nyata di dalam diri Anda itu bahwa Islam itu agama benar. Bahkan istri Anda itu seorang Islam. Tetapi Anda menutup diri. Anda kekeh mempertahankan keyakinan Anda. Bukan Islam yang salah, Anda yang salah. Kebenaran itu telah datang, kata Allah. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan, tak ada paksaan. Anda memilih kufur, silakan. Silakan Anda bersenang-senang dengan kekufuran Anda. Al-Quran juga sudah menerangkan itu. Silakan Anda mau happy, Anda mau bersenang-senang dengan apa yang Anda anggap yakini sebagai suatu kebenaran, silakan. Al-Quran mengatakan apa? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, biarkanlah mereka bersenang-senang, dan biarkanlah mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Apa kata Allah?
fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat daripada perbuatannya. Silakan dengan Anda mau kufur menutup diri seperti ini, silakan. Yang saya maksud, Bang, orang Kristen yang kayak tadi itu bertanya tentang Al-Quran, dia ingin mengkritisi Quran. Orang yang mau mengkritisi Quran itu harus memiliki disiplin ilmu. Ini hanya pemahaman sendiri terhadap terjemah, bertanya tentang terjemah, lalu mengedepankan pemahaman sendiri. Bagaimana hidayah mau datang? Sedangkan umat Islam itu tidak lagi bertanya seperti pola Kristen. Kenapa? Karena mereka dari kecil diajarin membaca Quran, sehingga Al-Quran itu kemudian mendarah daging pada hati kalbu mereka, sehingga kebenaran itu mutlak datang ke dalam benak dan hati mereka. Tak ada penolakan. Coba tunjukkan saya orang yang murtad Islam dari lahir, yang dari proses belajar tentang Al-Quran dari lahir menjadikan dia murtad dari Islam. Tunjukkan siapa? Saya ingin tahu. Ada? Menemukan kesalahan dalam Al-Quran ada? Siapa? Tak ada. Saifuddin Ibrahim tidak paham Al-Quran, bisa baca Quran tapi nggak paham Quran. MKC baca Quran saya tidak bisa. Bagaimana kemudian bisa memahami Quran? Dan mereka sudah mengakui mereka keluar Islam itu karena mereka capek ibadah. Capek katanya. Sujud, tapi yang mereka punya hanya sepeda buntut. Sepeda buntut saja, gak bisa beli mobil seperti yang lain. Melihat misionaris datang membawa satu koper duit, wah ini Pak, benar ini, pindah. Bukan karena menemukan kesalahan di Islam. Pandi Aceh, apakah dia menemukan kesalahan di Islam? Tidak. Murni karena duit dia pindah. Setelah dia pindah, semakin banyak duit, semakin dia menghujat, semakin banyak duit. Sehingga apa? Dia mempelajari membaca Quran. Tapi karena sudah kebencian, bisa baca Quran, tapi karena kebencian, bisa bahasa Arab, tapi karena kebencian, tetap aja yang dikedepankan adalah kebencian, bukan pola kebenarannya. Seperti itu Bang. Jadi kalau ada orang yang mau bertanya Quran, kemudian dia membahas terjemahan, habis itu dia ngotot. Apa dasar ngototnya? Pengetahuan pribadinya terhadap terjemahan. Begitukah cara orang belajar Islam? Tidak. Tidak begitu cara orang belajar Islam. Sementara dia belajar Islam melalui inisiatif sendiri, pemahaman sendiri terhadap terjemahan. Nah, bagaimana dengan orang hidayah? Orang yang mendapat hidayah itu dia tidak bisa baca Quran, betul. Tapi dia bawa akal. Tidaklah mungkin Al-Quran ini karangan seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Kedua, kenapa Al-Quran ini selalu selaras dengan akal? Ketiga, kenapa isi Al-Quran itu selalu bersama dengan zaman, tidak larut ditinggal zaman? Kenapa ilmuwan semua menemukan materi-materi yang mereka jadikan sebagai temuan dan sudah 1400 tahun lebih dulu dalam Al-Quran? Ini pasti bukan karangan, ini pasti bukan manusia biasa, ini pasti bukan ucapan manusia ini. Sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah bisa mempertahankan apa yang menjadi temuannya sampai ratus tahun. Tidak pernah bisa. Pasti akan lekang dimakan zaman atau akan ada penemu yang lebih hebat dari temuannya. Tapi Al-Quran justru semakin canggih temuan seseorang, semakin menemukan temuannya itu semakin ada di dalam Al-Quran. Ini pasti bukan karangan, ini pasti adalah kalimat pencipta langit dan bumi. Maka mereka bersyahadat. Bukan karena mereka sudah bisa baca za di atasnya sa membunuh, ra zar, ha di atasnya hu, mim mati zarhum. Bukan begitu. Alepurona a, alepurawana i, alepudapana u, aiu. Bukan begitu. Mereka menemukan hidayah itu karena akal. Orang yang sampai kepada kebenaran itu karena akal. Nah, Anda coba renungkan itu. Duduk renungkan pakai akal. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi bayi? Coba Anda pakai akal.
Mana lebih benar dan masuk akal? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tercipta lahir tanpa ayah, atau Tuhan Maha Kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi yang tak berdaya? Ayo, mana lagi masuk akal? Tapi Anda mematikan akal, Anda nggak sampai ke Islam, meskipun Anda tidur dengan orang Islam setiap malam. Tapi karena sudah tertutup, nggak bisa masuk, nggak bisa. Itu saudara Yani, demikian. Ya, makasih Bang Juma. Sama-sama saudaraku. Ya, teman-teman di atas itu aja yang saya tanya tadi. Silakan. Oke, makasih ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yaniku yang cakep. Oke, kita sapa dulu Paulus Brandon. Shalom. Dan tim Apologet. Saya boleh bertanya, Bang Zuma? Boleh. Bang Zuma, ya. Bang Zuma nggak minum dulu, nggak aus? Enggak. Oh ya. Iya. Saya tanya di luar dari tema ya Bang ya, seperti itu. Mau ini, mau apa namanya, mau nanggap nih terkait Islam ya. Yang saya tangkap itu dari Islam berarti kalau ingin masuk Islam berarti harus orang yang berakal, seperti itu, yang punya akal sehat, yang saya tangkap. Nah, saya mau tanya terkait Nabi Muhammad yang saya bingung nih Bang. Nabi Muhammad itu kan sebagai contoh ya, seperti itu, berperilaku baik, seperti itu kan. Nah, itu kalau boleh tahu waktu itu Nabi Muhammad itu dia matinya kenapa ya Bang ya? Terus kenapa dia nggak bangkit sendiri, seperti itu? Lalu yang saya tanyakan, apakah Nabi Muhammad punya bapak Bang? Itu aja sih, seperti itu. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad punya bapak? Ya, nama bapaknya Abdullah. Oke. Terus kemudian meninggalnya itu karena ajalnya sudah sampai. Bang mau nanya, Paulus itu agama apa Bang? Ini si Paulus yang nanya ini. Jelas Kristen toh, nggak usah ditanya. Oh Kristen, tapi itu istrinya pakai jilbab. Udah biarin aja. Lanjut lagi. Iya. Jadi beliau sebagai nabi, kenabiannya, misi kenabiannya itu sudah selesai. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan seterusnya. Udah, jadi misi kenabiannya sudah selesai, Al-Quran sudah selesai, kemudian haditsnya sudah selesai, masa risalah kenabian kerasulannya sudah selesai. Meninggal karena sudah sampai ajalnya. Kenapa dia tidak bangkit sendiri? Al-Quran kemudian mengatakan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannallati kutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati itu dalam keadaan berada dalam jalan Allah, itu mereka mati. Tidak, sesungguhnya mereka tidak mati. Nabi Muhammad itu tidak meninggal, beliau tidak mati dan mendapat jelas. Jangan kamu mengira bahwa beliau itu meninggal. Tidak, beliau tidak mati, beliau hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Begitu Bang. Tapi kenapa dia tidak datang kembali, tidak bangkit? Tidak bangkit. Yesus pun, Nabi Isa pun tak bangkit. Tak ada bangkit itu. Nabi Isa tidak bangkit. Nanti bangkit di akhir zaman, setelah mati nanti pada saat dia umil hisab baru bangkit bersamaan dengan seluruh umat manusia. Nabi Isa belum bangkit. Belum, mati pun belum beliau itu. Nah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW misinya kemudian sudah selesai. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena dia kelak akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Nabi Isa malu di hadapan pencipta langit dan bumi karena munculnya orang-orang
jahat yang mempertuhankan dirinya yang akan diusir kelak. Maka dia turun untuk yang kedua kalinya membersihkan namanya. Makanya orang-orang ahli kitab semuanya akan beriman kepada beliau, kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang di luar daripada Bani Israel ya tidak akan beriman, mereka akan diusir semuanya. Qul in kuntum, dikatakan begini, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qultal linnas tahizuni. Tapi Nabi Isa kemudian menolak, tidak, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk memanggil aku Tuhan, untuk memanggil aku Tuhan, untuk mempertuhankan aku, tidak pernah. Nah, ternyata di dalam kitab saudara memang Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan alias Kristen. Seperti itu, Bung. Nabi Isa balik lagi ke dunia ya untuk menghakimi orang-orang yang terdakwah, yaitu kalian orang Kristen. Nabi Muhammad SAW untuk apa dia balik ke dunia? Gak perlu, karena tak ada orang yang menuhankan dirinya, tak ada. Satu-satunya Nabi utusan Tuhan yang dituhankan oleh manusia hanya Nabi Isa, maka dia yang turun harus membersihkan namanya sendiri. Demikian. Baik. Tapi kalaupun kan kalau ke Yesus kan dia bangkit di hari ketiga seperti itu. Nah, kalaupun dari Nabi Muhammad itu dia pernah ada mukjizat gak bang? Kayak contoh kayak Yesus kan dia mukjizat kan kayak orang mati dibangkitkan, terus kuping yang udah dipotong sama Yudas itu bisa disambungkan kembali seperti itu. Kalau dari Nabi Muhammad sendiri dia ada ini gak bang? Aku ingin ada perbandingan ya bang yang seperti itu. Pengen tahu gitu. Apa itu? Maksudnya apa? Contoh kayak Nabi Muhammad itu mungkin ada mukjizat gak seperti itu? Kayak contoh kayak Yesus kan membangkitkan orang mati seperti itu. Apakah Nabi Muhammad juga ada mukjizat sama gitu ya? Tanya dulu Aki, dia tahu ndak mukjizat itu apa? Iya. Mukjizat itu apa? Mukjizat kan ini kesembuhan ilahi. Kesembuhan kan? Kaprah kan? Baru tahu aku mukjizat kan mukjizat ya kan berarti kesembuhan yang ilahi seperti itu. Ya mungkin kalau dari Pak Ustadz Sugi beranggapan beda ya nggak apa-apa seperti itu. Itu sih menurut argumen saya seperti itu. Iya, jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa untuk mematahkan kemudian keadaan sekelilingnya. Misalnya ada orang yang sakti bisa mengobati orang, maka mukjizat harus lebih hebat dari itu. Apa itu? Membangkitkan orang mati dan seterusnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu mukjizatnya salah satunya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu dari segi mukjizatnya itu dari sastra, keindahan bahasanya, balaghah yang ada di dalamnya. Kemudian Al-Quran mukjizat dari segi syariat hukum yang ada di dalamnya, ketetapannya yang ada di dalam. Kemudian Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, dari segi matematis atau statistik, itu semua yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau diceritakan kemudian mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri beliau, itu banyak hal yang mengalahkan Nabi Isa. Contoh misalnya bagaimana beliau menggunakan kerikil-kerikil untuk bertasbih. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Dzar, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah halaqah, di dalam sebuah pengajian ya. Di tangan beliau ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Coba, kalau Nabi Isa membangkitkan, menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad batu kerikil dibuatnya bertasbih. Batu jadi hidup dibuatnya, sampai batu-batu itu ikut bertasbih kemudian. Jadi ini hadis riwayat Tabrani. Begitu hebatnya Rasulullah. Beliau mengambil kerikil-kerikil dan kerikil itu ikut-ikut bertasbih dengan dirinya. Coba. Dan itu beliau disaksikan oleh siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua menyaksikan itu. Semua mendengarkan tasbih batu-batu tersebut. Batu-batu ini hidup, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah.
Ini mujizat masih kurang. Hah? Betapa hebatnya Rasulullah. Cuman mungkin otak saudara-saudara kalau dijelaskan ini, nggak mungkin itu. Nggak mungkin karena mujizat. Sesuatu yang memang sangat luar biasa, yang tidak bisa diterima akal. Tapi itulah yang terjadi. Cuman kita tidak membesar-besarkan ini. Kenapa? Jangan sampai nanti Anda menyembah Nabi Muhammad. Yang membangkitkan satu manusia lah seharus aja kalian sembah. Apalagi kalau membangkitkan batu-batu bisa berbicara, bisa bertasbih. Banyak hal yang luar biasa kepada Rasulullah itu, terhadap Rasulullah. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Ya, silakan yang lain. Oh iya. Tapi kalau selagi masih dia hidup, Bang, apakah Nabi Muhammad membawa nama agama Islam, Bang? Seperti yes, itu. Betul. Betul sekali. Beliau sudah membawa ajaran agama Islam. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu. Jadi Allah sudah meridai agama Islam itu sebagai agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan. Makanya Islam itu tidak kemudian menamai dirinya sendiri dengan Islam, tapi Islam itu betul-betul berasal dari Allah yang diajarkan melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan aku ridha Islam itu jadi agama bagi kalian. Itu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Kalau Yesus kan dia nggak bawa nama agama Kristen. Dengan kata lain, Yesus tidak membawa agama Kristen, kan gitu. Ya. Zaman dia kan tur ke dunia, dia emang kagak bawa agama seperti itu. Ya, berarti Kristen kan bukan agamanya Yesus, kan gitu, Bang. Saya kalau mau jadi Kristen, saya dibaptis. Saya jadi Kristen. Yesus tidak pernah membaptis orang, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tidak pernah. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah sekalipun Yesus itu membaptis manusia. Oleh karena itu Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Ya, tapi kan dia datang ke dunia emang dia tuh sebagai manusia, Bang. Jadi emang ya dia emang bukan tugasnya bukan membaptis, tapi udah ada orangnya kayak Yohanes seperti itu. Nah, itu dia makanya. Dengan demikian, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Bukan begitu. Coba Anda periksa Matius 28 itu atau Markus 6:16 itu. Apakah itu betul? Ada. Sebelum kemudian direvisi, ditambahi dan dikurangi. Nggak ada. Manuskripnya nggak ada. Anda cari sampai botak. Sama seperti Paulus, Anda tidak akan menemukan manuskrip tertua data-data baptis dalam nama Bapa. Itu nggak ada, itu penambahan. Jadi Kristen ya bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Bang, saya nanya, Bang. Iya. Ya, kan kalau saya ngerti Kristen itu memang Yesus tidak bawa agama Kristen. Yang mengikut dia itu yang disebut Kristen. Dia kan Yahudi, Judaism. Yesus itu terlahir sebagai Yahudi. Itu, Bang. Pengikutnya? Tapi pengikutnya sebagai dinamakan Kristen. Oh, nggak bisa. Yang mengikut teladannya dinamakan Kristen. Oh, nggak bisa, Bang. Kalau Yesus itu, sekali lagi saya katakan nih, kalau Yesus semua perintahnya dilaksanakan dari A sampai Z, maka orang yang mempraktekkan perintah Yesus itu tidak akan mungkin disebut Kristen. Mereka akan disebut Yudaism. Kristen ini beda. Kristen ini adalah pengikut Paulus di Antioquia, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, ya, membatalkan hukum Taurat,
tidak sunat, itu Kristen, pengikut Paulus. Tapi kalau Yesus, semua perintahnya dilaksanakan, justru orang akan menjadi Muslim. Karena Yesus memerintahkan perintah Tuhan. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, Muslim dia. Ya, istilah Muslim kan baru ada. Ya, berserah diri kan? Ya, tapi kan baru ada. Waktu itu kan belum ada istilah Muslim, Bang. Iya, sekarang ini maksudnya. Sekarang ini. Kalau sekarang ini orang mempraktekkan semua perintah-perintah Yesus, maka dia Muslim, bukan Kristen. Ya, taruhlah menurut Abang begitu. Tapi kan dunia udah 2000 tahun kekristenan itu udah disematkan kepada para pengikut teladan Kristus, Bang. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan berhati-hatilah, sebab pengajar palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Iya. Iya, banyak itu, Bang. Iya. Makanya murid-murid angkatan pertama dan murid pertama ini serigala nyamar domba, kan gitu. Ya, akan ada dari dalam muridnya. Iya. Saya dengar tadi Abang mengarah ke Paulus, Bang. Lalu siapa lagi, Bang? Itu juga kan Paulus kan juga itu kan Yahudi. Dia muridnya Raben Gamaliel, bukan cuma sekedar rabi juga, tapi pemimpin dari rabi kan Gamaliel. Dia pemimpin Sanhedrin. Tapi karena dia bertobat, yang tadinya menganiaya orang Kristen, itulah Tuhan pakai dia supaya yang lain yang bukan Yahudi itu percaya ya akan ajaran Kristus. Gitu, Paulus bertobat. Kalau Paulus bertobat, masuk Taurat dianggap sampah? Aneh. Di mana tobatnya ya? Hukum Tuhan dianggap sampah seperti itu? Enggak. Paulus enggak bilang begitu. Filipi 3 ayat 8, Bang. Anda baca dari ayat 6, Bang. Baca baik-baik, Bang. Kalau bertobat kok Taurat dianggap sampah? Paulus itu pengajar Torah. Anda baca dulu, Bang. Anda baca Filipi 3 ayat 6 sampai 8, Bang. Dibaca dulu, jangan ngeyel dulu, Bang. Saya enggak pegang Nah itu belum baca tapi Anda udah ngeyel. Jadi gini, saudara, kalau misalnya saudara saya ini tidak bawa Bible, kita cukup kemudian membaca data yang ada di dalam benak saudara-saudara Kristen. Misalnya Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kan tadi saudara mengatakan beliau adalah murid dari Rabi Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah maksud engkau. saya begini, Bang. Iya, gimana? Begini, Bang. Yahudi kan itu ada beberapa mazhab Farisi, Saduki, Eseni, ya kan? Paulus di mazhab Farisi, tapi kan dengan ajaran Kristus berkata bahwa dengarkan apa yang diajarkan oleh Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Itu perbandingan ke orang Samaria juga. Samaria itu kenapa secara nggak boleh? orto. Kata Yesus, Bang, kata Yesus kenapa nggak boleh diikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Karena kan orang Farisi kelakuannya kan nggak sesuai dengan yang diajarkan, Bang. Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan, betul? Ya, gitu. Bedanya dengan Kristen? Ya, Kristen itu kan Kristen dihadirkan bukan untuk dalam garis keturunan Yahudi. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengaku diutus untuk non Yahudi. Ya, kan dia untuk segala bangsa, Bang. Itu kata dia siapa? Yesus juga berkata bahwa pergilah sampai ke ujung bumi dan ya itu ya kan? Untuk murid-muridnya dari Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar kandang ini. Domba yang di luar kandang maksudnya yang ada di penjuru bumi luar dari Yerusalem, tetapi tetap aja domba Bani Israel. Kan dia disebut domba hanya Bani Israel, dan Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel dia diutus, bukan untuk non Yahudi. Kalau non Yahudi itu Paulus, Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Paulus
orang yang bukan Yahudi. Yesus untuk Yahudi, kan gitu. Berarti Kristen ini pengikut Paulus, kan begitu Bang? Ya, Paulus kan mengikut Yesus. Oh, nggak bisa. Sejak kapan Yesus mengatakan Taurat itu sampah? Di mana itu Bang, Taurat sampah? Tadi sudah dibacakan Filipi 3. Taurat nggak ada. Boleh saya bacakan? Nih saya bacakan ya. Dibacakan, ya. Oke, saya bacakan, camkan baik-baik. Filipi 3 dari ayat 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi menurut Paulus ini hukum Taurat sampah, karena dalam pengertian Paulus, Udah bang, saya tanggapin itu. Bentar Bang, belum selesai Bang. Biar saya selesaikan. Karena menurut Paulus ya di dalam Galatia 5 itu ketika dia melakukan hukum Taurat itu sama saja tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya, makanya di ayat 8 ini hukum Taurat itu dianggap sampah karena Paulus sudah mendapat tebusan dari Yesus. Sabar, Akhi. Saya mau nanya dulu, sabar Bang. Akhi tahu nggak bahasa Yunani yang digunakan sampah di situ? Enggak tahu Akhi. Kata skobalon. Skobalon itu artinya jeda. Iya. Waduh, parah. Dulu perikopnya. Gini Bang, bisa saya tanggapi? Udah bisa? Iya, silakan. Oke, gini lah. Saya ingat itu ayat itu. Jadi Paulus kan bicara bahwa dia menjalankan dengan baik mengenai hukum Torah sebelum dia mengenal Yesus. Itu bahasa sarkasme kepada yang lawan bicaranya, apa yang dia bicara itu, bahwa Torah itu dia mengenal ajaran Yesus, dia menganggap sampah itu. Karena dia mendapatkan yang lebih dari apa yang diajarkan Torah. Karena Torah kan nilai value dari Torah itu yang digenapi Yesus. Kalau misalnya Musa dengan Torahnya itu mengatakan jangan membunuh, Yesus bilang kasihilah musuhmu. Torah mengajarkan jangan berzina, tapi Yesus berkata memandang saja kau sudah berzina. Nah itu Yesus menambahkan value, nilai dari Torah itu. Makanya Paulus berkata demikian dengan gaya bahasa sarkasme. Gitu Bang menurut saya. Itu konteksnya itu. Silakan Akhi. Ya, jadi kalau membaca Alkitab Bang, itu Alkitab itu bukan hanya berisi ajaran semua, tapi itu berisi informasi, cerita sejarah, puisi, kata-kata bijak. Gitu Bang. Oke Bang. Jadi gini ya, kenapa Paulus itu menganggap sampah hukum Taurat itu? Makanya kalau tidak kita baca tadi, sebelum dia itu mengenal Kristus, menjalankan hukum Taurat itu merupakan keuntungan bagi dia. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, hukum Taurat itu dianggap sampah. Kenapa? Karena menurut Paulus di dalam Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah ini. Jadi ketika dia itu sudah menerima Yesus, hukum-hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Ya, dengan matinya Yesus di tiang salib sebagaimana yang dia katakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya telah dihapuskan. Ya, benar, jadi kalau Anda mau menjawab Bang, pakai ayat Bang. Jangan pakai asumsi Bang. Coba Anda tunjukkan ayat-ayatnya. Begitu loh. Sebagaimana
Jadi tafsir ayat pakai ayat, jangan tafsir ayat pakai udel. Begitu. Lanjut lagi Juma. Ya. Makasih Bang. Ya, silakan. Gini, bisa saya tanggap. Benar Bang, apa yang Abang bilang tadi itu benar. Jadi mengenai memerdekakan itu. Jadi dengan Kristus kita dimerdekakan. Karena hukum Taurat itu kan Bang harus tahu dulu. Hukum Taurat ada Taurat lisan dan Taurat tertulis. Apalagi Pentateuch itu diajarkan bahwa itu 10 hukum Taurat. Itu hukum utama. Tapi ada hukum seremoni. Jadi hukum seremoni itu yang ditiadakan itu. Karena misalnya mengenai koser dan non koser itu hanya untuk yang bukan Yahudi. Yang Yahudi Coba itu pakai ayat Bang, hanya hukum seremoni yang dihapuskan ini ayat mana Bang? Makanya tadi saya minta kepada Anda Maaf, Bang. untuk berargumen pakai ayat. Saya Bang berargumen saya dukung ayat gitu loh. Coba kasih ayat coba. Di mana yang dihapuskan itu hanya hukum seremonial? ya nanti saya kan enggak pegang device, jadi mohon Cara maaf. ini masih saya anggap asumsi. Ya. Nggak apa-apa. Silakan Bang Sumar tanggapin dulu. Maaf ya. Iya. Oleh karena itulah kemudian dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah ini yang dimaksud ini adalah Paulus. Paulus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan kalau kita lihat 1 Korintus 19 nomor 20, dia termasuk orang munafik. Karena terhadap orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Kepada orang penganut Taurat dia mengaku penganut Taurat, meskipun dia bukan penganut Taurat, kata dia. Berarti dia munafik. Nyamar-nyamar. Kepada orang Makassar dia ngaku Makassar, orang Jawa dia ngaku Jawa, itu munafik namanya. Nah dia menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Antioquia, kemudian menyeberangi lautan dia untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Dan kata Yesus, engkau menjadikan pengikutmu orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah ini yang terjadi sekarang nih, udah 2000 tahun ini kita disajikan dengan sajian-sajian itu. Kalau saudara menolak bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus di situ, coba tunjukkan kepada kami siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang daratan kemudian mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi. Ada enggak? Karena di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Ada enggak orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus? Nih Bang, silakan. Izin Bang. Saya kan nggak bawa device ini, nggak bawa data Alkitab atau apa ya. Jadi kasih kesempatan saya bisa naik lagi nih. Silakan. Jadi, saya bisa, ini perlu dicatat. Ini abang-abang ini banyak sekali pengetahuan mengenai Bible. Jadi saya hanya pernah dengar, tapi kalau mau diingat kayak abang-abang ini memang saya masih di bawah mungkin. Nanti saya naik lagi Bang. Iya silakan Bang, silakan. Kita tiap malam atas kejujuran Anda, hormat. Anda Ya. jujur, bagus. Maaf Bang. Iya makasih. Nanti saya naik lagi Bang, kapan besok Bang. Iya baik. Insya Allah kita tiap malam di sini Bang buka. Oke Bang. Iya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, silakan. Penerima tamu pasien berikutnya siapa? Coba gilirannya dipanggil. Udah antrian dari tadi. Jadi kalau kita lihat akhi, menurut salah satu guru saya ya, di dalam Matius 14 itu akhi, di situ diterangkan bagaimana kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu makanannya dari mana akhi?
Dari surga. Dari langit kan? Betul. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Surah Al-Maidah. Hidangan. Iya, betul. Mereka akan beriman kepada Nabi Isa apabila kemudian Nabi Isa itu mampu memberikan mereka makanan secara gaib, secara ajaib makanannya. Kan gitu ya? Qalu nuridu an na'kula minha wa tasmi'anna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Mereka minta kepada Nabi Isa agar Nabi Isa minta kepada Tuhan agar Tuhan mendatangkan hidangan dari langit. Maka kemudian Nabi Isa berdoa. Beliau berdoa kemudian, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang akan datang setelah kami, menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Lalu apa kata Allah? Allahu inni munazziluha alaikum. Allah menjawab, sungguh aku akan menurunkan hidangan sesuai dengan permintaanmu itu kepadamu. Kata Allah, famay yakfur ba'du minkum. Akan tetapi kata Allah, barang siapa yang kafir di antaramu setelah aku menurunkan hidangan itu kepada kalian, fa inni u'azzibuhu azaba, aku akan mengazabnya. Tuh kata Allah, la u'azzibuhu ahadam minal alamin, dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Gila nih, ngeri kali nih, ngeri kali. Kata Allah di sana, oke, baik, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah hidangan itu aku berikan dari langit, maka sungguh aku akan mengasapnya dengan asap yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia yang ada di seluruh alam semesta ini. Gila. Maka wajarlah kemudian ketika orang-orang ini diasap dengan akalnya dimatikan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Akal mereka, hati mereka, ya, telinga mereka dicabut oleh Allah. Inilah azab itu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka bingung untuk menjawabnya. Mau mengatakan 1 salah, katakan 2 salah, katakan 3 pun salah. Bingung. Itulah azab itu. Azab itu mereka menyembah manusia, mereka tidak sadar. Mereka mengingkari. Itulah azab itu. Dan azab yang paling pedih kemudian adalah mereka setelah sampai Islam kepada mereka, mereka masih menolak. Itulah azab. Nah, ini kurasa luar biasa ayat ini. Ketika kemudian kenapa mereka ini sesat? Karena memang pada masa Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, ada orang-orang yang diberi azab dan azabnya pun masih terasa kepada pengikut-pengikutnya. Karena di dalam Matius 14 itu yang saya tanyakan tadi kepada Ahizugi, di situ orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus meminta kemudian mukjizat. Jawab mereka ketika diterangkan dalam Matius 14 itu, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi guru dan hari sudah mulai malam.
suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepada aku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti yang makan ini terlalu banyak juga ini yang makan. Ternyata betul Al-Quran menceritakan itu. Apakah kemudian mereka beriman kepada Nabi Isa, kepada Yesus? Tidak. Ini lebih 5.000 orang. Berimankah kepada Nabi Yesus? Kalau beriman, mana keturunannya? Mana keturunannya? Harusnya Yerusalem itu, harusnya Yahudi itu penuh dengan pengikut Yesus. Mana? Berarti orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu, begitu diberikan makan tetap aja ingkar. Kalau tidak, mana pengikutnya? Tak ada lagi kan? Yang ada sekarang ini adalah Kristen, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ini yang kita tanya, ini yang makan ini, yang makan dari makanan mukjizat yang didatangkan dari langit ini, mana keturunannya? Tak ada. Karena Hawariyun tak ada keturunannya. Pengikut Nabi Isa, Yesus, tak ada keturunannya. Habis semua dibantai. Berarti yang 5.000 orang ini, kalau kita ingin memahami secara jelas, mana? Tak ada kemudian. Nah, ini semakin menguak kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim, bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika diminta oleh umatnya kemudian untuk mendatangkan makanan dari langit, dikabulkan doanya, tetapi sayangnya mereka tidak beriman. Sekira begitu ya. Teman-teman mungkin ada tambahan, silakan. Oke. Baik, gimana sebelum ini kita pantun dikit ya. Siapa tahu kan tadi dia bilang di kitabnya bukan hanya bisa jadi puisi di dalam kitabnya. Nah, siapa tahu pantunku bisa dimasukkan dalam kitabnya. Kalau juga ini anak ini. Maka, ya kan dia bilang tadi di kitabnya bukan hanya ajaran tapi ada puisi. Siapa tahu itu abang tersebut berminat masukkan pantunku ini di kitabnya. Nah, makan abon pakai kurma, ada dosen jadi kiper. Tiap malam nonton live Bang Juma, banyak oten yang blunder. Ada aja sih bocah ini. Keren. Oke, Bang Paulus gimana, Bang? Iya bang. Iya. Apa nih, gimana apanya pantunnya? Enggak, tanggapannya. Oh, terkait penyampaiannya tadi ya? Iya betul. Iya. Kalau yang Bang Zuma ceritain itu kok ceritanya hampir sama ya, kalau kisahnya Yesus ya seperti itu. Emang yang saya tanyakan, emang Nabi Isa sama Yesus sama ya Bang Zuma atau berbeda? Sedangkan kan Yesus kan lahir kan dengan sama Maria di palungan, sedangkan Nabi Isa kan di bawah pohon kurma, seperti itu. Berbeda. Kok ceritanya hampir sama ya, seperti itu. Jadi gini, Al-Quran itu kan wahyu dari Allah. Allah itu kan maha melihat, maha menyaksikan. Apa yang terjadi kepada makhluknya, semua itu diketahui oleh Sang Maha Mengetahui. Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad kejadian-kejadian itu. Apa pembuktiannya? Kalau bukan Allah, lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Beliau tidak bisa baca Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau tidak punya pengikut-pengikut yang belajar tentang kitab terdahulu. Tempat belajar tidak ada, kemudian dikisahkan mempelajari kitab-kitab terdahulu. Artinya
pengetahuan beliau betul-betul dari Allah, pencipta langit dan bumi. Sedangkan kitab saudara itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, menyelidiki tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dari orang-orang yang ada pada masa itu. Artinya kalau ada kecocokan cerita, berarti penelitian mereka benar. Tapi status dari catatan mereka itu bukan firman Tuhan, hanya karya tulis yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus kepada Rasulullah. Nah itu. Nah, apakah oknum yang sama? Oknum yang sama yang diceritakan, yaitu sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Itulah yang kami sebut Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya Yesus. Tapi bercerita tentang oknum yang satu. Yang membedakan kemudian adalah narasi dari teologi yang ada di antara Islam dan Kristen. Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon kurma. Bible mengatakan bahwasanya dia lahir di palungan. Sejarah membuktikan ternyata hari ini kita ketahui ilmuwan arkeolog menemukan bahwa mereka sedang menanam biji-bijian kurma, di mana bijinya itu indikasinya jelas berasal dari usia 2000 tahun silam. Nah sekarang itu Al-Quran berarti betul, berarti benar Yesus hidup lahir pada wilayah yang ada pohon kurma di sana, bisa dibuktikan hari ini. Nah sedangkan kalau berbicara mengenai palungan, mana apa arkeolog mana yang menemukan palungan? Kandangnya Yesus, tempat lahir Yesus mana? Tak ada yang menemukan itu. Berarti Al-Quran lebih akurat. Lagi-lagi dari mana seorang Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, bisa mengetahui itu? Dan baru ditemukan ilmuwan hari ini. Mustahil Rasulullah kemudian mempelajari Bible, mempelajari apa yang ditemukan arkeolog. Sebagai seorang arkeolog pergi ke Yerusalem, mustahil. Rasulullah tidak pernah sampai ke situ. Nah itu gimana tuh? Jadi Nabi Isa ya gimana? Di Islam berarti, maaf ya Bang ya, berarti semuanya diborong dong, kayak Nabi Isa, Nabi Muhammad sama Allah semuanya ada di Al-Quran semua gitu. Tidak semua kisah Nabi-Nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Hanya sebagian saja yang menjadi pondasi iman yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Islam beriman kepada Nabi-Nabi. Contoh, kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ajarannya untuk Bani Israel. Tapi kenabiannya kami imani. Kitab sucinya kami imani. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Kitab sucinya nama Torah. Kami beriman bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel dengan kitab Taurat. Kitabnya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Mana kitabnya? Tanya kepada Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Kitabnya juga adalah Injil. Mana kitab Injilnya? Tanya Bani Israel. Karena itu adalah kitab untuk mereka. Nabi yang datang kepada mereka. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya meyakini dan beriman kepada nabi-nabi kami tersebut. Nah kalau Kristen tak ada nabi yang diutus kepada Kristen, tak ada. Kecuali pengakuan daripada Lukas, murid daripada Paulus, mengakui bahwa Paulus itu adalah nabi yang ada di Antioquia. Di mana dituliskan Lukas? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya adalah Saulus. Berarti menurut murid Paulus, gurunya itu adalah seorang nabi. Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Masuk dong Paulus di situ. Dari buahnya kau bisa lihat dia. Apa buahnya nabi palsu itu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah itu ada di mana buahnya? Di Kristen. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen ini kalau akan diusir oleh Yesus. Mana dalilnya? Matius 7
nomor 15 sampai nomor 23. Nah, coba Anda sekarang saudara Paulus berkaca. Baca dulu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3. Berkaca di situ. Apakah saya masuk kategori orang yang diusir oleh Yesus? Jelas. Termasuk orang tua Anda, termasuk anak-anak Anda, termasuk cucu Anda. Kalau Anda tidak menghentikan itu, maka Anda dan keturunan Anda akan diusir oleh Yesus. Enggak Bang Suma, ya sudah silakan Anda ngaca, baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apakah Anda tidak termasuk golongan orang-orang yang diusir Yesus, atau justru termasuk? Yang bisa menjawab itu. Ya maaf ya Bang ya, itu kalau seandainya Bang Juma bilang, penafsiran Bang Juma bilang kalau misalnya orang Kristen itu nanti diusir oleh Yesus, tapi Yesus bilang sendiri Bang, itu akulah jalan kebenaran yang hidup, dan barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dia berkata seperti itu Bang. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang begini, Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Tuhankah atau utusan Tuhan? Itu dulu. Barang siapa yang percaya kepadaku, berarti kalau percaya kepada Yesus, harus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah coba tanya Kristen, mengapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus utusan Tuhan. Lah gila berarti. Yesus Anda sembah karena Anda menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri yang mengutus dirinya. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus mau agar dia dipercaya bahwa Bapa yang telah mengutus dirinya. Berarti Yesus sendiri mau agar dia dipercaya sebagai utusan Tuhan. Coba Anda lihat betapa beratnya Kristen untuk lolos di sini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Coba. Lalu kemudian dalam Yohanes 11 nomor 31, apa yang dikatakan di Yohanes 11 nomor 31 itu? Bisakah saudara saya baca apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Yohanes 14 nomor 31 ya. Apa yang saudara bisa artikan di sana pengakuan Yesusnya? Kata Yesus apa? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Adakah Bapa memerintahkan aku bahwa aku ini itu menjadi Tuhan? Tidak ada. Tetapi supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Berarti Yesus ini orang Muslim. Kenapa? Karena Yesus melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapa itu sama dengan Tuhan. Amsal 3, 11, 12. Bapa adalah Tuhan. Artinya aku mengasihi Tuhan, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah lo, gimana sekarang? Apakah saudara-saudara Kristen hidup sama seperti Yesus? Di dalam kitab saudara jelas itu dikatakan. Bagaimana kemudian Anda hidup seperti Yesus hidup? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah sekarang kalau dikatakan kasih, berarti Kristen harus hidup menurut perintah Yesus. Mana perintah Yesus? Agar orang-orang Kristen hidup dengan mempertuhankan dirinya. Mana perintah Yesus? Agar orang-orang Kristen hidup dengan makan babi, hidup dengan ibadah minggu. Mana? Tunjukkan. Tak ada. Berarti
percaya kepada Yesus, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, ya harus mengikuti perintahnya. Mana perintahnya? Agar orang menjadi penyembahnya? Tak ada. Mana perintahnya? Agar kita percaya kepada Paulus? Tak ada. Mana perintahnya agar kita beragama Kristen? Tak ada. Mana perintahnya supaya kita ibadah minggu? Tak ada. Mana perintahnya supaya kita jangan sunat, jangan makan babi? Tak ada. Sementara itu semua adalah pokok-pokok kekristenan. Jadi wajarlah kalau Yesus mengusir. Silakan. Yang kayak jangan membunuh, jangan berzina, itu kan 10 hukum Taurat yang Tuhan kasih gitu, seperti itu. Oke. Benar kayak itu Bang, perintah Bang? Ya benar. Hukum Taurat itu. Benar. Kata Yesus dalam Matius 19, Guru, apa yang harus kami lakukan? Aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Lakukan perintah-perintah Bapa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah sekarang, apakah Abraham menjadikan ilahnya itu jadi bayi? Tidak. Apakah Elohim itu adalah Yesus? Bukan. Apakah Hasem itu adalah anak Maria? Bukan. Tapi kenapa teman-teman Kristen menjadikan kemudian ilah lain, sembahan lain berupa Yesus? Oleh karena orang Kristen mengilahkan, menuhankan, menyembah Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang datang, yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba kita lihat saudara, ini kesimpulan kita yang terakhir, supaya kita jangan mengada-ngada. Bang Zuma jangan terlalu melebar. Dengarkan saya uraikan. Ketika Yesus mengatakan di Matius 7, waspada pada buahnya kau bisa mengenal dia. Dapatkah buah, dikatakan gini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kau mengenal mereka, kata Yesus. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang, apakah Bapa berkehendak agar manusia beribadah hari Sabat atau hari Minggu? Apakah Bapa berkehendak agar orang makan babi atau jangan makan babi? Apakah Bapa berkehendak agar orang-orang bersunat atau jangan bersunat? Apakah Bapa berkehendak agar orang-orang menyembah Yesus atau jangan ada ilah lain di hadapannya? Jadi orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa, menjadi Kristen bukan kehendak Bapa, membatalkan Taurat bukan kehendak Bapa, ibadah Minggu bukan kehendak Bapa, ibadah gereja bukan kehendak Bapa, makan babi bukan kehendak Bapa, tidak sunat bukan kehendak Bapa, merasulkan Paulus bukan kehendak Bapa, merasulkan Lukas bukan kehendak Bapa, merasulkan Yohanes bukan kehendak Bapa, merasulkan Markus bukan kehendak Bapa. Jadi orang Kristen ini melakukan sesuatu yang bukan kehendak Bapa. Mereka sampai kepada poin apa? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus dalam Matius 7 nomor 23 selanjutnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi setelah Anda mendengarkan ini, kira-kira Anda masih bisa selamat. Cara apa? Kalau Anda mati dalam keadaan mempertuhankan Yesus, bukan kehendak Bapa. Anda mati dalam keadaan ibadah hari Minggu, bukan kehendak Bapa. Anda mati dalam keadaan tidak bersunat, bukan kehendak Bapa. Makan babi, bukan kehendak Bapa. Ibadah di gereja, bukan kehendak Bapa. Merasulkan Paulus, bukan kehendak Bapa. Lalu kira-kira Anda mau kemana setelah kematian? Ke surga. Apa alasannya? Apa tiket yang Anda bawa? Anda ditunggu-tunggu Yesus. Pada hari penghakiman Anda akan diusir. Ditunggui di sana. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah,
Kalau bukan pembuat kejahatan, ya tunjukkan dong. Oh, Kristen itu benar. Mereka menyembah Yesus, dalilnya ini dari perjanjian lama, ini dalilnya. Kristen makan babi, ini dalilnya dari perjanjian lama. Karena kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Bukan kalau yang di perjanjian baru itu kehendak Lukas, kehendak Markus. Yang dimaksud kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Mana kehendak Bapa untuk kemudian Kristen makan babi? Oh, ini. Untuk supaya dia hari Minggu ibadah, ini. Untuk masuk gereja, ini. Mana? Ada? Tak ada. Berarti Kristen cuma hidup di angan-angan saja. Makanya Al-Quran itu dengan sangat jelas menerangkan, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong yang nyata. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa in min ahlal kitabi, ya, illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Berarti Islam sudah betul. Orang beriman kepada Nabi Isa sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran. Tetapi orang Kristen beriman kepada Yesus tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Apa endingnya? Diusir. Diusir oleh Yesus. Dan itu kata Al-Quran, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan sesuai yang mereka mau makan. Biarkanlah mereka di dunia bersenang-senang sesuai dengan apa yang mereka mau. Biarkanlah mereka di dunia dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Mereka berangan-angan akan masuk surga, mati langsung surga, mati tidak ada siksaan kubur tapi langsung masuk surga. Mereka sudah disediakan tempat di sana, padahal yang disediakan tempat adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka hanya berangan-angan. Kata Allah, fasaufa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Beruntunglah saudara yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Ada yang menyampaikan ini. Tapi kalau Anda merasa ini adalah sesuatu yang keliru, ya sudah. Silakan Anda terangkan ke saya, bisa tidak Kristen lolos dari pengusiran Yesus? Berdasarkan Matius 7:15 sampai nomor 23. Kira-kira bisa enggak? Bisa Bang Suma. Caranya, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Cuman itu satu-satunya jalan untuk tidak diusir oleh Yesus. Silakan. Iya. Itu kalau seandainya masuk Islam itu apakah ada perpuluhan Bang Zuma itu? Kalau di Islam kan ada tuh perpuluhan. Kalau di Islam sendiri apakah ada perpuluhan juga atau gimana, Bang? Kalau di Islam itu tak ada perpuluhan. Di Islam itu 2,5%. Itu zakat. Untuk fakir miskin, untuk mu'alaf, untuk orang fakir, untuk janda-janda tua, untuk musafir, untuk orang fakir dan seterusnya. Ada nggak untuk Ustadz? Nggak ada. Untuk yatim piatu nggak ada. Terus Ustadz gimana dong? Ya Ustadz usaha sendiri. Usaha sendiri. Kerja sendiri. Perintah Allah itu jelas, akhi. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Kejarlah akhiratmu seakan-akan mati besok. Jadi nggak boleh berpangku tangan menunggu uluran tangan, nggak boleh dalam Islam. Perpuluhan itu nggak ada, Bang. Sebulan sekali atau itu sekali setahun? Per minggu atau gimana? Sekali setahun. Pas bulan suci Ramadan aja. Tetapi kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Kita ada kelebihan, bantu saudara-saudara kita, boleh. Seperti ada bencana, bantu saudara-saudara kita, boleh. Ada yang dihimpit musibah perekonomian, kita lagi longgar, minta bantu, bantu. Karena Yesus pun mengajarkan itu, perbanyaklah harta surga. Apa itu? Amalan. Amalan itu bisa kita raih dengan membuat hati saudara-saudara kita senang. Gimana cara membuat hati saudara-saudara kita senang? Pada saat terhimpit masalah, apa masalahnya? Oh, dia pegal-pegal, ya dipijit. Dia butuh makan, selagi kita ada dikasih. Tapi tidak wajib, seikhlasnya saja. Berbeda dengan gereja, memungut perpuluhan tiap bulan. Bayangkan itu, gila enggak tuh? Kalau gaji orang itu 100 juta, berapa yang dia harus serahkan kalau 10%? 10 juta, itu satu jamaat. Kalau jamaatnya 100, berarti 1
1 M penghasilannya sebulan. Itu sebulan coy. Tapi ketika diminta dalilnya, mana dalilnya perintah perpuluhan untuk di luar Yahudi? Pendetanya biji pelernya lari kecil, dia mengecil. Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan. Terbakar kami pendeta-pendeta. Karena itu tidak ada perintahnya sebenarnya untuk non-Yahudi. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi tok. Baca Ulangan 18. Satu perikop. Semua perpuluhan hanya untuk suku Lewi. Nehemia 10. Suku Lewi harus didampingi keturunan Harun untuk menerima perpuluhan. Jadi apa yang kami bayar di gereja 10% tiap bulan? Pembodohan, penipuan, pemerasan. Makanya saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk membahas tentang perpuluhan. Adakah perpuluhan dalam Kristen? Tak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh pendeta. Kok pendeta? Pendeta. Maaf. Tak ada perpuluhan itu, tak ada. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi saja. Kenapa Kristen itu masih langgeng 2000 tahun? Karena itu unsur fulus. Karena unsur fulus ada di dalamnya. Kenapa orang berlomba-lomba kemudian untuk menjadi pendeta? Karena ada unsur fulus di dalamnya. Kalau tidak ada fulus, siapa yang mau berkhotbah? Kalau tidak ada fulus, oh iya, betul itu. Sekarang ada nggak pendeta? Minta dong dalilnya di Bible bahwa pendeta punya hak menerima perpuluhan dari jemaat. Katanya serahkanlah hak Tuhan, bilang gitu. 10%. Hak Tuhan yang mana? Mereka Tuhan. Pendeta-pendeta ini Tuhan. Wakil Tuhan. Nah, sedangkan kalau di dalam konsep perpuluhan menurut Bani Israel itu hanya suku Lewi diberi. Kenapa? Karena suku Lewi ini yang mengurus 11 suku dari anak Yakub. Mereka tidak mencari duniawi, mereka tidak menjadi petani, mereka tidak menjadi nelayan, mereka tidak jadi pegawai, mereka sibuk saja untuk mengurus umat. Itu suku Lewi. Sedangkan pendeta ini dari suku mana? Suku cadang, suku Batak, suku Toraja. Suku apa? Gilbert itu suku apa dia? Gilbert itu suku kampret. Suku Tambuk si Gilbert itu suku Tambuk bayi. Perpuluhan itu hanya alat untuk melanggengkan agama Anda. Tak ada ajaran perpuluhan itu di luar Yahudi, tak ada. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi saja. Adapun di dalam kitab saudara, mungkin berapa itu 2 Korintus 9 ya? 1 Korintus 9. Jemaat lain telah kurampok. Itu jemaat-jemaat lain telah kurampok. Itu yang ada. Jadi sebenarnya kalian itu dirampok dengan judul perpuluhan. Itulah yang dilakukan oleh Gilbert. Gila beras. Itu. Dan kalau dia dengar ini, sesuai dengan tantangan saya, jangan Anda cuma bikin piti-piti seakan-akan diskusi dengan Bang Suma, padahal kamu tidak pernah diskusi dengan saya, hanya untuk mendapatkan perpuluhan. Kau munafikmu kau bawa kemana-mana, kau pertontonkan kemunafikanmu, pergi ke Yusuf Kalla, ke Mui, kau itu munafik Cak Ayu. Kau itu Cak, gila itu kamu. Kalau mau membahas 2,5% itu zakat. Dan itu bukan untuk imam, bukan untuk orang yang di masjid, bukan. 2,5% itu untuk ditaburkan ke seluruh orang-orang yang punya hak untuk menerimanya. Fakir, miskin, orang yang diselimuti utang dan tak mampu lagi membayarnya, untuk anak yatim piatu, ya, untuk janda-janda tua. Itu 2,5% itu bukan untuk imam. Kalau untuk imam, pernah enggak Anda pernah ke masjid lihat imam
pakai jas, pakai dasi, parfumnya yang harga 10 juta, sepatunya yang menteren. Pernah nggak mobilnya pakai mobil BMW? Pernah nggak lihat imam seperti itu? Gak ada. Anda ke masjid, lihat sendal. Kalau ada sendal bolong bagian depannya, itulah imam. Kurus lagi ya kan? Kurus. Sendal bolong. Karena mereka ahli ibadah, mereka itu ahli zikir, mereka itu cuman sibuk untuk mengurus imannya, makmumnya, bacaannya, kemaslahatan umatnya, jemaatnya. Itu yang dipikirkan. Ke masjid aja cari sendal yang bolong depannya lah. Itulah imam kami. Mereka tidak tergiur dengan duniawi. Tapi kalau pendeta baru turun, baru datang, mobilnya parkir, udah cium tangan semua orang sampai ke dalam. Wah, sombong kali dia di atas panggung, di atas mimbar. Waduh, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mana. Perpuluhan coy. Ingat ya, ini tanggal berapa? Nah itu. Kenapa dia semangat? Coba berhentikan perpuluhan. Masihkah Anda bisa menemukan pendeta ke gereja? Hentikan perpuluhan. Ada nggak yang mau ke gereja tiap bulan, tiap hari ini? Tiap hari Minggu? Ada nggak? Mana ada? Mungkin sebulan iya, sebulan masih tegap berdiri. Bulan kedua sudah mulai bungkuk jalan. Kenapa bang? Sakit-sakitan, nggak ada bodrex. Bulan ketiga udah bolong. Kenapa nggak datang? Kenapa lu malu keluar rumah mukanya? Kenapa lu nggak ada pembeli Kalpanax? Tapi imam kami, coba lihat, ada rupanya imam itu digaji, padahal 5 kali sehari loh. 5 kali sehari imam itu udah ke masjid jauh, jalan kaki sampai di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan meneteskan air mata dia. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Qul falima yu'azzibukum bisunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Allahu akbar. Itu dilakukan 5 kali sehari, ikhlas karena Allah. Ada upah? Tak ada. Tak ada upah sama sekali. Pengabdian hanya kepada Allah. Ini di Islam, Bung. Belum lagi aturan ibadahnya. Yang pertama datang para buruh. Oh, kenapa dikosongkan sapnya di depan? Maaf, kami nggak bisa ke depan. Kenapa? Kami hanya buruh biasa. Oh iya, tunggu. Bapak Bupati mau di depan, camat di depan, para pegawai di depan. Kalian yang buruh-buruh paling belakang. Tak ada di masjid itu, tak ada. Yang baru datang itu adalah buruh cleaning service, lebih duluan masuk ke masjid, lebih duluan di depan. Direkturnya, branch manajernya baru datang paling belakang. Siapa suruh? Tak ada sab dibubarkan, barisan dibubarkan. Kenapa? Pak branch manager baru mau turun dari lantai 3. Oh iya, kosongkan tempat, kosongkan. Tak ada yang kayak gitu-gitu di Islam, tak ada. Ente presiden baru datang, kamu berdiri pas di samping toilet, di situlah kau berdiri. Gak ada jabatan, tak ada jabatan. Jadi masuk masjid, dia paling depan. Wah, paling depan dia, depannya imam, sampingnya imam malah. Tapi presidennya belakangan muncul, yang ada tempat hanya di samping toilet, di situlah kau berdiri.
Jabatanmu di hadapan Tuhan tak ada artinya apa-apa. Begitu masuk dalam masjid, pangkat ditinggalkan, seragam ditinggalkan, suku-suku ditinggalkan, kemudian kebangsawanan ditanggalkan, masuk menjadi hamba yang tak ada lebihnya dengan manusia-manusia yang lain. Hanya ketakwaan yang bisa kemudian membedakan antara kita dengan yang lain. Itu baru disebut menyembah Allah dalam kebenaran dan roh, bukan melihat tampilan. Ini bagus pakaiannya, ini adalah pejabat, ini adalah bangsawan, di depan. Berarti menyembah Allah dalam fisik. Di Islam dalam rohnya yang dilihat, bukan seragamnya. Itu baru benar. Jadi perpuluhan itu tak ada, Bung. Pendeta Gilbert itu hanya untuk mengenyangkan perutnya dan betisnya sehingga dia menjadi pendeta. Kalau bukan karena itu, sudah lama dia tinggalkan gereja. Mudah-mudahan dia dengarkan ini. Demikian sementara, silakan. Iya, Bang. Bang Zuma bagus suaranya ya, merdu. Ya, Bang, aku mau tanya nih. Iya, silakan. Pengertian zakat itu apa, Bang? Apakah pengertian zakat itu apa? Terus yang kedua, kalaupun saya tidak login, tapi kalau saya bayar zakat ke masjid itu 2,5%, apakah dosa atau tidak? Terus yang ketiga, kalau seandainya kan di rumah saya juga kan ada tuh masjid ya, Bang ya. Gimana? Kan kalau orang kan di rumah saya kan ada tuh masjid ya, seperti itu. Masjid. Nah, kadang kan orang kalau pada sholat itu kan jarang pada bawa Al-Quran ya, Bang. Pada sholat itu kan jarang. Nah, itu kalau seandainya Pak Ustadz nerangin itu, kalau dia nggak bawa Al-Quran, apakah dia mengerti atau tidak tuh, Bang? Seperti itu. Kalau kita kan, kita kan suka bawa Alkitab yang digital gitu. Itu sih, seperti itu. Iya. Yang pertama tentang zakat. Zakat itu adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. Merupakan satu tuntunan yang hukumnya itu wajib terkait dengan materi, duit yang dikenakan kepada umat Islam. Itu zakat. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai yang kedua, pertanyaan yang kedua, imam tidak bawa Al-Quran. Terangkan nisabnya, terangkan nisabnya biar paham. Nanti dia kira setiap orang Islam bayar zakat setiap tahun. Tidak seperti itu. Lanjut. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai zakat itu ada dua. Zakat itu fitrah dan zakat mal. Wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan suci Ramadan. Itu zakat fitrah. Ya, 2,5%. Ya. Lalu kemudian kalau hitungan beras itu berapa itu ya? Kalau tahun ini berapa ya? 2,5 kg. 2,5 kilogram untuk tahun ini. Nah, itu per tahun. Itu per tahun. Dan adapun syaratnya untuk mengeluarkan zakat, beriman, beragama Islam, merdeka, bukan budak. Harta yang kita punya itu halal. Kemudian apalagi harta itu adalah sepenuhnya milik kita. Lalu kemudian kalau zakat seperti zakat harta, maka nisabnya itu sesuai dengan tergantung dari jenis-jenis harta yang kita punya. Terus mencapai ketentuan yang sudah diatur kemudian tentang zakat harta atau zakat fitrah sendiri. Lalu kemudian kalau berkaitan dengan harta itu tidak memiliki hutang. Itu syaratnya. Nah, kalau rukun-rukunnya niat, harta terhadap harta yang disakati, kemudian pemberi zakat dan penerima zakat. Nah, kalau saudara mau bayar zakat itu nggak kena. Bayar zakat ke Islam itu nggak kena, bukan kewajiban terhadap saudara. Tapi kalau Anda ingin melakukan itu, ya pemberian tidak dihitung sebagai zakat, karena zakat itu hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam saja. Saya kira begitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan imam tidak bawa Al-Quran, karena imamnya sudah menghafal Al-Quran itu. Berbeda kemudian dengan saudara Kristen bawa Bible ke gereja tapi tidak dibaca. Paling yang dibaca yang ada lagu-lagunya, ya, seperti Mazmur, Kidung Agung, seperti itu. Tapi yang lain-lainnya tidak dibaca. Apalagi yang terkait tadi masalah perpuluhan, paling yang dibaca perpuluhan itu Meliaki 3. Kayak gitu-gitu. Berbicara mengenai mati setuju itu tidak mungkin daripada Paulus itu membacakan itu.
Nah, bedanya antara Islam dan Kristen, Islam dari kecil diajari, bahkan dalam kandungan sudah diperdengarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Anak-anak Islam usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka sudah familiar dengan bacaan Al-Quran dalam original teks. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para anak-anak TK itu sudah hafal semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak TK udah pada ada hafal semua dari kecil. Tak perlu lagi bawa Al-Quran, karena di masjid juga tersedia Al-Quran, banyak Quran. Nah, jadi kalau di Kristen bawa Bible ketika mereka ingin kemudian ibadah atau sembahyang atau apa namanya itu kebaktian, mereka bawa Bible, tapi mereka tidak paham Bible. Kan lucu, umat Islam tidak bawa Al-Quran tapi mereka paham Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di Kristen tidak ditanamkan dari kecil untuk mencintai kitabnya. Apa pembuktiannya? Kenapa orang Kristen itu tidak terbukti bahwa mereka tidak cinta kepada kitabnya? 1, tak ada mereka yang menghafal Bible. 2, tak ada mereka kelompok-kelompok dari kecil diajari untuk menghafal itu, mengkaji original teksnya, itu tak ada di Kristen. Bukti bahwa kitab sucinya tidak mencerminkan sebuah kasih, karena tidak ada kemudian daya tariknya untuk mempelajari dari original teksnya. Tak ada. Berarti Bible itu hanya sebuah buku, ya buku biasa aja, selayaknya matematika. Buku matematika lebih bagus lagi. Buku matematika masih dihafalkan, rumus-rumusnya, kaidah-kaidah hitung-hitungannya dihafalkan oleh orang. Tapi kalau Bible ini dianggap buku keramat, betul-betul keramat, ditakutkan dan ditakutin, sehingga tidak ada yang tertarik untuk menghafal itu. Tapi kalau Al-Quran dari kecil usia 5 tahun malah ada yang menghafalkan sampai 30 juz, anak kecil. Tapi kalau Bible, pendeta yang sudah mau pensiun pun tak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena Bible-nya tidak ada daya tarik. Tak ada daya tarik. Kalau kami umat Islam membaca daripada isi Al-Quran, itu adalah bacaan yang sangat-sangat istimewa bagi kami. Membacanya itu adalah sesuatu yang membuat iman kami itu semakin bertambah. Meskipun di kalangan umat Islam itu ada yang tidak paham artinya, tapi dengan membacanya meneduhkan hati. Mendengarkan Al-Quran itu membuat hati kami itu rindu kepada Allah, sehingga umat Islam ketika mendengarkan bacaan akan menjadikan umat Islam itu jatuh cinta, jatuh hati kepada kitab sucinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nazir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Orang Islam belum tentu tahu artinya, belum tentu tahu. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Umat Islam belum tentu semuanya tahu artinya, tapi dengan mendengarkan, iman mereka akan semakin kuat. Kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Nabiullah semakin bertumbuh. Ini artinya apa? Al-Quran adalah kalimat Allah. Mendengarkan Al-Quran menghantarkan ion-ion masuk ke dalam saraf kita, sehingga saraf ini kuat untuk keyakinan akidah.
Bagaimana dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Bible misalnya? Prokes CT tos pres do profites pau contai se asas mirau prapatau Allah apo mesa ainai arpakti kau likoi apoton karpotos tantos granisite boroi kereisna pesepseis tai pilei apo ankati sika apo gaidoran kato kalos karpos. Padahal suara Bang Juma merdu, tapi ketika bahasa Yunani kok jadi jelek gitu ya? Ya, saya buat baik bagus ya. Kai kate den ropau den fernei kalo karpo kafertai kai recentai stis potia. Paios keneito telimatau pateramau pau einais taus auranaus stin eskati amera polloi tame kalisoun Kirie den profis samesto ano masau kai den ek diok samaitos daimanesto ano masau na kaneis polla agatu. Bang, bakpaunya satu bang. Bukan orang menjadi kalbunya itu. Setuju kan yang dibaca kan? Iya. Bukan membuat hati kita itu kemudian menjadi terenyuh atau menjadi dekat kepada pencipta, tidak. Tameng kalison kire den profites samesto anoma soukai den ekdiok sameitos daimanes stos anoma souna keneis polla tap mata kaistop anoma sao akeneitin ora da eima elix nis masih tau kai tampo den sek grodi sapote makria mau kakoi. Itu tidak akan sampai kepada batin kita kalau kita untuk mendekat kepada Allah. Yang kau midhulul ardal muqaddasat allati kataballahu lakum wa la taraddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minna fa inna dakhilun. Orang sama-sama tidak mengerti apa terjemahannya, tapi dari bacaan itu aja menyentuh kalbu. Kalau yang satu membuat hati kita itu ingin terbahak-bahak. Ekeineitin ora ta mai elikrinis mazitos kaitapo den segrodisa pote makriamo kakoi. Alamak. Jadi inilah bukti bahwa mana tadi teman kita? Mana perginya? Kabur bang. Tidak kuat mendengarkan kakoi. Iya bang, tadi sudah lambaikan tangan di kamera sebelah kanan bang. Ya sudahlah, ini cerminan, ini kebanggaan kemudian sehingga Allah menantang. Kenapa Al-Quran itu minta ditantang? Karena Al-Quran tak ada yang bisa mengalahkan bacaannya dari segi balaghah, dari segi bahasa, ya kandungannya, makna yang ada, kemudian huruf per huruf, kata per kata, nggak bisa. Orang membacakan Quran yang tidak ngerti pun paham, artinya itu paham benar, tunduk berserah diri kemudian. Tapi kalau yang tadi kita baca Parasen ketesto pres do profites pau contai se asas morauca propatau Allah apo mesa ainai arfakti kaulikoi agatu.
agatu? Apa agatu itu? Masya Allah. Jadi inilah pembuktian mujizat yang Allah berikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kalimat-kalimat yang tidak akan pernah jatuh kemudian dari aspek kebenaran untuk menjadi kebenaran untuk selama-lamanya. Saya kira begitu, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin membacakan dalam bahasa Yunani kitabnya orang Kristen, silakan. Saya hanya bisa mengatakan agatu. Agatu banyak nanya apa artinya, apa itu? Apaan tuh? Apaan apa tuh? sih ini? Apa sih itu? Apaan sih? Gitu-gitu artinya agatu. Begitu ya teman-teman. Masya Allah. Barakallah. Silakan. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan. Lalu kita sapa dulu ya Bang. Ada Virgo 29. Selamat malam. Islam atau Kristen? Assalamualaikum kalau Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, salam kenal ya. Iya, sama-sama. Kalau kayak ini, kayak Bang, saya itu mau nanya ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dari Manado tapi Muslim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Manado. Oke Bang Virgo, silakan, waktunya 2 menit ya, agar kita mulai lagi diskusi ya. Apa yang ingin disampaikan Bang? Gini Bang, apa sih? Ini kan saya kan punya sepupu. Sepupu saya itu dibilang murtad enggak, dibilang enggak murtad juga iya gitu Bang. Dia ini kan nikah Bang ya. Nah, nikah sama orang Kristen. Mas gue Kristen, dia ini kan. Nah, terus ya apa sih, dibawa lah sama suaminya itu kan, dibaptis kayak begitu kan. Nah, terus apa sih, dia ini kalau di rumah itu nggak ada suaminya itu suka sholat kayak gitu Bang. Nah, pertanyaan saya itu amal bagaimana? Bang Juma lebih paham gitu. Artinya dia beriman kepada Allah kan. Tinggal ini aja, istiqomah aja. Istiqomah dalam arti kata dia harus lebih takut kepada Allah daripada kepada suami. Kalaupun dia sudah pernah murtad, ya harus Islam lagi kembali. Dia ke gereja. Ke gereja Bang. Kalau tiap nggak hari bisa. Minggu itu. Berarti beliau mempermainkan agama itu. Artinya beliau murtad, hitungan beliau itu murtad dan beliau berzina. Harus tegas. Kalau memang dia mau Islam, kalau dia lebih cinta kepada suaminya, ya tidak boleh kemudian mempermainkan agama kayak gitu. Itu mendatangkan kemudian hal yang jauh lebih buruk nanti ketika Allah mengunci mati hatinya, betul-betul mengunci mati hatinya. Adalah lebih baik kalau dia Kristen secara total, pelajari secara total, itu maksudnya pelajari Bible baik-baik, pelajari, pertanyakan ke internal Kristen itu baik-baik, ke pendetanya, orang-orang yang paham tentang Islam, orang-orang yang paham tentang agama mereka, yang betul-betul mendalami kemudian tentang ajaran Kristenan. Suruh bertanya sepuas-puasnya, tanya kepada pendeta gitu, jangan setengah-setengah. Harus betul-betul harus benar-benar kemudian memahami ajaran Kristen itu secara total, supaya dia jangan setengah-setengah, terima Kristen, terima Islam juga, jangan. Sampaikan begitu, belajar Bible dengan sepenuhnya, dengan betul-betul. Nanti kalau sudah temukan Bible itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran, ya tinggalkan Islam, tinggalkan suami kalau dia mau ikut, jangan berada di tengah-tengah, gitu Bang. Itu jawabannya di surah At-Taubah ayat 65 Bang. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya
serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, itu jawabannya, Pak. Iya, terima kasih Pak Sugi, Bang Zuma. Oke Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum, sehat selalu Bang. Oke. Ya, Ibu Kay, ada yang ingin disampaikan Ibu? Waktunya 2 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma dan Assalamualaikum. Ya. Bang, ini saya sebenarnya punya teman, mamanya dari mu'alaf. Jadi papanya ini muslim. Tapi bersaudara itu mereka ada yang tetap di Kristen dan kebetulan teman saya ini muslim. Kemudian ayahnya ketika bapaknya meninggal itu jadi kelahi. Jadi mereka agak berkelahi dengan mau dikuburkan dengan cara apa. Dia sendiri. Jadi dia coba bertahan untuk di muslim tapi diambil. Jadi mayatnya ayahnya ini, bapaknya ini diambil dan dikuburkan secara non muslim, tetapi bapaknya muslim. Nah sampai sekarang dia sempat minta tanggapan ke saya, sempat minta saya temani untuk ke polisi gitu. Cuma saya juga terus dia sedih, hampir setiap hari tuh dia menangis ingat bapaknya. Jadi seperti apa kira-kira saya harus bisa menghiburnya atau memberikan dia pandangan seperti apa tentang bapaknya ini yang sudah almarhum muslim tapi dikuburkan secara non muslim. Begitu Bang Zuma, mudah-mudahan ada bukti keislamannya? Iya, bapaknya muslim karena mamanya mu'alaf kan, mamanya yang ikut bapaknya muslim. KTP-nya muslim nggak? Saya muslim, alhamdulillah saya muslim, orang Islam. KTP bapaknya itu loh. Oh, KTP bapaknya muslim, cuma memang iya muslim. Bagaimana Pak? Iya, kalau begitu anaknya harus ngambil tindakan secara hukum. Dia ada bersaudara, iya dia ada bersaudara berapa, tapi nampaknya cuma dia doang yang bertahan di muslim, sementara saudara-saudaranya yang lain itu non muslim. Jadi, iya. Terus kenapa bapaknya dimakamkan secara non muslim? Itu mereka ngambil ininya apa? Mereka ambil alih urusan mayatnya, sementara itu saya juga sempat tanya kenapa, mana saudara-saudara bapakmu lain, katanya jauh. Jadi terus saya perempuan juga, saya ndak bisa bantu secara bagaimana dia. Harus itu berarti lapor aja ke polisi bahwasanya ini tidak ada pernah murtad, kenapa dikuburkan secara Kristen, lapor ke polisi. Sudah kayaknya, cuma itulah Bang Zuma sampai sekarang masalahnya jadi ngegantung gitu. Saya belum sempat tanya juga bagaimana dari tindakan dari kepolisian seperti apa. Cuma di sini ini di Manado ini kan ada yang bicara soal persuku-sukuan seperti itu. Jadi kayaknya kalau misalnya dia berpikir kalau memaksa akan seperti jadi kekerasan atau apa seperti itu dari pihak keluarganya yang non muslim ini. Jadi itu juga ya, saya juga sempat agak bagaimana pengen bantu tapi seperti apa kalau saya mau kasih seperti khotbah atau seperti saran tentang agama seperti ini kan mana mau mereka dengar. Oke, jadi gini. Ya, silakan Ahi. Jadi gini Mbak ya. Ya. Kalau mau menuntut secara hukum ya dipersilahkan. Cuma yang ingin saya bicarakan di sini efek terhadap si bapak itu.
Iya. Apakah ketika dia dikuburkan secara Kristen bapak itu jadi murtad, jadi kafir, masuk neraka? Tidak. Orang Iya. mati itu sesuai imannya. Mau dia itu mati ditabrak mobil, tenggelam di laut sekalipun, tidak dikuburkan sekalipun, nggak ada ngefeknya. Ya. Tapi yang Iya. berdosa adalah orang yang sudah tahu ini kalau dia ini Muslim, kenapa dikubur secara Kristen, itu saja. Tapi untuk orang tuanya yang dikuburkan itu nggak ngefek ke dia. Jadi bapaknya tetap mati dalam keadaan Islam karena orang mati itu sesuai dengan imannya. Mati itu hanya ada dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, begitu ya. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Itu yang paling penting. Hibur seperti itu supaya dia gembira. Karena yang saya khawatirkan pemahaman dia ketika bapaknya dikuburkan secara Kristen, otomatis dia jadi Kristen. Itu yang saya takutkan. Iya, saya juga tapi khawatir itu. Ya, tidak. Dia mati sesuai dengan imannya. Mau dikubur secara apapun, dia mati sesuai imannya. Walaupun dia itu Kristen, misalnya orang Kristen dikuburkan secara Islam, apakah dia berubah jadi Islam? Tidak, tetap aja Kristen. Begitu, Mbak ya. Makasih. Iya. Oh iya. Terima kasih banyak. Iya. Iya, itu sudah benar itu yang disampaikan. Cuman kita efek ke depannya. Cucunya nanti bersiar ke kubur pemakaman Kristen. Iya. Jadi masalah ini yang hidup ini loh. Nah itu, Iya, cucunya nanti siarannya ke kuburan Kristen. Mereka beranggapan, oh kaki kita Kristen. Begitu didatangi misionaris, mudah mereka goyah. Jadi kalau misalnya anaknya itu mau mengambil langkah, silakan aja datang ke ormas Islam, sampaikan dengan tujuan yang baik gitu. Tujuannya bahwa kami sebagai anak menginginkan orang tua kami itu dimakamkan secara Islam karena bapak saya Islam. Laporkan juga kepada Pak RT, Pak RW, kepada pihak kepolisian. Ambil upaya-upaya terkait dengan keberadaan orang tua, itu sudah aman, tidak ada lagi. Tapi yang ditinggal ini yang bermasalah. Iya itu. Nanti tuh digampangkan ke depannya, nanti kita bisa-bisa juga digituin sama mereka. Itulah artinya bahwa mereka tidak ada ajaran kasih. Udah jelas-jelas bapaknya orang Islam kok dimakamkan secara Kristen. Ya itu dia sempat rakus akan umat, mati pun terjadi rebutan. Iya, mayat pun digituin, dipelintir-pelintir. Orang Islam kok dikuburkan secara Kristen. Ini mereka ini aneh-aneh memang. Iya, Bang Zuma. Jadi saya sebenarnya dia sempat depresi dan telepon saya. Kebetulan teman saya ini laki-laki. Jadi ketika dia telepon saya juga maksudnya minta pendapat, minta ditemani juga ke kepolisian. Ya sempat saya temani, tapi begitu sampai sekarang masalahnya masih tetap nggak ada penyelesaiannya. Sementara dia sering sedih, tapi dan sama kayak Bang Zuma bilang tadi, bagaimana nanti kalau misalnya anak-anaknya mau ziarah, itu juga nggak kepikiran sama saya nanti sekarang ini. Oh iya ya benar. Ya, masih ada nggak bukti laporan polisinya tuh? Masih ada sih di dia. Nah, di situ kan ada MUI di sana, ada ormas Islam. Bawa aja bukti pelaporan itu, suruh dari pihak kita, dari ormas Muslim ini, yayasannya ini, untuk menanyakan ke pihak polisi, Pak ini gimana tindak lanjutnya ini, karena berdosa umat Islam ketika ini dibiarkan. Cuma itu Bang Zuma, barangkali Bang Zuma tahu sendiri kan, kita istilahnya di Manado itu pernah dengar juga beberapa waktu lalu kan ada, jadi itu sensitif memang di sini, makanya mungkin karena itu juga polisi lambat bergerak atau bagaimana. Tapi kalau dengan alasan itu justru dia menyakiti kita loh. Saya aja sekali loh dengan benar, saya sendiri merasa tersakiti, pengen melakukan itu, tapi umat Islam digituin. Tahu. Andai saja mana resmi di sana, pastinya saya akan instruksikan ke pengurus di sana untuk segera ke pihak polisi untuk menanyakan itu. Tapi sayangnya API Manado belum terbentuk. Belum ada ya. Iya.
di sini juga masih agak ya begitu, mau bergerak itu ada sih yang maksudnya berani-berani seperti itu, tapi karena beberapa beberapa kekacauan yang terjadi kemarin itu sempat viral kan itu, jadi disuruh menjaga situasi agar tetap kondusif di sini, makanya jadi agak-agak sensitif dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Ya, justru kalau pihak kepolisian itu merasa supaya tidak terjadi keributan, harusnya dia menjadi mediasi, jangan diam. Masalahnya mereka membawa mayat ini bukan di sini, bukan di daerah maksudnya di luar Kota Manado, di mana yang mayoritas non Muslim kayak gitu. Jadi agak ada sedikit. Ih, jahat kali lah. Benar-benar hewan mereka ini ya. Orang tua beragama Islam dikubur secara Kristen. Wajarlah anaknya itu tersakiti kali. Wajar. Iya, mungkin karena mamanya, dari pihak mamanya, keluarga kayak nampaknya keluarga mamanya dan saudara-saudaranya dia juga. Saudara-saudaranya dia yang nggak seiman dengan dia. Jadi kan ada berapa bersaudara, dianya Muslim, yang lainnya ikut sana kayak gitu. Jahat kali lah. Terus keluarga dari mamanya nggak ada yang keberatan? Justru dari sana Oh, kan dari yang mamanya. non Muslim. Mamanya masih hidup? Udah meninggal juga. Cuma itu saya nggak sempat tanya juga kalau mamanya ini dikuburkan secara Muslim atau kembali lagi ke asalnya kayak gitu. Ih, jahat kali lah. Itu meninggalnya di mana? Di tempat anak-anaknya yang lain memang? Meninggalnya di rumah mereka di sini sebenarnya. Di sini, tapi ketika meninggal itu terjadi kekacauan. Dan akhirnya karena dia waktu itu kan orang meninggal, jadi dia merasa aduh kasihan papanya udah meninggal, ini mau diributin seperti ini. Jadi dan dia sendiri, jadi dia nggak bisa membuat apa-apa. Harusnya masyarakat di situ pertahankan sampai darah penghabisan. Itulah saya juga nggak sempat. Masyarakat di sana berarti yang tidak berjuang harus dia bapakmu secara biologis, tapi ini saudara saya, seakidah saya, nggak boleh langkai kami dulu kalau mau ngambil. Kita juga dulu pernah kayak gitu. Pernah sampai Ko Stephen itu ambil mayat itu dibonceng motor. Ya Allah. Iya, dibonceng kayak karung kelapa. Diambil mayat di tengah-tengah keluarga Kristen, ambil. Nah, harusnya warga di sana itu begitu. Mungkin sepi ya di situ Islamnya ya. Barangkali saya juga dikasih tahu setelah kejadian itu, baru dikasih tahu, makanya saya bilang kenapa nggak kasih tahu pada saat ini, kan barangkali kita bisa kumpul teman-teman lain atau mungkin bisa hubungi siapa gitu. Jadi ya begitu, akhirnya dia minta mau ditemani untuk ke polisi. Sudahlah malah sampai kami ada teman satu ada teman pengacara, sampai dia juga ikut bantu, tapi kayaknya sampai hari ini nggak selesai. Jadi itu yang kadang-kadang dia menelpon nangis. Kenapa? Cuma itu alhamdulillah kalau ada jawaban seperti tadi yang Pak Sapai yang sampaikan, mudah-mudahan saya bisa menghibur dia dengan cara seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang seperti menerangkan dengan cara seperti itu. Cuma itu lagi tadi kata Bang Zuma, yang kalau misalnya anak-anaknya nanti cucu-cucunya kayak mau ziarah atau apa, itu barangkali yang agak dan saya rasa kejadian kayak begini nih bukan cuman ini aja, banyak di antara mereka orang-orang kita di sana itu yang mengalami seperti ini. Mayat pun diperbuat kayak begitu. Ya seperti itu. Alhamdulillah saya dapat ini sih tadi sedikit pencerahan untuk bisa menghibur dia. Seperti itu, Bang. Iya deh. Iya. Itulah buktinya, itulah pentingnya sertifikat mu'alaf bagi yang mu'alaf. Apalagi kalau sudah Islam dari lahir digituin, wah menyakitkan kali kita. Iya. Saya terima kasih banyak untuk juga Bang Zuma, Pak Sapa tadi yang sudah kasih masukan tadi. Pak Desuki. Iya, Pak Desuki, terima kasih banyak Pak Desuki. Insya Allah itu bisa membuat dia agak tenang. Ya, amin.
amin, amin. Amin. Makasih Ibu. Terima kasih banyak Pak. Iya, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya Bang Zuma, ini belum ada oten. Aku dapat info. Barusan ini banyak pendeta yang broadcast pesan ke umat-umat, ya. Katanya dilarang keras masuk ke Komal ya Bang Zuma. Info dari mana? Menteri Mereka Keuangan. broadcast. Ya, mereka terguncang kayak Bang. Naik. Ternyata pendetanya Pasti Bang Jumadi, sudah pasti Bang Jumadi pantau itu udah pasti. Iyalah, pastilah itu. Seperti orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi berkumpul. Bagaimana ini kalau Bang Suma dibiarkan begini terus, bisa-bisa jemaat kita habis. Dan kalau itu terjadi, maka perpuluhan akan menipis. Lalu bagaimana? Apa solusi kita? Ayo kita bikin nubuat. Tahun ini juga Bang Suma harus jadi artis. Mari kita Abang udah jadi artis ya Bang? Bang, kenapa udah jadi artis? Ya iya maksudku Udah jadi artis. Maksudku seperti yang ada di Yohanes 11 itu. Bagaimana ini? Kalau kita biarkan Bang Suma begini terus, jemaat habis ini, perpuluhan akan habis. Gimana dong? Ah udahlah, lawanlah kau. Enggak berani aku. Kamu aja. Ah enggak. Loh, kamu lulusan luar negeri. Ah enggak bisa. Kamu aja. Enggak. Pak Bom. Udah. Tapi ketika diskusi dengan Pak Bom, dia larinya ke Al-Quran. Dia bahas surah apa, dijawab apa, disambung-sambungkan aja Pak Bom itu. Untung nggak disuruh baca Quran sama Bang Zuma. Allahu Akbar. Aduh, kayak mana ini teman-teman? Nanti kalau abang udah jadi artis terkenal, abang jangan lupa ya sama aku, adik abang yang paling bawel. Nggak mungkin aku ingat, mustahil itu. Astagfirullahaladzim, bener-bener dilupakannya. Ngomong apa barusan? Mungkin diingat, mustahil itu abang bilang. Oh mustahil, aku nggak ingat. Wah gitu aja kok salah. Banyak yang bilang pantun dulu, sabar ya. Aku mimpi dulu baru bisa dapat pantun guys. Oke, kita sapa dulu Christian Solder. Halo Christian. Dari Ya, namanya malam. Kristen. Ya, selamat malam Bang. Kristen ya Bang ya? Ya ajalah. Oh, berarti Abang nggak dapat broadcast dari pendeta nih. Oke Bang. Apa yang ingin disampaikan Bang? Nah, tadi masalah tadi itu orangnya memang udah dibaptis kok, baru dikubur, jadi nggak ada masalah. Maksudnya mayatnya dibaptis dulu Bang? Bukan orangnya, cuma dibaptisnya nggak heboh-heboh. Oh, dengan cara tipu-tipuan gitu, sembunyi-sembunyi. Kayak orang-orang Iya. yang gila di jalan itu dikumpul, Nggak, dimandikan, iya. habis itu dibaptis gitu. Dia diajarin dulu, udah yakin baru dibaptis. Begitu orang kita Tapi caranya. tadi informasinya mati dalam keadaan Islam Muslim. Enggak, itu bohong itu. Orang itu bohong. Keluarganya datang, orang ngambil itu, mayatnya, aku tahu kok dikuburkan secara Kristen. Emang Nanti Bang abang Suma orang juga mana? kalau mati nanti Bang Suma juga kalau mati nanti dikuburkan secara Kristen, kan Bang Suma nggak tahu nanti kalau dikuburkan secara apa. Loh. Ini ajaran tipu-tipu ini. Nggak ada ajaran tipu-tipu, orang tadi yang tipu-tipu dia. Bukan Bang. Udah, Agama sudah yang diketahui aja. diwariskan penjajah yang suka merampas yang kayak gitu, mayat pun Agama dirampas. nggak diwariskan penjajah Bang, nggak ada Siapa agama yang bilang? diwariskan penjajah. Siapa bilang? Siapa yang ngajarkan Agama itu Kristen bukan di warisan Indonesia ini? penjajah. Siapa yang ngajarin Kristen di Indonesia ini? Sama Bang, itu penjajah justru itu orang-orang Arab yang menguasai Jazirah Timur Tengah itu yang menjajah sambil mengabarkan Muslim juga Bang. Gitu Bang. Di Nusantara ini orang Arab. Ya. Ya sama, kalau abang mau bilang barisan penjajah sama Bang. Muhammad Di mana? juga,
Orang-orang Di mana? juga Itu berita dari mana Anda bawa itu? Berita dari mana Anda bawa? Tentara Arab mana yang sampai ke Indonesia? Oh, Ya tak dipakai bukan, maksudnya ngapa? kalau mau Barang bebas. dibandingkan, kalau Itu aja kalau faktanya. dibandingkan, kalau dibandingkan Orang itu kan juga Ini dia katanya nggak tipu-tipu, dia aja tukang tipu lagi. penguasaan Dia muslim juga nipu di sini. di Jazirah Arab sampai ke Timur Tengah juga kan begitu kan, Jazirah Arab ke Timur Tengah katanya. penjajahan Apa? juga kan. Makassar sampai ke Indonesia Enggak katanya. lah. Bukan, ini sudah sejarah kalau sejarah Timur Tengah kan. Oh, berarti Anda sudah mengakui. Sejarah zaman Romawi kan begitu. Berarti Anda sudah Jadi mengakui makanya bahwa nggak ada, Kristen nggak itu ada. warisan penjajah. Gitu. Nggak ada agama sebenarnya yang diwariskan penjajah, nggak Nah, ada. lalu Bang. Anda Itu tadi ke Timur Tengah itu kalian apa yang tujuannya? kalian yang salah sumber, salah mengajar kalau begitu. Loh. Jadi yang mewariskan gereja-gereja Belanda itu siapa? Islam. Iya, itu misionaris lain dengan penjajahan, Bang. Lain itu ceritanya. Itu lain konteks, Bang. Harus belajar makanya, Bang. Oh, gitu. Iya, Abang yang kurang belajar soalnya. Oh iya. Pendeta Henry Tan, lihat PT-nya Pendeta Henry Tan. Apa kata Pendeta Henry Tan? Kristen datang ke Indonesia di bawah penjajah. Karena penjajah itu mengusung 3G. God. Itu kata pendetaan. Ya, Apalagi? pendeta kan yang nggak diakui orang. Ya, kata siapa nggak diakui orang? Dia punya jemaat. Gerejanya besar, cabangnya di mana-mana, kok nggak diakui jemaat? Itu pendapat pribadi, bukan kesepakatan. Jadi siapa yang membawa agama Kristen ke Nusantara ini, Bang? Ya, para misionaris lah. Misionarisnya dari mana? Ya, dia kan ada berbagai negara, Bang. Iya, dari mana? Iya, ada Belanda, ada Jerman. Nah, Memang Belanda. Jerman menjadi Indonesia. Memang Jerman baru menjadi Indonesia. Oh, ada dari Belanda juga rupanya ya? Ada juga dari Belanda, ada dari Jerman. Kenapa kemudian misionaris? Sekarang kalau Jerman itu penjajah memang. Sejak Saya kapan tanya kalian dulu. belajar Jerman menjadi Indonesia, Bang? Saya tanya dulu, Nah, saya Bang. tanya dulu, Abang. Jerman menjadi Indonesia, Bang. Kenapa misionaris Nah, itu saya tidak tanya dulu, Abang menginjili? jawab dulu. Abang jawab. Kenapa misionaris itu tidak menginjili penjajah-penjajah itu? Kenapa, Bang? Abang jawab dulu, Jerman menjadi Indonesia enggak? Tidak lari ke sana kita. Enggak, lari dulu. Nah, saya tanya dulu, kan ini kan, kan katanya kan yang menyebarkan. Anda tadi Supaya membuktikan bahwa Abang itu bodoh karena nggak tahu siapa yang bawa Injil ke Indonesia. Misionaris itu dari Belanda, kan gitu. Ada dari Belanda, ada dari Jerman. Sekarang, kenapa misionaris itu tidak menginjili para penjajah itu supaya tidak menjajah? Kenapa? Nah, Bang, saya tanya dulu. Misalnya Jerman kan, Bang. Contoh Jerman. Kalau orang Jerman yang bawa Injil ke daerah misalnya Maluku, Coba Minahasa, gimana, sebut Bang? siapa yang dari Jerman, sebut siapa? Siapa? Bang, tugunya terkenal sekali, Bang. sebut Kalian dulu. kalau nggak tahu tugunya terkenal, Siapa ya misionaris udah, dari Jerman? cari tanya Siapa? aja. Makanya jangan ngarang-ngarang kalian. Oh, kamu yang ngarang, katanya ada misionaris dari Jerman, siapa? Bang, belajar, Bang. Sejarah, belajar, Bang, belajar. Kalau saya kasih tahu juga paling mengelak kalian. Inilah Sekarang, agama warisan saya kasih penjajah tahu ya itu suka siapa ya. bohong. Siapa dari Jerman saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu berarti kalau kalian nggak tahu, stop provokasi yang enggak. Contohnya Riedel dan Schwarz. Gitu. Sekarang kalian mau bilang itu mereka dari mana? Hah? Makanya jangan otak bodoh kalian mempengaruhi jemaatmu yang buta. Apa pertanyaannya? Contoh saya bilang Riedel dan Schwarz, mereka dari mana? Iya, apa yang diajarkan di Indonesia ini apa? Iya. Kalian kan tadi bicara soal kekristenan dibawa oleh penjajah. Sekarang saya tanya, kenal nggak sama Riedel dan Schwarz? Enggak kenal. Ya kalau nggak kenal diam, jangan bilang penjajah. Oke, Itu mereka diam. orang Jerman, makanya diam aja. Oke, Jangan salah, jangan membodohi umat kalian, jangan membodohi umat kalian. Sekarang saya tanya, kenapa orang Jerman tidak menjajah Indonesia? Ya siapa mau tahu, Bang? Kenapa? Aku nggak perlu tahu itu, Bang. Ini, Bang, nggak ada kaitan Saya dengan tanya, yang. kenapa orang Jerman tidak menjajah Indonesia? Kenapa? Ini, Bang, nggak ada kaitan dengan kebodohan kalian yang memprovokasi bahwa penjajah membawa Kristen Indonesia. Nggak ada kaitan, Bang. Makanya stop kebodohan kalian mengajari yang salah kepada umat-umatmu.
Mulai sekarang stop ajari bahwa penjajah bawa Injil ke Indonesia. Stop. Itu kalian bodoh mengajari yang bodoh. Jadi bodoh semua kalian itu. Baca Quran bahwa Yesus juga dimuliakan di Quran, Bang. Baca Quran, Bang. Apa hubungannya kalian ikut ini? juga Yesus. Saya Bang, tanya. kalian nggak tahu Quran. Kenapa Jerman tidak menjajah Indonesia? Kenapa? Saya tanya. Apa kalah pamor dari Belanda? Lu kalau udah nggak bisa jawab, udah nyata kebodohanmu, kenapa lu lari Jerman ke tidak besaran lain. menjajah Indonesia? Apa sebabnya? Suma, kebodohanmu yang tidak tahu siapa yang Kalau bawa Injil ke saya Indonesia. bodoh, saya jadi Kristen dong. Justru karena saya tidak bodoh, saya kamu tidak jadi agamamu. Sekarang mengelak, lari ke pertanyaan lain, mengelak kan? Tidak, kan Anda bangga Jerman tidak menjajah Indonesia. Kenapa? Anda bangga. Oh, Jerman tidak menjajah Indonesia. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menjajah Indonesia? Kenapa? Oke, karena mereka sebodoh kalian. Sekarang kalian akui dulu kebodohan kalian bahwa kalian bodoh menyebarkan bahwa penjajah membawa Injil ke Indonesia. Kalau saya bodoh, saya jadi akui seperti bodoh Anda, dulu. nyembah Yesus, ikut agama Akui dulu penjajah. kebodohannya. Kalau saya Akui dulu bodoh, kebodohannya, saya akan seperti Anda, menyembah manusia. Dasar kucluk. Kenapa Jerman tidak menjajah Indonesia? Yang mana lagi yang mau dijajahnya? Belanda sudah menguasai penjajahan. Yang mana lagi? Di mana lagi dia mau menjajah? Belanda sudah menguasai di mana-mana. Kalau ikut Jerman juga menjajah, berarti nanti rebutan sama Belanda. Peranglah dia sama Belanda. Ayo. Dasar kucluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. 2 kali saya naik ya, Bang. Semoga masih ingat. Iya, silakan. Ya, ada yang mau saya sampaikan, mungkin ya sekedar info aja sih buat sharing-sharing. Ya. Kan saya nyimak juga ada yang beberapa kali naik ke sini, Oten-Oten ini, yang satunya Tina ya. Terus kemarin sebelumnya yang Nabi Oten itu ya Luga yang gila itu. Mereka ini berkumpul di komalnya sesama Oten dan gibah. Ya semoga saja di sini Oten-Oten juga nyimak ya. Mereka gibah dan saya tapping di bawah. Saya bilang semua digibah di sini. Itu udah lumrah lah ya, karena mereka menganggap mereka di sini berhasil untuk mengalahkan statement-statement yang diskusi di sini. Terus aku komen di bawah. Aku minta naik nggak di ACC. Aku cuma bilang di bawah. Ya, hanya menghibur diri di sini. Kalian semua di sini udah kabur dari sana, terus kalian ngoceh di sini. Saya tapping di bawah. Saya minta naik nggak dinaikin. Nah jadi si Tina juga tadi nyebut juga. Blokir permanen, mindset saya buat katanya. Semua dia bilang. Termasuk si Zuma lah segala macam. Terus aku bilang, udah deh aku mau tanya deh di bawah. Naik. Aku cuman mau tanya. Kalian ini, konsep ketuhanan kalian ini seperti apa? Aku bilang di bawah. Dan berkali-kali aku komen, nggak ada yang berani jawab. Jadi gini, bayi dinenenin emaknya, berak dicebokin emak, terus gedenya jadi Tuhan. Jadi judulnya sama aja, anakku adalah Tuhanku. Otak kalian di mana? Nggak ada yang berani jawab. Satu pun nggak ada yang mau jawab saya. Otak kalian di mana, saya bilang. Nah, terus udah gedenya digebukin Hansip Romawi. Ngaco kalian ini. Nggak ada yang berani jawab, Bang. Sampai akhirnya saya keluar. Jadi mereka ini gibah di luar. Jadi secara konsep ketuhanan mereka aja mereka nggak berani jawab gitu loh. Padahal itu udah sering dibahas kan sama Bang Zuma kan semua. Jadi gitu Bang, aku selalu
tapping di bawah. Aku minta naik nggak dinaikin. Aku cuma satu aja pertanyaanku itu aja. Walaupun aku udah tahu jawabannya. Mereka akan jawab aja apa aja aku udah tahu sebenarnya. Cuman tapi mereka di typinganku nggak ada yang berani jawab. Gitu bang. Iya. Sering aku nyasar ke komal-komal Oten ini karena kan secara buka live kayak ini kan scroll bawah itu tiba-tiba masuk isinya ini semua komal-komalnya Oten semua ini. Jadi aku tetap aja typing di bawah minta naik nggak dinaikin gitu loh. Nah pertanyaanku cuma itu aja. Aku debat sama mereka di typing yang semuanya Oten rata-rata dan mereka tuh sedang dari typingan menyerang ke komalnya Bang Zuma semua termasuk yang ada diserang semua digibain sama mereka. Aku ya belain lah sebagai sesama muslim karena aku tahu aku nyimak di sini gitu loh bang. Gitu bang, dan aku juga nggak takut sama mereka untuk mau gampang kok kalau mau cari saya gampang kok. Saya di Jakarta, saya aktor, ya. Muka saya di mana-mana di TV, di YouTube juga banyak. Betul. Jadi artinya yang hak saya bilang hak gitu loh. Jadi artinya ya saya takut. Mencret kok viewer 4.900. Nah, itu dia Pak. Tuhan mereka yang 3 mencret, Tuhan 3 viewer 88. Iya, jadi mereka selalu menghibur diri bang. Jadi ini hanya sharing aja dulu ya sebelum yang lain. Oten mau naik ya silakan. Jadi gitu bang Zuma. Jadi saya selain typing di sini di bawah, juga di luar juga saya masuk ke room mereka, saya berani untuk untuk mengatakan bahwa konsep ketuhanan kalian tuh gimana. Otak tuh dipakai gitu loh. Manusia nyembah manusia, dinenenin, nggak dinenenin kusung lapar. Dicebokin, ya kan? Nggak dicebokin? Udah gede suruh sembah maknya kan ngaco ini. Afwan, ini Dedi Ilyas aktor. Saya aktor bang. Oh masya Allah. Salam kenal Masya Allah. Salam kenal akhi. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk umat. Amin. Alhamdulillah. Kores artis Bang Kores. Tapi sekarang Bang Zuma udah artis ini, udah ngalah-ngalahin saya ini. Ada aja bang. Enggak lah bang. Kita tetap menghargai artis kita yang menghibur masyarakat kita itu. Betapa abang saya ini berkenan di hati masyarakat Indonesia. Itulah. Kalau kita ini cuman bisa keluar-keluar aja. Saya bermain bang di sinetron, film maupun iklan itu saya itu selalu antagonis bang. Iya. Antagonis tapi itu karakter ya. Tapi aslinya saya juga keras, orang saya Sumatera Palembang. Oh iya. Palembang. Jadi artinya banyak saya debatin mereka di komalnya mereka. Saya tapi nggak ada yang nyerang saya gitu loh. Saya komen berkali-kali ke mereka, minta naik nggak naik. Coba kita sapa dulu bang ya. Ini YS Laya. Halo YS Laya. Tidur kok disapa. Dia typing. Oh, pura-pura tidur dia. Oh, Suara ngoro dia. nggak berani dia ternyata. Pura-pura ini. Kalau misalnya dia tidur, kenapa menerima di jamba coba? Nah iya betul. Atau mungkin itu suara Tuhannya lagi tidur waktu jadi bayi. Bisa jadi. Kekenyangan makan ikan goreng. Ya udah kalau gitu kita pelan-pelan suaranya ya. Ada Tuhan lagi tidur. Orang udah turun. Ada yang minta saya on cam nih kayaknya enggak bang. Iya. Boleh bang, silakan bang. Aduh. Dibesarin mas. Aduh, janganlah bang. Iyalah. Di akun saya juga banyak juga ini saya apa gambarnya. Coba bang on cam bang, coba on cam. Pasti lebih tampan Bang Zuma. Salah. Udahlah. Kok dari nggak enak masa aku on cam sendiri. Iya nggak apa-apa bang. Cobalah bang on cam Abang ini kan bang. udah dikenal sama kita. Kalau Bang Zuma udah hari-hari on cam bang. Oke. Alhamdulillah. Bang Zuma gimana kita turunkan blokir permanen bang? Cerita kali dia.
Habis Kayak- ntar lagi dipaksa orang paus. Iya, udah dia nyanyi, mana musik, mana suara. Kau nengok aku nyanyi ya? Ih, astagfirullahaladzim. Kau ya ngintip-ngintip aja kok aku kemana ya? Lagunya Gomblo lagi dinyanyikan. Iya. Sepatumu dari Paris. Mana ada aku nyanyi tuh? Kau ya Sadli, wah bahaya kau nih ya. Bahaya kau di bahaya. Kan tadi aku kasih singa. Mana ada singa nenek kita? Astagfirullahaladzim. Lagunya Anggun C. Sasmi tadi dinyanyikan kan? Mana ada? Lagunya Nikardila. Iya. Nah itulah. Yang Ini jenuh aku mendengar bang. Jenuh Musiknya aku kemana? Suaranya kemana? Udahlah bang. Makanya aku gak berani nyanyi bang. Karena aku gak tahu jatuh temponya. Iya, ini abang kita yang buka kamera, mana kamera yang kebuka? Bang buka dulu Ya. kameramu bang. Biar aku gak dibully bang. Aduh. Oke, Buka sebentar dulu, aja Bang. ya. Iya sebentar bang sebentar. Ganteng kali abangku ini. Wah. Wih. Bang kenal Masya semuanya, Allah. Abangku. Ganteng rupanya bang. biasa. Wih. Aku on cam ya. Ini Iya. ada Bang Juma aja mintanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa Ya, Bang, mirip aku- Yesus? Beda. Bukan Pade ini ngadu-ngadu. Jangan sampai Bang Deddy dituankan, Bang. Masih Bang, muda kumismu bang kok- ini ternyata. Kumismu kok tebal kali bang. Masih muda. Bang. Ya gimana ya, udah pemberian ya. Kalau nggak salah main di Angling Dharma juga ya bang ya. Angling Dharma saya main, Bang. Main. Oh, iya, Saya betul. Angling Dharma main, Mak Lampir main, kolosal saya main semua. Wah, Hero Pantas Satlan muka saya abang ku main. tengok kayak. Pantas ku tengok muka abang agak-agak mirip Gundurwo. Rupanya main film kayak gituan. Limbat itu sohib saya tuh Limbat. Pantasan nggak dibiarkan naik di komalnya Lamar jadi Oten. siapa, Bang? Orang- Dong. Ntar saya disembah lagi. Pantasan nggak naik dinaikkan. Orang-orang itu takut. Pendekar ini. Gitu Bang Zuma. Saya aktor laga, saya sutradara laga juga. Oh masya Allah. Jadi saya dua profesi. Jadi kalau untuk urusan laga-laga itu saya semua itu yang bikin. Banyak film saya bikin. Kayak gak apa-apa dua profesi bang. Asal jangan dua natur aja bang. Insya Allah ya. Iya. Gitu Bang Zuma. Saya di Kolosal saya banyak main, Angling Dharma main banyak saya di sana. Terus Mak Lampir juga main. Di Angling Dharma jadi siapa bang? Saya tangan kanannya Sengkang Bapak ada berapa karakter sih ya? Nah, tangan Kalau di kanan- Mak Lampir jadi siapa? Mak Lampir saya jadi lupa namanya. Kalau di di Kian Santang saya jadi ini Singa Maruta yang dia ceritanya dia membunuh 99 orang, 100 Oh, orang iya, kisah. iya, iya, iya. Iya, Kisah ingat, itulah ya. ingat. Itu ya, tahu ya. Tahu, Itu Singa tahu, Maruta tahu. saya itu di Kian Santang itu. Bang Ada yang jadikan komen. aku artis bang. Ada yang komen ini versi Indonesianya. Jadikan aku artis bang. Peran Udah pembantu. artis kan, kamu Peran udah artis di pembantu, sini Bang. udah terkenal. Udah terkenal kok. Masih muda bang kita ini. Aku jadi Ya, antagonis bang. dimudah-mudahin. Tapi kalau bisa aku antagonis lawan konten bang. Jadi biar agak keluar ekspresinya bang. Jadi Mak Lampir tapi yang asli. Ya ini refresh Parah aja ya bang, jangan terlalu ini terus ya, agak hiburan lah gitu ya. Kita bicara. Bangga dong kita di sini ada sahabat kita artis. Siapa nggak bangga? Yes, mantap. Tapi dulu gemuk kayaknya bang. Kok beda bang? Makan hati Pak De. Beda di kamera itu kan saya menyesuaikan karakter. Kalau sekiranya butuh agak digedein dikit kan saya mulai nge-gym lagi gitu. Gede-gede karena kan spesialisnya kan laga, jadi berat buat lompat, buat salto kan berat. Jadi kalau di mana saya kan banyaknya kan di Amanah Wali sama Wali Band kan, kebetulan mereka juga ya subhanallah mereka juga ya jebolan pesantren semua ya. Apoy itu dari Latansa semua mereka itu pesantren Latansa. Jadi kebetulan
kebetulan yang saya mainkan kemarin itu walaupun peran saya antagonis, tapi saya berkumpulnya hampir 2 tahun lebih sama Wali Band itu yang notabene-nya mereka memang anak-anak religi ya, pesantren ya, dari lagu-lagunya aja ketahuan gitu loh Bang. Jadi kita juga sering sharing-sharing juga, alhamdulillah, sama Wali Kok Band. bisa tertarik dunia apologet, Bang? Kenapa? Kok bisa tertarik dunia apologet? Ya kan kita kan sebagai Muslim kan di sini kan kita berpegangan pada keyakinan kita. Artinya di sini kan kita sambil belajar gitu. Artinya di sini banyak yang saya dapat, ya tadinya cuma lewat tiba-tiba ya nyimak, jadi nyimak terus gitu loh. Artinya tapi saya sering ke bawah juga, makanya sering ada komen-komen yang di typingan di bawah itu bikin gregetan, maka saya juga perang di bawah ya, mungkin Bang Zuma juga perang di atas, saya perang di bawah gitu loh. Iya betul. Iya. Walaupun nggak banyak yang saya sampaikan, tapi saya lebih mengedepankan konsep ketuhanannya dulu deh, nggak usah mereka bahas-bahas yang lain deh. Mereka ini kadang-kadang itu kan mainnya terlalu jauh Bang. Konsep ketuhanan mereka aja mereka nggak benar gitu kan, walaupun hati nurani mereka itu mengatakan ini nggak benar, tapi mereka karena udah didoktrin, jadi Yesus lahir dari pantat ayam aja mereka percaya. Karena udah didoktrin gitu, karena mereka nggak pakai akal, pakainya cuma imani saja, Yesus lahir dari pantat ayam, percaya mereka karena dulu imanin aja, nggak usah banyak tanya, nggak usah pakai akal. Itulah bodohnya oten-oten ini gitu loh. Nah, jadi saya cuman konsep ketuhanannya aja dulu deh. Ya kan, kalau yang mereka terlalu jauh mainnya gitu loh Bang ya. Karena udah didoktrin, imani saja, nggak usah pakai akal. Yesus itu lahir dari pantat ayam, percaya mereka. Gitu loh Bang. Seandainya diajarkan kayak gitu ya dipercaya juga. Iya, seandainya diajarkan begitu, saya bilang kan seandainya, ibarat kata. Tapi di balik itu mereka semua itu seolah-olah mereka gibahnya ya kita lah yang nggak benar, gitu kan? Di balik lagi mereka menghibur diri. Kayaknya Bang, organ tubuh Oten itu yang paling mahal dijual otak Bang, karena nggak dipakai. Kadang pintar juga. Mualaf kita ini satu, mualaf kita ini. Beliau mualaf. Orang tuanya, emaknya sama bapaknya udah diislamkan juga, Bang Ded. Oh iya, makanya kalau ngomong dia tuh kayak ini pantat ayam. Enggak lah Bang, masuk ke pantat ayam. Berarti Abang bayangkan aku ke pantat ayam, parah Si Bang. bagus. Parah Bang. Oke Bang, baik kita lanjut diskusinya. Oke, lanjut diskusi Bang. Hebat Abang ini. Makasih ya Bang ya. Ya, makasih banyak atas waktunya, sudah diizinkan bergabung. Semangat terus. Aku izin turun ya. Abang-abang Makasih Bang Ded, sehat selalu Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu ya, ini anak soleh. Kalau Bu Ice ini dia mualaf dari Malaysia, tapi ini anak soleh sepertinya dia Kristen karena dia tadi komen di bawah aku Kristen. Ya, selamat malam anak soleh. Pura-pura ngoro, dasar lu gak punya nyali. Pura-pura ngoro lagi, astagfirullahaladzim. Bukan pura-pura, Bunda, dia mau ini dengerin kalau ada Tuhan, bayi lagi tidur. Tapi kalau bayi tidur nggak gitu juga lo, Satli nggak ngoro lo. Oh, Tuhan bayi lagi kentut berarti. Masa bayi pasan nggak ada bayi ngorok? Kalau ngorok itu udah 4 tahunan itu. Baik, kalau gitu kita sapa dulu belum ada hotel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ice. Ini Ibu Ice atau Ibu apa nih aku panggilnya? Mbak, pastinya. Jangan kau panggil nenek, orang masih muda. Iya, ini tulisannya TCE, gimana panggilannya tuh? Tece. Ibu Tece. Halo Ibu Tece.
Udahlah dia tidur dia, udahlah. Oh iya, tidur kayaknya ibunya. Tidur juga. Yuk, mana nih pasien selanjutnya? Silakan naik. Ini dia komen nih, gue Oten naik tapi nggak bicara. Ya typing dia di bawah katanya gua Oten naik no. Typing dia dasar lu. Santunmu. Kali ini agak bagus lah dikit ah. Harus mimpi dulu, Bunda. Astagfirullahaladzim. Tadi kan aku tidur dulu sejam dapat mimpi ya, baru bisa bantu. Astagfirullahaladzim. Nah ini coba ini Oten gak ini? Selamat malam, Alif 01. Malam. Oten apa Islam? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu mau diumumkan hasil donasi kita untuk Lowu. Karena kan kemarin ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, baik. Kebetulan sudah ditutup ya, dan perwakilan dari Gurunda juga sudah siap-siap akan berangkat ke sana. Sebentar saya buka dulu biar tidak salah sebut. Buka apa nih? Mau buka apa? Gurunda nggak apa-apa ya, kita umumkan sekarang ya. Ya silakan Dek, silakan. Baik, alhamdulillah. Oke, Hewan Pilah semuanya, alhamdulillah donasi yang digalang 2 hari ke belakang ya, yang diadakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, baik secara langsung via transfer ke rekening yayasan maupun dari koin yang dikumpulkan di penggalangan dana ini. Dana yang terkumpul dari infak sedekah saudara semua itu terkumpul 57.546.380 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah akan disalurkan ke sana oleh tim API dari divisi umum ya Sulawesi yang berdomisili di Sulawesi Selatan, akan disalurkan pada hari Kamis kalau tidak ada halangan. Begitu ya Gurunda ya. Udah sama gift semalam ya Ustaz Alif? Betul. Semua sudah dikumpulkan. Dari gift semalam itu terkumpul 4 juta rupiah. Dan juga yang lewat rekening dari yang 20.000, 30.000, 100.000, 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 20 juta, ada yang 12 juta. Masya Allah luar biasa semuanya. Intinya itu terkumpul sejumlah tadi 57.546.380 rupiah. Insya Allah akan disalurkan kepada yang berhak atau yang membutuhkan, yaitu saudara kita yang dilanda musibah atau bencana di sana. Semoga sedekah saudara semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Ya, itu aja mungkin. Aku kembali standby. Bang Juma tadi mau ngomong. Iya, insya Allah hari Kamis berangkat. Tim kita yang berangkat itu Om Luke yang berangkat dengan timnya dari divisi umum. Tim juga sudah menunggu di daerah. Ada yang dari Palopo Kota yang akan berangkat ke titik untuk sebagai penunjuk jalan nantinya. Itu ya teman-teman. Jadi kita belanjakan, sebagian belanja dari Makassar, sebagian kita mencari tempat yang ada di dekat-dekat restoran atau swalayan dekat-dekat situ, dekat-dekat wilayah, mungkin di Kabupaten Wajoknya belanja atau ke Sidrap. Karena pasti berulang-ulang belanjanya tuh, gak muat. Kecuali kalau jadi kita ngambil pick up, kemungkinan sekali aja. Gitu teman-teman. Sendiri nggak ikut turun ke lapangan selaku jadi pembina? Bang Suma? Iyalah Bang, jadi aku mau sama siapa Bang? Saya kayaknya enggak. Cukup lah ini Kak Lukman aja. Kan udah ketua divisi kan beliau itu. Nanti kita minta beliau live dari lokasi, dari titik bencana. Titik kejadian, bencana. Mudah-mudahan bisa tembus ke sana. Nanti live di sana kita live kan melalui TV One gitu. TV One. Di sini maksudnya. Oh.
Kirain mau udah nyebut ganti TV nama. Wanes. Besok insya Allah diservis mobil yang di rumah, karena mobil yang di rumah dipakai. Servis Kan pagi-pagi. mobil abang itu kan tahan ke itu bang, ke tempat-tempat kayak gitu, jurang-jurang gitu bang. Bukan itu yang dipakai. Guruna Kali berangkat. mobil. Enggak kayaknya deh, enggak. Iya, mobil abang itu tahan banting tuh bang. Enggak bisa itu dipakai. Oh. Teman-teman, terima kasih atas bantuan kalian ya saudaraku. Jadi teringat lagi, tadi saya sama Sadi ketawa lagi, ingat Bunda Rahma sama blokir. Ketawa kan. Tapi nggak tahu ya, kalau tadi malam itu merasa setuju banget gitu. Wah, berarti abang sama Sabdi pasti ledekin kami kan? Enggak, sama sekali lah saudara-saudari kita itu ya. Andai hidup masa penjajahan, mereka ini kurasa kayak siapa, kayak Makwo. Makwo Gitu loh. siapa? Makwo, Siapa Makwo? mata-matanya Belanda. Oh, Bilang pula oh. Waalaikumsalam. Hilang kan? lemas Bunda, lemas kayak teriak-teriak tadi malam. Ya, semoga ya teriak-teriaknya Bunda Heski, Bunda Rahma jadi asbab pahala juga karena mengajak orang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Amin. Amin, amin. Seru tadi subuh itu. Sampai jam berapa kita itu ya? Sampai 4:30. Ya, Sulawesi jam 5 lah. Jam 5 karena Di kita saya jam sholat 4 subuh. lewat. Enggak, 5:30 lah kalau kami kalau di kan Sabdi ini 5:30, berarti di abang 5:30. Betul. Sudah sholat subuh masih lanjut kalian kan? Iya. Lah itu Bu Rahma hampir diruqyah di masjid itu. Udah banyak jemaah. Bunda Rahma sampai hampir nggak sholat subuh. Enggak Enggak lah. sholat. Beliau kan di masjid. Cuma Pamong Praja untung belum dinas jam segitu. Kalau dinas Pamong Praja ditangkap Bunda Rahma. Teriak-teriak subuh-subuh di depan masjid. Hiu katanya hiu. Lucu ya. Berkesan itu. Teman-teman yang ada di YouTube juga sangat berkesan melihat itu. Emang mereka komen bang? Iya, di YouTube mereka tertawa. Oh. Dibilang kalian kayak mak lampir kembar. Jelek kali wah. Masa kami dikatain malampir? Bunda Rama kok diam aja Bunda? Habis suaranya. Suaranya hilang. Kalau ada saudara-saudara kita yang butuh orator ya, ada mau demo, panggillah kami, calling kami. Oh, kirain kalau ada paus lagi Bunda. Langsung ya kan, kalau Bang Juma paling ngomong dulu baik-baik, gini saudaraku gitu kan. Nah kalau kami enggak, sini kau, pang, susah kali gue dikasih tahu. Nah, gitu ya kan, Bunda Rama ya kan Bunda. Terminal. Gue dikasih tahu. Gara-gara ini Bang Handi masih tidur sampai sekarang. Udah bisa Bah, bangun. tadi ada siang tengok. Oh, mungkin masih kecapean. Ya semoga juga ya Bom juga mengumumkan hasil donasinya nanti berapa yang akan disalurkan. Berapa bom? Jadi teman-teman yang tadi itu terkait pertanyaannya kenapa kemudian Jerman tidak menjajah, isi Bapak tadi itu ya karena ternyata teman-teman kerajaan Hindia Belanda itu dibawa kuasa dari pemerintahan Jerman. Bagaimana mau menjajah? Penjajahan Belanda itu adalah sama halnya dengan penjajahan Jerman juga karena Belanda dibawa kuasa Jerman saat itu. Itu loh jawabannya teman-teman. Sama ini katanya baru bangun.
Ikhwan, aku jawab terus follow ya sampai 1000 supaya Afifah bisa live. Jadi yang Jerman itu nama grup WhatsAppnya grup misionarisnya itu Zending namanya. Nah, mereka si Zending ini nyampe ke sini itu numpang kapalnya VOC gitu. VOC-nya Belanda, misionarisnya dari Jerman. Kenapa? Karena Belanda ingin lepas dari Katolik supaya dia bisa menjadi Protestan gitu. Sehingga kerjasamanya dengan Zending Jerman karena Jerman sudah Protestan duluan. Itulah kalau ada kawan-kawan Kristen yang Protestan itu kalau nggak PKI 1955-65 itu datangnya dari nenek moyangnya, entah bapaknya kakek lah ya, bapaknya kakek kalian itu pernah kerja di sama orang Belanda atau menjadi pembantunya Belanda atau ya itulah selirnya Belanda gitu, neneknya kalian itu. Nah tapi kalau yang Katolik ya itu Portugis, dia dari Portugis gitu. Ya jadi itu alasannya Jerman ternyata kerjasama dengan Belanda gitu loh. Penjajahan mengatasnamakan Belanda itu ya itu adalah kerjasamanya dengan Jerman. Begitu teman-teman. Mantap. Teman-teman Bang, bukan teman-teman, teman-teman. Banyak kali protesnya orang ini. Teman-teman. Teman-teman. Gitu ya. Coba Abang bilang. Teman-teman. Tak terserahmu lah Bang. Udah bener lah itu. Ya sukamu aja lah Bang, sukamu aja. Abang yang betul tuh. Jadi Bang teman-teman, teman-teman. Dah lah lanjut, cari Oten lah. Namanya kita orang Sulawesi ya, teman-teman lah. Itu perasaan bahasa Medan loh Bang, teman-teman itu Medan, kok Sulawesi sih? Gitu ya. Itu Medan ya? Iya, teman-teman, resmi, cempol. Udah benar kan? Terserahmu lah Bang, terserahmu aja lah Bang. Teman. Teman, jempol. Kemudian. Keparat. Terserahmu lah Bang. Naiklah Glenten. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Anda lagi nih. Kristen Bang. Katolik. Terserah lah Bang, terserah. Ayo naik. Jerman. Udah. Ayo naiklah cepat lah, lama kali pun Benar kan Jerman? Jerman ya. Jerman gitu Gurunda. Ya, ya kan aja lah Bang Kores. Weh, jangan ngamuk Bang. Ih, piring pun dicampain. Jangan ngamuk lah Bang. Piring. Coba pening Bang, bilang pening. Pening. Itu bahasa Medan tuh Bang. Pening kepala aku, jangan. Bang Zuma jawab gini, kalau itu bahasa Medan dalilnya mana, bilang gitu Bang. Iya kan, aku orang Medan kayak gitu gaya kan. Pening kepala aku. Belanda. Bilang, jangan kau bertempur kau. Matilah kau dimakan cacing tanah. Kata si Naga Bonar. Kencing lurus. Kencing. Jereng. Terserah lah sampai aku Bang. Ayo Ten. Naik Ten. Kemarin. Udah lah, terserahmu. Ternyata ya. Ayo ternyata. Ten. Naik Ten. Ini gimana ini? Kita tutup aja ya. Si Fadelnya Danin Bang. Yo Fadel, selamat malam. Agama apa Bang? Dia Muslim udah. Dia dari kemarin udah berapa minggu yang lalu ingin naik.
Hadir. Tapi udah Iya. tidur. Padel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana saudaraku Padel? Tadi ada yang salah nggak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi Bang Juma? Saudara Padel di mana? Tabrakan tadi. Bang Fadel Ini dari Bang, saya mana? mau nanya. Tinggal di mana? Alhamdulillah saya Muslim. Aslinya Sidrap, Sulawesi Selatan. Cuma sudah hijrah ke Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Apa yang mau Iya. disampaikan, Bang? Sebelumnya saya mau tanya, sukunya Bang Zuma ini apa? Saya Bugis Makassar saya. Oh, Bugis Makassar. Saya Sidrap, Bugis juga, Bang. Wih, pada ada gitu balik. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sepupu Ini sekali saya dengan ini. mau nanya nih, Israel. Iya, kenapa Ki? Apa namanya? Di wilayah saya yang di sini yang sekarang, sini kan memang mayoritasnya Muslim tuh. Oh. Mayoritasnya Muslim. Terus kalau ada hari-hari apa ya? Kayak hari-hari orang Islam, hari Idul Fitri, Idul Adha. Itu biasa tamu-tamu kita dari saudara Kristen, dari saudara-saudara agama lain itu gabung dengan kita. Terus saya singkat-singkat ya Bang, soalnya ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, sisa makanan yang dipiring dengan mereka itu gimana setelahnya itu ketika mereka tinggalkan sisa makanannya itu. Kemudian yang kedua ada teman-teman sebagian dari saudara Muslim itu Kenapa mau makan sisa, Bang? Kalau sisa makanan tinggal buang, Bang. Kenapa Iya, dimakan? ini Kenapa posisinya ditanya kan. gitu? Itu rakus, Posisinya Bang, rakus. Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan dimakan katanya. posisi makanannya bukan di piring dia, artinya itu di tempat ngambil lauknya itu. Kalau posisi di piring biar orang Muslim mungkin berpikir iya, makan. Paham, lanjut. Dia jangan paham ibu Yang kedua, ada teman-teman dari saudara Muslim itu kerjanya arsitek Bang, kayak tukang-tukang gitu. Intinya dia kerja di gereja situ. Terus hukumnya uang yang didapatkan itu gimana? Yang ketiga, ada saudara Muslim yang dahulunya Kristen, sudah alhamdulillah sudah mualaf, dan sekarang beliau kerja di pertanyaannya itu dia makan, dia minum, dia bercampur aduk dengan kehidupan orang non Muslim itu Bang, gimana itu Bang? Cukup Bang. Iya, terkait dengan wadah, selama wadahnya itu tidak mereka gunakan untuk masak makanan haram, tidak apa-apa. Tinggal dicuci, bersihkan, kemudian, iya. Nah, orang yang apa? Kan dia yang makan di tempat kita kan? Iya, dia yang makan. Oh iya. Terus kemudian mengenai orang yang bekerja, ya itu kan artinya berbisnis kan? Iya. Iya, itu tidak apa-apa selama pekerjaan itu tidak haram menurut pandangan Islam. Misalnya narkoba, kerja di tempat narkoba, di tempat minuman keras, kerja di tempat penjudian, itu nggak boleh. Tapi kalau selama pekerjaannya itu seperti jual makanan yang dihalalkan, tidak masalah Bang. Nah, kalaupun misalnya ada orang proyek arsitek dapat gereja, ya tak apa-apa juga, tidak masalah, halal duitnya itu. Yang tidak halal itu ketika kemudian dia bekerja di dalam sebagai karyawan di situ, di gereja. Nah, itu nggak boleh. Membantu ibadahnya gitu ya Bang? Iya, itu tidak boleh. Cari tempat yang lain. Oke.
Itu nggak boleh, karena bukan itu yang bukan cuman itu aja yang bahaya. Bahaya itu lama-lama pasti dikristenkan. Tuh. Betul. Begitu. Yang ketiga, Bang. Yang ketiga apa? Apa sudah, kayaknya sudah semua atau belum? Nah lupa juga pertanyaannya sendiri, bosku. Oh, kayaknya mungkin masih ada yang saya mau tanya tadi, Bang, tapi saya tidak jelaskan, jadi seperti ada yang mengganjal. Saya lupa, ada 4 sebenarnya, saya sudah lupa 1. Ya, besok lagi kita ingat lagi. Ingat-ingat dulu, besok datang lagi. Amandel, Bang. Amandel. Tidak, Bang. Gugup saja, Bang, bicara sama orang terkenal. Terkenal di mana ini? Di langit dan di bumi, Bang. Terkenal di Cecok. Yang terkenal itu TikTok. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bib. Udah selesai belum nanyanya tadi, Bang Fadil? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Fadil udah selesai belum nanyanya? Bang Fadil ditanya tuh. Sudah, Bib, sudah. Padahal udah selesai nanya, biar digantikan sama Bang Said. Oh iya, gantian maksudnya gitu. Ya, udah, silakan. Ini Ana mau nanya Bang Zuma. Tadi saya ngeliat apa namanya, api ya. Kalau api kan saya udah paham. Tadi Bang Alif bilang katanya ada yayasannya. Berarti api itu ada yayasannya, Bang saya. Betul. Oh, Iya, banyak. Oh, jadi api itu bukan hanya online saja ya, berarti offline-nya pun ada berarti. Iya, benar saya. Oh, ajib. Iya, Bib, ada Bib. Kita ada Yayasan Apologet Islam Indonesia itu offline, kantor pusatnya di Makassar. Dan sudah berdiri beberapa wilayah di beberapa provinsi. Iya. Kalau ininya Bang Zuma apa namanya? Apa ya? ADART-nya atau tupoksinya atau fungsinya gimana tuh ya, bisa dijelaskan sedikit nggak? Karena gini Bang Zuma, tadi anak apa namanya masuk ke room Oten. Nah itu Anda lihat kayaknya mereka tuh lagi pengen apa tuh namanya, pengen ya kayaknya misionaris kali ya. Jadi caranya agak serem juga tuh Anda lihat, karena dia belagak PK-PKan sama orang random gitu di TikTok. Terus ya akhirnya dia inian bicara yang merendahkan Islam, tapi kan ya orang random mereka ini ya apa namanya, mungkin dia nggak tahu, belum tahu agama atau orang awam gitu. Jadi agak serem tuh aneh ngeliatnya tuh. Terus kita ikutin kan, kita ikutin dia masuk ke mana, kita masuk ke orang itu yang PK sama dia, kita kasih tahu hati-hati. Ini ya apa namanya, misionaris nih. RK Bang, RK, ada RK. RK. Iya. Otennya namanya RK, yang suka PK-PK itu. Iya. Nah itu dia tuh, habis gitu ada apa namanya, ada orang yang nyebutin nama akun saya nih, akhirnya langsung saya diblokir permanen. Ya udahlah, dia bilang. Cuman jadi apa ya? Jadi aku yang blokir ya Pak. Oh bukan. bukan. Nama aku blokir permanen. Iya. Cuman tapi pada intinya akhirnya kita lihat, oh ini agak serem juga nih kalau kita apa namanya tidak medsos ini. Nah dari situ Anda lihat, oh ternyata emang benar ini api ini harus betul-betul dahsyat kalau gitu. Ya itulah salah satu tujuannya Habib kita dirikan yayasan kita ini, itu banyaknya orang yang merasa tahu tentang Islam tapi tak ada ilmu, sehingga mereka bernarasi tentang Islam. Itu tujuannya untuk menyesatkan yang awam. Gitu. Kalau si RK itu roh kematian itu termasuk penghujat, dia itu memang. Iya. Nah akhirnya ada orang-orang itu yang awam kan Bang Zuma ya,
Karena kita tahu lah orang itu apa namanya, mungkin mereka nggak sempat belajar agama atau mereka merasa cukup ya ibadah saja, kan banyak muslim seperti itu. Nah akhirnya dibicarakan masalah agama, dia bingung, akhirnya jadi timbul syak gitu di hatinya. Wah serem banget Anda lihat, dahsyat ini, bukan main. Kalau gitu emang pandangan saya Bang Zuma, pandangan saya dan harapan saya nih, mudah-mudahan API bisa lebih berkembang lah, baik itu Amin, amin ya Rabb. ataupun Makasih Habib. Ya. Sama-sama. Atau kita sampaikan sedikit tentang API? Ya, Nah, silakan. ya. Enggak, maksudnya saya yang mau nanya gitu. Iya. Silakan. Baik, Bib, terima kasih. Ya, pada prinsipnya itulah kita kegelisahan dari awal para guru kami juga, sehingga dibentuklah sebuah yayasan agar kita ini bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan kaidah Islam maupun dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Jadi Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, saya sedikit ya secara resminya yang di ART-nya itu, bahwa sekaligus juga mungkin untuk diketahui saudara-saudara semua, Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan, meliputi mencerdaskan anak bangsa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan dalam rangka menumbuh kembangkan dan menguatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta tata pembangunan moral, etika, dan budaya masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yayasan Apologet Islam Indonesia mensiarkan keagamaan dalam bentuk kajian, dakwah, dan dialog lintas agama dalam rangka meningkatkan pemahaman beragama bagi pemeluknya di dalam norma-norma dan tetap menjaga rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Berkaitan dengan visi dari Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Misinya transfer ilmu pengetahuan bagi sesama umat, mengoptimalkan digital dan internet sebagai sarana dakwah, dialog perbandingan agama secara online maupun offline, bersinergi dengan individu, organisasi Islam, dan instansi pemerintah atau swasta guna mengukuhkan dakwah atau ukhuwah Islamiyah. Nah, itu visi misi dan sekelumit tentang Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan kita juga waktu berdirinya di Agustus September tahun kemarin sudah sowan juga ke Majelis Ulama Islam Indonesia di Jakarta dan menemui divisi dakwah khusus Ustadz Abu Dedat. Alhamdulillah beliau sangat mendukung pergerakan dakwah ini, karena tentu kita sebagai umat Islam merasa tidak terima dan kecewa ketika mendengar Rasulullah dihinakan, Al-Quran direndahkan, Allah dihinakan, dan seterusnya. Maka kita bergerak di sini, insya Allah tujuannya untuk kemaslahatan umat. Begitu Habib, sedikit tentang API. Baik. Untuk API Jawa Barat itu sudah ada belum? Jawa Barat ada, namanya API Jabar. Ada juga yang di Jakarta itu Jabodetabek itu lingkupnya. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Lampung, ada Sumsel, ada Aceh, ada Sumatera Utara, Medan, ada Riau, ada Kepri, dan di provinsi-provinsi lainnya, insya Allah. Di seluruh Indonesia. Betul, seluruh Indonesia. Dan insya Allah dalam waktu dekat ya, mohon maaf sekaligus juga informasi buat saudara semua, aplikasi API segera diluncurkan dan segera bisa diinstal di Play Store ya, sehingga nanti bagi yang ingin mendaftar tinggal install aplikasinya, lalu silahkan mendaftar sesuai link sesuai dengan KTP masing-masing. Misal dia tinggalnya di Sumatera Barat, maka installah linknya, masuk ke linknya Sumatera Barat. Nah, nanti mendaftar di sana begitu. Insya Allah tidak lebih dari seminggu lagi, semoga sudah bisa diluncurkan. Ya. Terakhir pertanyaan Ana nih. Ini kan Ana sekarang baru tertarik ya dengan dunia apologet lah gitu, atau ibaratnya Ana baru melek lah, baru ngeliat gitu.
dan baru menyentuh, karena kan memang selama ini kita belajarnya masih dalam urusan fikih atau segala macam. Kita belum pernah belajar di perbandingan agama. Itu kira-kira yang untuk khusus belajar tentang itu. Ya, mungkin Pak yang mau jawab anaknya Korestia. Untuk buku itu kita ada visi ke sana, cuman tidak dalam waktu dekat. Yang mungkin akan terrealisasi insya Allah 2 atau 1 tahun ke depan ini, itu website yang dimana semua literasi Islam insya Allah ada di dalamnya gitu, Bib. Jadi memudahkan masyarakat awam, terutama mengawinkan ke khazanah keilmuan Islam dengan modernitas zaman teknologi, zaman internet ini gitu. Siap. Jadi kita fokus concernnya ke sana dulu. Jadi semua literasi Islam, perpustakaan online nanti di API gitu. Siap. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Amin, Bid. Amin. Jangan kita ini berdoa dan doakan juga yang semua yang ada di dan juga di bawah. Saya pribadi doakan saya biar bisa biar saya juga bisa belajar untuk perbandingan agama ini. Saya juga baru pengen terjun ke sini. Doakan Bang Zuma. Ya. Amin Beb, amin. Adalah satu kebanggaan kalau misalnya Habib bisa bergabung nanti dengan kami di sini, masya Allah. Sempurna sudah, pasukan kita sempurna kalau Habib ikut gabung. Amin. Apalagi Habib ini kelihatannya masih muda kali, masih banyak kesempatan Beb. Ya. Doakan aja deh semuanya ya. Ya sip. Mudahan amin. Dilancarkan insya Allah. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Anda turun izin dulu ke bawah ya. Makasih Habib, sehat terus, panjang umur. Amin. Sukses selalu, amin, bersama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja ya, tutuplah teman-teman, biar istirahat. Sahabat-sahabat kita ini tiap malam begadang, kayak mana kerjanya itu ya, heran aku. Arah Bang Juma, Bang Hadi baru naik suruh tutup. Bang Juma. Iya itu nggak apa-apa, aku kan 2 nasi. Kita tunggu dari tadi ya kan. Iya. Maksudku itu tutup. Maksudnya tutupnya jangan komalnya. Enggak, gua baru bangun. Itu dia. Baru bangun. Bikin konten sama dia. Ya kasih lagi jual beli. Lebih parah dari Sasuke nih. Jam 7 udah ngantuk. Tahu nih kalau malam pasti ngantuk aku. Iyalah, namanya malam, pasti ngantuk lah. Iya. Baru bangun ini terus. Mungkin faktor usia kali Bang Hadi udah nggak bisa begadang lagi. Bisa sih kalau dipaksain. Ya kalau dipaksain. Ya begadang itu kan harus dipaksa emang. Iya. Pagi-pagi udah jadi. Kalau begadang nggak dipaksa itu namanya popok. Berarti Bang Hadi harus kayak Bang Juma, minum kopi campur masako. Pasti tak? Bukan lagi masako saya. Tapi campur ren. Dia diaduk pakai dongkrak. Iya, pakai kunci dongkrak. Habis dipakai itu dongkrak ngadu, lempar kepalanya. Kepaloten. Kepala si Christian itu tadi kabur ke ruangnya Bang Hadi. Langsung ngopi kan Bang Juma kan, kedengeran suara kopinya. Si Christian tadi kabur di rumah Abi, aku lagi live kan di sana. Christian yang mana ini? Ini Christian tadi ke sini. Oh. Tadi itu Bang, tadi itu. Yang bertanya Belanda Jerman. Iya. Yalah. Orang lama itu, memang itu orang lama di Jom. Oh ya? Dia tinggal di Amerika dia. Pantasan tidak ada suaranya, suaranya nggak asing. Yang nyari Bang Juma itu si Pendeta Deki yang dari Jepang. Ntar ya, kapan-kapan gua naikin lagi ya. Lama rupa. Iya, lama rupa. Misionaris kawakan itu. Iya. Tapi bagus nilai jualnya lah sebanyak waktu dihabisin tuh. Oh iya, kalau di sana iya.
Karena di sana kan orang tidak ngerti. Semaunya aja bicara kan. Gitu Bang Andi. Maksud saya itu kalau dikasih topik ya, misionaris from Jepang, ya, keinjak lehernya oleh Bang Juma. Banyak yang nonton. Parah kali gitu. Iya, gue beri dulu aku nggak ngerti YouTube, gue mau judulnya keras kan, makanya kena bom kemarin itu. Bom itu bukan jaran berak bro, memang nggak ada anusnya. Jadi kalau mau berak itu muntah. Jadi anus sama mulut sama fungsinya. Iya. Iya. Kebalik Bang Andi. Oh, kebalik ya? Iya. Tumben ini suaranya mendem. Aku pakai HP ini, aku dua nancur ini. Oh, akun yang satu di mana? Di tempat Wangabi. Oh, Kirstian masih ada di sana katanya ya? Mana di sana Bang? Biasa, Umi Dini. Wah, keras itu. Ini kerasnya makanya dihabisin sama dia. Keras kalau Umi Dini itu keras. Udah jalan-jalan sama gue. Iya. Umi Dini itu terkenal juga itu kerasnya. Ilmunya itu luar biasa. Kalau beliau. Udah kau diam. Sama aja dia, sama dengan Bang Sume itu cara diskusinya. Kucuk. Dia belum boleh ngomong, dia berdua dulu, nggak bisa disela. Dibiarkan. Apa temanya katanya? Temanya itu Yohanes 1, Platonis Yunani. Himne Plato. Serang di situ Plato. Emang Yohanes 1 dari Plato sih? Iya. Sampai nomor berapa itu, Dek? Nomor 4 ya? Himne Plato itu ya? Kores? Iya. Firman telah menjadi manusia. Sampai 14 kayaknya. Yes, betul Guru dah. Hah? Himne Plato. Firman jadi manusia. Iya. Sampai 14 benar Bang Andi. Iya. 14. Himne Plato artinya kan, makanya biasa saya tanya. Penjelasannya ada di terjemahan Abre, Keluaran Katolik. Abre. Yang menyatakan bahwa itu diambil dari filsafat Himne Platonius. Pilo, anu kan ya. Orang Yahudi. Tepat sekali. Orang Yahudi kan. Siapanya Bang Hendi? Si Pilo itu. Bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan, Bugis Utara. Orang Bugis Makassar. Kapal. Philo Yahudi, cuman kalau perkara logos itu duluan Platonis. Itu Philo Yahudi. Tapi sebelum ada Yesus lahir di muka bumi, sebelum ada peradaban manusia ya, ini himne ini sudah ada, diakhiri oleh Roma. Makanya sih Yesus kasihan memang ini oleh-olehnya penjajah ini dijadiin toko untuk dijual. Iya, tapi yang penting kita kejarkan terus sampai mereka digulung tikar. Ya, kalau nggak yang pertama nuhanin logos-logosan itu pagan Yunani, itu pengajarannya Heraklitus tahun 500 sebelum Masehi. Habis itu lanjut ke siapa namanya tuh? Zena di Atrium. Ini juga pagan Yunani tahun 350-an. Habis itu nanti murid-muridnya bikin paham stoikisme, sama tuh nyembah logos juga. Nah, paham stoikisme ini nanti dijiplak sama Philo orang Yahudi yang jatuh cinta sama Helenistik atau kebudayaan pagan Yunani. Baru deh masuk Yohanes satu-satu gitu. Terus banyak yang dirubah, disesuaikan dengan selera Kristen. Misalnya kan di himne itu pada mulanya ada logos bersama-sama dengan theos. Theos itu adalah
Theos itu berasal dari Tuhan. Nah, logos itu berasal dari Tuhan. Itu aslinya. Terus dirubah oleh LAI atau yang lain-lain, firman itu adalah Theos. Jadi kata adalah itu dirubah. Tadinya berasal, dirubah menjadi adalah. Untuk mengalihkan, menyesuaikan konsep Trinitas hasil konsili. Supaya Yesus ini bagian daripada Tuhan. Gitu loh. Ada penyesuaian-penyesuaian agar Trinitas laku. Begitu ceritanya. Jadi saya sendiri kan reinkarnasi turun menjadi manusia. Memang kan pagan begitu kan. Nah, inilah mereka. Kalau dibilang pagan marah, karena basicnya pembukaannya ya udah pagan. Ini parah nih 3.200 nggak ada yang follow dong. Ayo 500 lagi, Ikhwan. Follow akun bininya Kores. Ya, ayo teman-teman silakan di follow saudara kita Afifah supaya bisa live juga. Yuk silakan yuk 3.000 orang nih, termasuk komal saya yang Zulkifli Bang Suma 06 ini juga di follow karena 8, 7, 6 akun saya yang lainnya itu sedang meradang gitu ya, belum bangkit. Ayo di follow semua sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas Official. Iya, dan juga channel-channel YouTube saudara-saudara sahabat-sahabat kita yang lainnya. Andi Slebes channel, Yonatan Nandar channel, kemudian Pera Estar, apa lagi namanya? Triun Slayer, Alif channel, susah. Alif channel. Iya teman-teman. Terus ganti deh nama channel lu, ganti ke Anak Durhaka channel gitu loh. Bangke. Ayo di follow dong, aku juga di follow nih. Di follow. Follow. Aku dua natur ya, izin ya. Daripada sono gua nggak ngomong. Bikin konten biasa Bang Juma. Belum ada konten hari ini. Iya Bang. Silakan Bang. Iya. Oke, Bang Handi masih live di sana kan Bang Handi? Iya, mau bubar kah? Iya, kita tutup, kita istirahat di sini Bang. Besok pagi kita ada kegiatan soalnya. Teman-teman juga yang mau persiapan berangkat ke sana kita harus pembekalan dulu kan. Takutnya mereka berani tembus ke lokasi Bang Handi. Yang kita takutkan ketika mereka mengarah ke pantai Cimpo, tiba-tiba mau balik dihadang sama banjir susulan. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Apa kuna pakai masalahnya. Nyarang. Iya. Nyaran adek nolai tua mesinnya. Oh iya. Bang Andi. Ya. Saya khawatirkan mereka salah terlalu jauh masuk ke dalam. Sementara hujan masih tinggi di sana, masih ini kencang hujannya. Kalau bisa masuk ke daerah tempat Bang Juma lahir dulu, di situ aja dulu cek. Iya, di situ tembus di situ dulu. Mudah-mudahan bisa tembus ke sana Bang Andi. Karena ada yang terisolasi sampai tadi sore belum bisa kendaraan tembus ke sana. Mereka terperangkap di dalam. Terputus semua jembatan. Alhamdulillah sementara ini nggak ada lagi informasi-informasi bahwa apa keperluan ya. Iya, bahwa ini yang dibutuhkan. Cuman saya minta nanti begitu mereka jalan dari Makassar, perhatikan titik swalayan yang terdekat di situ supaya nanti bolak-balik belanja di sana. Oh iya betul. Karena yang dibutuhkan saya itu bukan tunai, yang dibutuhkan itu barang-barang, kasihan. Betul, itu yang penting. Oh iya, selimut,
Seperti itu. Dari Kotip jauh ya, Kotipnya jauh ke lokasi. Kotip apa? Kotanya maksudnya. Kota dekat. Kalau Belopa dekat situ. Sisa berapa? 30-40 menit kayaknya Bang Andi. Ya mungkin daerah situ lebih dekat. Ya tapi saya tidak izinkan nyebrang. Maksudku jangan sampai dia tembus ke kota Palopo, jangan. Ngerti tidak? Lepas dari perbatasan Wajo, Luwo, ya di situ aja masuk, sisir daerah situ aja Bang Andi. Takutnya gini, begitu mereka lewat, hujan naik, air naik, nggak bisa nyebrang ke sini. Nggak bisa balik. Nggak bisa. Iya betul. Itu yang saya khawatirkan, karena hujan masih belum ada tanda-tanda berhenti di sana. Terus kedua tadi menunggu informasi dari sana, banyak teman-teman mengusulkan buka lagi, kalau memang memungkinkan buka lagi penggalangan dana tahap kedua, karena kalau masih memungkinkan biar sekalian Bunda Rama sama Ibu Blokir suaranya habis gitu maksudnya. Kita lihat sikon ya, bisa buka tahap kedua kok. Menunggu laporan anak Lukman dulu ya. Iya. Kasih tahu Banyuma, netizen Lukman itu adalah adiknya Banyuma, jadi biar paham semua, dia nggak tahu kali. Iya, adik kandung yang bungsu. Adik kandung saya yang bungsu itu. Beliau yang selama ini sebagai tangan kanan untuk mengelola usaha bersama dengan bos kita ini, Bang Sat, si Sadli. Akunnya apa Bang? Itu divisi umum, Divum. Oh, divisi umum. Oh. Iya. Oh iya, kemarin ada naik ya. Iya. Dia yang ngurus perumahan, kalau Bang Sadi ini yang gunung wisata, dia yang kerja. Cuma memang beda antara abang sama adek itu. Abang itu kan oratornya mantap, kalau adek ini pemalu, gitu loh. Itu bedanya. Juga sih Bang, justru kakakku yang pemalu, aku yang barbar. Aku anak paling kecil, aku yang barbar, tapi aku yang diharapkan. Itu kalau kakak pemalu itu nggak berat rananya UTSC. Malah itu ya. Ini obrolan ini mau ditutup bukan dilanjut, kasihan Guru. Pak Adi nih gajah ngomong tadi, jadi aku terbawa ya kan. Guru mungkin mau istirahat, mau briefing juga kayaknya mungkin ke. Nggak, kalau bisa nanti ke depannya adik-adik sekalian, Bang Handi, Bunda Rahma dan juga Dinda Blokir kok bisa kan jam 3 lah paling maksimal. Apanya jam 3 paling maksimal tutup? Live-nya. Oh, abang kemarin ngomong kayak gitu, gak tau aja 4:30 juga. Iya itu maksudnya kan kita butuh komitmen bersama. Iya. Bangunnya jam 2 gimana? Bunda Blokir ini kok protes melulu. Artinya kita usahakan live-nya itu lebih cepat. Oke. Bukan gitu. Bunda, Bang Juma ada pernah ngomong kayak gini Bunda Rama. Tapi itu kan cuma saya sendiri. Oh ya. Nah, kalau saya mau tutup, kalian masih mau joget gimana? Mana ada kami joget Bang? Maksudnya mulutnya masih mau joget mulutnya. Itu lucu. Supaya teman-teman netizen kita ini juga ada waktu istirahat. Jam 4 pula disuruhnya. Janganlah. Kalau jam 4 disuruh berhenti, ya udah mending kita sampai salat subuh. Karena kalau tidur nggak salat subuh kita. Nah, itu dia Gurunda, nanggung. Iya. Daripada berhenti mending lanjut, karena kalau berhenti tidur ngantuk nggak salat subuh nanti. Udah mulai besok ya sampai jam 3. Jadi kalau udah jam 3 aku ingetin Bang, udah jam 3 gitu ya. Ya, kecuali malam Sabtu dan malam Ahad. Itu malam mungkin. Minggu. Iya. Ya. Itu malam tanggal merah. Kalau malam kerja kasihan teman-teman kita ini kerja. Gimana dong, gue bangunnya jam 2 malam. Aduh. Gimana Bang Andi? Gue bangunnya jam 2 malam. Kalau begitu jangan tidur malam lagi. Enggak Bang Andi. Tidur siang aja. Malam Sabtu, malam Ahad, Ikhwan, sahabat Bang Zuma sampai jam 8 pagi. Wah, stay tune. Ya bisa, nggak apa-apa. Gak masalah pun. Yang penting ini, kalau saya sih ini sudah terbiasa soalnya. Cuman kasihan netizen kita ini.
netizen kita ini, soalnya sampai jam berapapun mereka akan nonton. Justru sebenarnya Gurunda, netizen ini rata-rata jangan-jangan pada tidur. Gurunda yang nggak istirahat ini yang ngomong terus. Iya Gurunda, apa ya, orang diem ini tuh mereka tuh ditinggal tidur HP-nya Gurunda. Tapi ini komennya di bawah lancar. Buktinya typing. Iya. Itu giliran. Buzzer jaya. Kemarin pas dibilang gini, ayo teman-teman, give, langsung kan. Padahal kalau dipikir sama keadaannya seperti ini. Tapi ternyata mereka mendengar. Atau jangan-jangan yang menulis ini roh halus semua di bawah ini. Oh, atau jangan-jangan yang gift kemarin mereka sambil mengigau. Bangun-bangun, kenapa uangnya hilang ya? Kemungkinan yang dipakai HP-nya anaknya. Siapa itu yang kita bilang anaknya yang pakai HP? Ada kan? Bunda Rahma kayaknya. Anaknya yang pakai HP. Siapa lagi? Krisna ya? Oh iya, berhenti. Bulan Rama tuh sama komporin terus orang-orang. Zoom guru candu mereka kayak ilmu itu mereka tetap. Nah itu orangnya ada di bawah. Udah kayak Bang Oten, Krisna. kotanya 1 giga. Oke lah kalau gitu, mungkin Sabar Gurunda netizen istirahat. ya, tunggu tahap Saya izin kedua ya. turun Dana. karena saya juga tadi sudah udah tidur, ada. jadi mau jalan-jalan dulu. Oke, izin Ya. turun duluan Gurunda dan semua ya. Izin pamit, Ya, sehat selalu. sekali. Assalamualaikum Mau warahmatullahi jalan-jalan juga tuh akhirnya mau jalan-jalan juga ngapain juga di Selebihnya kalau mau lanjut nonton di Andi Selebes Channel di YouTube. Selebihnya kalau mau. Tadi udah tidur. Yo Ikhwan, sahabat Bang Zuma, langsung cari akun Gurunda yang satu lagi dan yang di YouTube pindah Handi Selebes, oke? Mantap. Oke, sip. Bekas tabokan Banyumas ditabok oleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup dengan baik-baik lah. Aduh. Ayo Sandi tutup. Udah kabur. Iya, tutup dulu dong. Tutup dulu dong. Siapa yang tutup? Bunda Rama tutup. Iya. Oke netizen ya yang kami cintai dan kami hormati, Gurunda, host dan Bunda Bang Jonathan udah tidur. Kita akhir malam ini ya, subuh ini. Insyaallah ketemu lagi besok malam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Jadi kita usahakan besok itu kita live-nya lebih cepat. Lah abang lo yang itu semua. Abangnya kadang lama, abang kadang cepet, abangnya kajol, kagak jelas. Ya itulah makanya kita usahakan lebih cepat supaya kita jangan terlalu larut. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi teman-teman boleh besok live-nya habis Isya. Terus tutupnya jam 3. Oke teman-teman. Paling lama jam 3. Paling lama jam 3. Dan kalau malam minggu sama malam Senin ya Bang? Malam Sabtu, malam Senin. Malam Sabtu, malam Minggu terserah. Mau sampai jam 8 pagi kalau tahan mata gelenda. Iya, sip. Dan waktu libur, waktu